menuhankan Yesus atau enggak? Ya, sesuai saja di Yohanes 17 ayat 3. Yesus adalah Kurios dan sang Bapa adalah Theos. Jadi berbeda ya? Iya, boleh berbeda. Ya, boleh saja. Oke. Supaya saya saya menjelaskan Berbeda berarti saja, supaya Yesus ini berarti nabi lah ya untuk Abang ya. Untuk utusan lah ya. Iya, oke. Oke, berarti siapa yang baik? Berarti siapa yang Abang ikuti, Bang? Karena Yesus kan dia makan domba ya, dia makan kambing ya, dia makan daging ya. Dan semua nabi-nabi sebelum ini juga makan, nggak pernah ada larangan untuk memakan daging domba atau kambing. Baik, berarti siapa yang Abang ikuti, Bang? Karena Yesus kan dia makan nabi mana ya? Boleh nabi, ya saya jadi ingat Nabi Daniel. Oke, Nabi Daniel. Nabi Yahya Daniel, boleh juga Nabi Yahya. Nabi Daniel diriwayatkan nggak pernah makan daging, Bang. Ya, saya ikuti bagian tidak makan dagingnya ya. Daniel 1 ayat 18. Daniel 1 nomor 18. Daniel 1 ayat 18. Bang, setiap korban itu ya. Semua nabi, imam-imam makan daging korban, Bang. Apalagi Daniel, Nevi loh. Daniel 1:18 coba kita baca ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka untuk memimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan dia antara mereka sekali tidak didapati setara dengan Daniel, Hananya, Misela, Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Di mana nih, Bang, Nabi Daniel nggak makan daging, Bang? Ya mungkin di Daniel 1 nomor 15 sampai 18 mungkin. 15. Setahu saya 18. Di bagian-bagian itu konteksnya ada narasi Daniel cuma konsumsi tumbuhan. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda datanglah Nebuzar. Ini nomor 15, dan raja menetapkan bagi mereka pelebur tiap santapan raja dari anggur yang biasa mereka diajarkan tulisan dan bahasa oleh Kasdim, itu anggur. Habis itu 15-nya, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan gemuk pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Di mana nih, Bang, Nabi Daniel nggak makan daging? Bagaimana tepatnya? Ya saya jadi sepertinya. Ya seingat saya di Daniel 1 itu ada narasi, entah nomor berapa tapi ada narasi tentang konsumsi Daniel itu, menu Daniel ya tidak seperti yang lain. Jadi nggak ada ya, Bang ya? Ya harus lihat lagi dulu. Oke, siap. Iya, nggak ada. Saya baca di sini nggak ada sih. Setahu saya ada sih, tapi kalau itu tidak ada, oke. Kalau itu tidak ada, saya kembali ke Kejadian 1 ayat 29, 30 saja. Dan harapan nubuatan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Oke. Di mana, Bang? Yesaya? Ya 11 ayat 6 sampai 9. 11 nomor 6 sampai 9. 6, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Anak singa makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan memakan jerami seperti lembu. Singa makan jerami seperti lembu. Oke. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berjuang jahat, berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Di mana nih, Bang, larangan makan daging, Bang?
Ya dari situasi dari situasi seperti itu ya bisa ditarik kan. Bagaimana supaya jadi seperti itu dan dieksegesis maksudnya. bisa seperti itu ada. Ya boleh juga dieksegesis atau eksegesis ya terserah. Yang penting moralitas manusia harus maju dan berkembang saya pikir. Betul saya setuju. Tapi abang sumber protein kita apa sih Bang? Kalau nggak dari daging Bang? Ya menurut ahli nutrisi banyak dari Bang, nabati. telur Bang Jip. Pengganti Putih telur Bang Jip. Banyak ya telur juga tidak ya. Banyak dari nabati menurut ahli nutrisi secontohnya Susianto Seng. Susianto Seng MKM. Dr. Susianto Seng MKM menyatakan bahwa sumber nabati bisa menggantikan sebagai alternatif protein hewani. Oke. Tapi berarti nggak berdasarkan kitab suci ya Bang ya? Ya sebenarnya berdasar kitab suci karena Kejadian 1 ayat 29. Oke, Kejadian 1 itu adalah 29. Ya, Kejadian 1 ayat 29. Oke, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu tumbuhan-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan pohon-pohon yang berbuah biji, itulah yang akan menjadi makananmu. Karena ini. Ya, karena itu ketetapan awal di situ kan. Tapi kalau kita baca nomor 30-nya Bang, kalau kita baca nomor 30-nya, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, ku berikan segala tumbuhan-tumbuhan hijau kejadian makanannya dan jadilah demikian. Jadi memang diizinkan juga nih Bang, makan binatang. Ya, memang hewan pun konsumsinya awal mulanya sama dengan manusia. Nah, konsumsinya tumbuhan hewan. Jadi ya kan di Kejadian 1 ayat 29 30. Iya, jadi di mana Bang larangan makan dagingnya Bang? Itu tidak ada larangan di situ, tapi kan di situ ketetapannya kan tumbuhan. Iya, berarti nggak kan alkitabiah kan? Berarti abang jadi di vegan ini nggak alkitabiah kan? Loh di Kejadian 1 ayat 29 dan 30 apa konsumsi? Binatang juga boleh Bang. Tetapi kepada segala binatang di bumi. Aku berikan segala tumbuhan-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Ya, jadi konsumsi hewan itu tumbuhan, kepada manusia tumbuhan dan kepada hewan tumbuhan. Itu kan ada titik. Dan kepada hewan tapi kepada hewan atau apa itu? Aku berikan tumbuh-tumbuhan semuanya. Jadi pada awal mulanya baik manusia, baik singa, buaya, ular. Enggak, coba kalau abang pernah buka Kejadian 9 nomor 4 nggak? Nah itu terjadi ketika air bah kan? Kejadian 9 nomor 4 abang udah baca? Ya, Kejadian 9 ya 3 Kejadian dan 4. 9 nomor 3 Bang. Ya 3 dan 4 ada sambungannya. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi yang bergerak dan hidup ini boleh. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Seperti juga tumbuhan hijau. Karena terjadi air bah kan waktu itu. Konteksnya air bah. Sekarang tidak ada air bah dan tumbuh-tumbuhan sudah banyak. Oh, jadi ini pakai konteks yang 1 2 yang Kejadian 1 itu nggak ada konteksnya, Bang. Kejadian 1 itu kan konteks awal kan? Konteks penciptaan, betul. Manusia dan hewan masih ada konteks penciptaan, tapi Kejadian 9 ini kan ayat 3 dan 4 kan itu kan sudah jatuh dalam dosa, tidak harmonis lagi manusia dan hewan dan lingkungan. Maka dan kemudian ada air bah, apalagi itu air bah mengapa itu semua? Tumbuhan itu, jamur-jamuran itu disapu bersih oleh air bah. Ya makanan manusia jadilah makanan manusia seperti sekarang. Kalau di Keluaran 2231 itu sepemahaman kami ya. Ke Keluaran 231 ya itu kan sudah terjadi kejatuhan kan. Manusia sudah bersalah. Ya sudah terjadi banyak perubahan termasuk konsumsi menu manusia sudah terjadi perubahan. Karena juga memang sesuai dengan Kejadian 3:21 kan,
Kejadian 3:21 kan Allah sendiri sudah melonggarkan hukum awal itu, ketetapan awal tidak ada korban hewan. Tapi kemudian di Kejadian 3 ayat 21 itu dengan kulit hewan itu tubuh manusia ditutupi. Artinya kan sudah ada korban. Kulit hewan dikuliti, sudah ada korban kulit, sudah ada korban hewan di situ. Enggak, tapi nabi mana? Iya, sudah Abang tetap biasa, nggak menjawab baru nih. Bang, Nabi yang mana? mengorbankan Nabi hewan. mana yang vegan nih, Bang? Nabi mana? Karena ajaran Tuhan Abang, ajaran Yehosua di abad 1, itu Abang tahu mereka ada kurban kan? Ya sekali lagi kan saya katakan moralitas manusia perlu berkembang. Oke. Dan Yesus sendiri mengatakan kan, misal yang hendak kukatakan kepadamu tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Nah, kira-kira Jadi setelah perihal- Yesus itu siapa yang menjelaskan soal aturan-aturan Tuhan, Bang? Ya dapat bantuan dari ilmuwan. Sehingga apa yang ilmuwan temukan mereka, apa Kalau yang nabi terakhirnya, data-data Bang? mereka. Nabi terakhir, nabi terakhir ya. Kalau sepemahaman saya yang saya lihat sekarang ya ilmuwan sekarang juga bisa jadi nabi karena mereka secara Definisi kolektif memberikan. definisi nabi itu kan yang menerima wahyu dari Tuhan, Bang. Ilmuwan kan nggak menerima wahyu dari Tuhan. Ya mereka kan memberikan memberikan data yang bisa membuat kita ke reverse ke Kejadian 1 ayat 29. Gimana enggak? Tapi pertanyaan saya kalau nabi terakhir kan ya Abang udah setuju nih. Yesus bilang tadi ada banyak yang mau dia sampaikan. Tapi itu nanti kalian belum siap, betul nggak? Ya banyak. Nah, 600 tahun Banyak kemudian yang kita siap, Bang. Hendak aku sampaikan padamu tapi saat ini kamu belum punya. Nah, dalam hal apa? 570 tahun Nanti kemudian, hari mampu ditanggung. 570 tahun kemudian kita udah siap, udah turun nih aturan Tuhan dari nabi Belum terlalu terakhirnya. siap juga. Belum Gimana? terlalu siap. Terbukti pada masa itu masih lumrah korban-korbanan. Nah sekarang, kalau ketika sekarang dengan tambahan info dari ilmuwan, ya kita bisa reverse kembali ke Kejadian 1 ayat 29 maka, dan dengan data ilmuwan kita bisa berharap dan bisa mendukung nubuatan ya, ikut ambil bagian untuk Oke, kalau Abang mau menyandarkan terhadap ilmuwan. Oke, kalau Abang mau menyandarkan terhadap ilmuwan mana yang vegan, Bang? Ilmuwan yang vegan nggak banyak. Nutrisi itu vegan. Ya, namanya ahli nutrisi. Nutrisi, ahli Bukan, kesehatan. ilmuwan yang mencoba memajukan dunia ini, Bang. Kayak Isaac Newton atau yang jenius. Yang mana yang vegan, Bang? Yang apa ya? Albert Einstein juga kan mendukung pola. Albert Einstein Yahudi, Bang. Vegan kan itu tidak termasuk. Vegan kan tidak soal Yahudi, Kristen atau apa. Bukan. Abang kalau mau menyadarkan diri terhadap Albert Einstein itu Yahudi. Berarti dari kecil dia makan daging, Bang. Ya, kesadarannya untuk memilih vegan kan di kemudian hari. Terlepas dari dia Yahudi. Albert Einstein vegan, Bang. Mereka mendukung pola untuk ke arah vegan. Ini kalau saya tanya, ini kalau saya cari tahu nih, Bang, Albert Einstein vegan? No, Albert Einstein was not a vegan. Ya boleh lah. Mark Twain atau Mark siapa Mark Twain? Mark Twain, oke, Mark Twain. Anjir, Mark Twain yang diambil. Ini tulisannya no, Mark Twain was not a vegan. Mark Twain Bukan juga. bukan lagi. Oke, bukan juga. Oppenheimer. Siapa juga? Oppenheimer yang bikin bom. Ya, Masa kita mau berkiblat sama yang bikin bom?
Oke, open Eimer. Dr. McGregor. Hah? udahlah. McGregor maksudnya kan bukan yang MMA, bukan yang MMA saja. McGregor ada dokter namanya McGregor. Dia penemu apa, Bang? Dokter medical dokter, pola makan juga. Mereka dokter-dokter yang pendekatan ke pasien mereka bukan semata-mata pengobatan ya, tapi mendekati secara Selamat siang Abang. Iya, selamat siang. Selamat siang. Bang Dullah. Iya. Ya begini menurut saya Bang, bisa nimbrung Bang ya. Begini menurut saya, nggak usah tinggi-tinggi lah ngomongnya. Kita keanuannya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ngerti kalau bumi itu bulat Bang. Dia katakan itu datar. Jadi saya menurut Itu di pemahaman saya mana bahwa Allah menyatakan bumi itu datar, Bang? Bang? Allah SWT itu tidak Di ngerti. mana Allah mengatakan bumi itu bulat. datar, Bang? Tunggu saya lihat Bang. Ku kasih clue di surat An-Naba, bumi dihamparkan. Nah. Ya surat An-Naba. Iya, ayat berapa? Jadi kalau menurut Iya, di mana itu? setelah Coba saya di mana, Bang? renungkan, ternyata Allah SWT itu bukan pencipta karena dia tidak ngerti Bang. bumi bulat. Bang. Tapi saya juga ingin bertanya, mengapa di perjanjian lama hewan-hewan yang Tunggu dulu. disetubuhi oleh manusia ya. Hewan-hewan itu juga kok dibunuh juga. Mengapa sampai gitu ya? Tunggu dulu, satu dulu. Padahal yang salah kan manusia bukan hewan. Iya, satu dulu. Coba di mana Allah mengatakan bumi itu datar, Bang? Tunggu Bang, saya cari dulu Bang. Gimana sih dulunya udah dikasih clue loh. Lambat emang Preston nih. Nanti aneh Surah juga ini Bang. lagi punya tiang. Surah As-Samas Asamas. ayat Tunggu, Asamas. Hah? As-Sams. Ah, Matahari itu artinya matahari. As-Sams itu matahari. Syams kok matahari? Loh, ASH Sams. Matahari. Asams. Oh, berarti Anda ini bukan nggak ngerti nggak pernah baca. Enggak, surat Asyams. Iya, ayat 5. Ayat 6. Bumi serta hamparannya. Dia nggak katakan bumi dalam bulatan bumi gitu. Abang tahu hamparan nggak? Gini aja Bang. Surat Bang, enggak, Taha jangan aja. gini aja, hamparan. Abang Taha. di KBBI coba. Artinya apa, Bang? Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan bagimu hamparan itu artinya apa, Bang? Bumi itu jalan-jalan. Bang, hampar Dan itu artinya apa, Bang? Menurunkan dari langit air hujan. Dia orang. Ya. Bang, hamparan itu Jadi artinya apa, Bang? Hamparan itu digelar seperti lantai, seperti tikar, itu hamparan. Itu dari mana, Bang? Kalau dilihat definisi Abang. Definisi pertanyaan ke sebelah saya ya. Enggak, dia definisi hamparan. Karena dia nggak ngerti kalau Loh, bumi itu bulat. Iya, definisi hamparan itu apa, Bang? Tapi pertanyaan saya tadi Hamparan saya itu tanggapi, kan? ya Aduh, satu-satu dong. ya Satu dulu. abang udah akui ya. Kalau Enggak, bumi hamparan itu rata tuh dari mana Abang dapat definisinya? Hamparan itu ya seperti tikar dihamparkan. Ya, itu dapat dari mana, Abang, definisinya? Karena menurut KBBI, hamparan itu dibentangkan, Bang. Nggak mesti rata. Iya, dibentangkan. Nah, Jadi nggak mesti bumi rata. nggak bulat. Nggak mesti rata, Bang. Yang dihamparkan itu nggak mesti rata. Yang dibentangkan itu nggak mesti rata.
Begini bang, hamparan adalah kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki beberapa makna antara lain tanah yang terbentang luas, ya, sesuatu yang itu terbentang rata nggak, luas. Bang? Tanah itu berrata nggak bang? Enggak, berbukit-bukit, bergunung-gunung. Nah, abang bilang tanah pasti rata. Kiasan untuk sesuatu yang luas, dan terbuka. Nah, Artinya nggak bulat, artinya nggak bulat ini. loh, yang dihamparkan Ya, itu artinya- belum tentu rata. Itu Iya, udah membantah jadi artinya abang. nggak bulat. Artinya bumi ini nggak bulat. Pasti nggak rata. Iya, nggak bulat. Pasti nggak rata. Terbentang luas. Iya, pasti nggak rata dong. Iya, terbentang luas. Ada yang rata, ada yang Pasti nggak rata berbukit-bukit. dong. Menurut abang bumi ini rata? Artinya bumi nggak bulat. Kok kebulat sih? Iya, Orang lagi artinya nggak bulat. menghamparkan. Iya. Cari serangan yang lain bang, yang lebih cerdas, yang lebih mengedukasi. Bang. Jadi Allah SWT taunya hanya Tuh, kan? hamparan itu bumi. Coba cari Bukan serangan bulat. yang lebih edukatif, yang lebih bagus gitu loh. Kok cuma Enggak, saya tanya, artinya Allah SWT tidak ngerti kalau bumi bulat. kan saya udah jawab, menghamparkan itu membentangkan, nggak harus rata. Kamu Membentangkan, klaimnya, membentangkan. kamu memframingnya Allah itu nggak tahu dunia ini atau bumi ini bulat karena Allah Iya. menghamparkan. Kan saya udah jawab bang, Iya. menghamparkan nggak harus rata. Abang udah menjawab Jadi- sendiri, berarti tanah itu nggak jadi- rata kan? Jadi nggak bulat. Nggak rata, Iya, nggak rata. Terus nggak rata berarti? nggak bulat. Nah ini orang nggak rata berarti Nggak bulat. Nggak rata artinya nggak bulat. nggak rata. Berbukit-bukit. Nggak bulat. Berbukit-bukit. Astagfirullahaladzim. Nggak. Tetek bini lo rata emang nggak bulat. Gimana? Bukti kalau Allah SWT itu bukan pencipta. Astagfirullahaladzim. Kesana. Bukti kalau Allah SWT itu bukan pencipta. Karena dia nggak ngerti bumi itu bulat. Bang, Tuhan abang siapa bang? Bukti kalau Allah SWT itu bukan pencipta. Oh, Karena cuma mau dia nggak menghina ngerti, doang ya? Nggak mau dia bener nggak nanya ngerti. ya? Bukan menghina. Ini Enggak, ya diskusi. sekarang saya tanya sama abang. Ini diskusi kita, Tuhan abang siapa? Attaha kan saya kan sudah kasih Bang. dalilnya bahwa dia Bang, hanya mengatakan Tuhan hamparan, abang dia siapa, nggak Bang? mengatakan bahwa bulat. Bang, Tuhan abang siapa? Saya tanya ini dulu, nggak akuin Udah nggak saya bahwa bumi itu nggak bulat? jawab. Hamparan itu berarti membentangkan, nggak harus datar, nggak harus rata. Udah saya jawab kan. Sekarang Artinya saya nggak bulat. tanya sama abang, Tuhan abang Nggak, siapa? artinya nggak bulat. Artinya nggak bulat. Bumi itu nggak bulat. Emang susah ya ngomong sama bani anjing ya? Aduh. Capek banget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gini loh, Bir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata hamparan yang termaktub dalam Al-Quran menggunakan teks Arab dulah. Bukan berarti yang dihamparkan itu sesuatu yang datar. Kalau tetek bini lo datar, rata, itu bukan berarti tetek bini lo nggak bulat, tetap bulat. Itu yang pertama. Woi, offset bre offset bre. Iya, biar paham Offset dia. bre. Enggak, biar paham dulah biar paham. Bulat tapi tidak sempurna itu. Nah, iya. Tapi tidak sempurna. Terus Allah juga menekankan lagi di dalam surat An-Nazariyat ayat ke-30 itu menggunakan kata dahaha yang kalau dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai telur burung onta yang oval gitu. Jadi kalau tetek bini lo datar, emang tetek bini lo nggak bulat? Astagfirullah. Bang offset bang. Udah turun tadi kan? Oke. Astagfirullahaladzim. Udah turun. Jangan kan begitu. Orang gue tanya aja. Haleluya itu punya siapa? Dia nanya lagi. Haleluya artinya apa bang? Saya sebenarnya tadi mau bertanya tentang yang di perjanjian lama tadi ya. Hukum itu. Hukum membunuh persinahan. Apa istilahnya? Persinahan apa? Bestialitas ya. Bestiality. Ya, saya mau bertanya sebenarnya mengapa hewan juga dibunuh ketika manusia memperkosa hewan? Hewannya juga turut dibunuh. Tunggu, emang di Bible abang ada soal itu bang? Di Bible, Hah. hewan dibunuh sekaligus. Si ulangan, kejadian apa ulangan? Di ulangan. Enggak, siapa yang kawin sama binatang bang di Bible abang? Jadi kalau hewan itu
diperkaos juga, diperkaos oleh manusia. Waduh, itu di mana bang? Dua-duanya itu di bun-bun dua-duanya. Ya, jadi yang saya tanyakan mengapa di bun-bun sampai hewannya juga di bun-bun? Kan yang salah kan di situ manusia. Betul, nggak ada otak. Ya belum ada yang jawab ini karena yang tadi udah turun. Itu ada ya, lihat aja di chat GPT. Saya punya satu perangkat ini. Saya ada di chat GPT tadi. Di keluaran atau di berapa itu? Keluaran 20 ayat nomor 15. Berapa itu? Keluaran Belasan. 20 nomor 15. Ada dah, lihat dari chat GPT lah. Saya sudah sempat lihat. Oh ini di bawah saya ini, ada-ada aja. Oh ada emang. Tanyanya harusnya Ada orang emang Kristen itu. tuh, Bang. Jadi kalau yang punya 2 perangkat atau yang di bawah bisa browsing ya ada. Hukumannya itu. Hukumannya ya bagi dua-duanya, baik hewan maupun manusia. Maka dari itu saya katakan tadi kan, memang manusia, memang moralitas manusia itu mengalami perkembangan sepertinya. Contohnya dalam perjanjian lama itu Israel di apa ya? Bangsa Israel kan itu mengapa Amalek, bangsa-bangsa sekitarnya itu kan. Enggak, jadi tunggu bentar. Jadi menurut kita Pak Bang, kalau ada manusia kawin sama binatang, manusianya dibun-bun sama binatangnya juga dibun-bun gitu ya? Ya dalam perjanjian lama. Oke, menurut Abang itu nggak bagus kan? Nggak cocok kan? Ya nggak cocok lah, namanya foto profil saya vegan for everything ya. Bukan, maksudnya hukumannya nggak cocok gitu kan? Jadi menurut Abang Ya, nggak cocok. orangnya aja yang dibun-bun, binatangnya jangan gitu ya? Ya boleh binatangnya ditaruh di shelter atau hutan lindung. Oh gitu, mantap. Ada aja. Saya juga baru ketemu. Itu keluaran 20 nomor berapa? Keluaran 20 di bagian belasan-belasan, nomor-nomor belasan. Saya sudah sempat cari di chat GPT. Ada lah nomornya, ada lah tempatnya. Ini room Oten ya, yang suka cari koin. Ini room Bang Zuma, saya Jibril yang megang roomnya. Ini ruangan Muslim, Iwan Villa. Nggak sampai 15 menit lagi Bang Zuma akan datang naik. Ya, saya diperintahkan oleh Bang Zuma untuk gantiin Sadli. Gitu. Ini room Muslim. Tadi yang siapa tadi? Dula itu kenapa turun? Tadi kan apa bumi datar atau bundar kan? Datar bundar, telur burung onta. Itu ya sepintas itu yang saya dengarkan. Saya ambil air minum tadi, saya balik sudah tidak ada. Iya, dia mau maksa doang Bang. Dia mau maksa doang. Dia yang baca berarti ini ya, berarti ini ya, berarti ini ya. Tapi begitu ditanya balik nggak bisa, diajak ngobrol nggak bisa. Bang Terol, Bang Alpin, Bang Goldian, Bang Roji, Bang Jibril, izin dulu aku turun sebentar ya. Siap. Memang ada meeting. Oke, Bang. Maksud jadi naik Syukron. mau bal-balin dulahnya turunnya udah nggak apa-apa. Syukron Abang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh semua ya. Waalaikumsalam. Gimana Bang Goldian mau diskusi sama Bang Vegan? Boleh Bang Jip, sambil Bang Jip bikin kopi. Ya jadi gini Bang, kalau kita memilih diri kita sebagai vegan itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh menghargai orang untuk tidak memilih menjadi vegan. Sedangkan daging-daging terenak, ikan-ikan terenak yang ada di muka bumi ini udah disediakan oleh Allah atau Tuhan pencipta alam. Kenapa demikian? Soalnya Bang, dari zaman Kain dan Habel itu sudah ada korbanot. Dan korban binatang itu dimakan oleh mereka. Bahkan sampai zaman Yesua yang Abang tuhankan itu pun juga dimakan.
bentuk pengkorbanan darah domba. Sebenarnya Tuhan kan juga itu harus dimaknai apa makna Tuhan ketika seorang tidak konsumsi ikan goreng sementara Yesua Hamasiah konsumsi ikan goreng, gimana itu? Kan mengikuti saja kan belum sampai. Apa dikatakan mentuhankan? Ya, terus ketika Yesus makan ikan goreng, kita diperbolehkan atau tidak suka makan ikan goreng? Ya itulah maka saya katakan tadi kan moralitas itu berkembang dan Yesus mengatakan Enggak, masalahnya gini, Bang. padamu belum mampu. Masalahnya gini. Kamu menanggungnya. Gini. Bang Kerel. Hal apa yang menjadikan moralitas kita buruk ketika kita memakan daging ternak ataupun ikan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini straight pad Muslim? Muslim bang. Muslim, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan bang? Iya nih, kalau saya sih mau nanggepin aja lah soal perihal vegan nih. Balik lagi lah ke kalau kita bicara vegan tuh harus berbicara tentang realita juga gitu. Kita lihat dulu aja dari badan kita lah, tubuh kita nih. Dari gigi aja minimal. Gigi kita nih ada taring. Fungsinya jelas bukan untuk apa-apa, tapi yang jelas kalau ada tekstur daging atau daging-dagingan, tugasnya taring itu mengoyak dalam mulut tuh. Lalu kalau kita lihat di tubuh kita juga terdapat enzim yang tubuh kita bisa mengekstrak atau mengolah daging-dagingan juga atau mengolah protein. Jadi sebelum kita ngelihat yang jangkauannya lebih luas ya kita lihat diri kita sendiri. Diri kita ya pada akhirnya kita juga butuh asupan protein, asupan gizi-gizi hewani gitu. Itu nggak bisa Anda bantah itu biologis itu. Anda mau tiap hari makan sayur, makan wortel atau makan yang lain silahkan gitu. Tapi tubuh kita ini omnivora, diciptakan untuk makan sayuran, makan daging dan berbagai macam hal yang bisa dicerna oleh tubuh kita gitu. Kalau kita memaksakan diri kita hanya untuk vegan, pada akhirnya kita ngerusak diri kita sendiri. Itu aneh sih menurut saya, kalau paham vegan tuh menurut saya aneh juga gitu. Gimana Bang Karol? Tunjukkan vegan mana yang merusak diri. Gara-gara vegan lalu Oh banyak diri. Kemarin itu yang di Bali saya satu contoh, dia malnutrisi meninggal itu heboh itu beritanya. Dia vegan kan. Itu karena tidak tercukupi asupan gizinya kan. Ya menurut dan pengalaman Susianto Seng. Iya, pengalaman Susianto Seng kan tidak gitu. Iya, tapi kan masalahnya dia itu vegan berat, Bang. Dia kekurangan nutrisi itu. Baik, saya sapa dulu abang saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum Gurunda, Masya Allah. Waalaikumsalam Zinda. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Sehat? Allahu Akbar. Sehat, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya tetap sehat. Amin. Ini Allah. Assalamualaikum Bang Yub. Assalamualaikum Bang Yub. Salam. Ini Bang Zuma, ada Bang Carol ini bilang kalau di Bible itu di Keluaran 20 tadi ada kalau manusia kawin sama binatang, manusianya dibunbun, binatangnya dibunbun. Menurut dia itu nggak fair Bang. Gimana Bang Carol tadi? Iya benar. Gimana tuh? Gimana tuh? Baik. Berkembang. Jadi ajaran itu kan berbicara mengenai moral kan gitu ya. Kenapa kemudian ketika ada orang berzina, laki dan perempuan, dua-duanya kena hukuman? Kalau cuman laki yang kena hukuman, artinya memberikan pesan moral bahwa wanita itu bisa berzina, karena cuman laki yang kena hukuman. Begitu juga ketika ada orang melakukan syahwat dengan binatang. Ketika yang dihukum ini cuman lakinya, binatangnya kemudian itu tidak dihukumi, maka akan muncul penggaul-penggaul binatang yang lain dengan melihat contoh secara moral bahwa ternyata binatang itu pun bisa dijadikan sebagai alat pemuat nafsu.
Maka orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang cedera jiwanya, orang-orang yang rusak kemudian mentalnya, akan menjadikan hewan itu sebagai ladang pemuas nafsu ketika kemudian dia memiliki keadaan di mana dia tidak memiliki wanita. Daripada dia memperkaos diri sendiri, maka dia mencari binatang. Karena dibolehkan. Apa bentuk pembolehannya? Ketika ada hukuman paling terberat, yaitu membunuh pelaku pencabulan terhadap apa namanya itu ya, orang yang bergaul dengan binatang, binatangnya nggak dibunuh, dan faktanya barakallahu fiik, faktanya orang yang melakukan persetubuhan ini terpuaskan dengan menggagahi binatang, maka itu bisa menjadi contoh yang buruk bagi orang yang lain. Saya kira itu sangat jelas bagaimana Tuhan memberikan hikmah pengajaran, sehingga di dalam Islam juga demikian adanya, dibunuh juga, meskipun ada data yang mengatakan setelahnya bahwasanya orang yang menggauli binatang itu tidak dibunuh. Demikian juga binatangnya. Kenapa tidak dibunuh? Karena begitu datang Islam, ketika masih ada orang yang menggauli binatang, maka orang tersebut pasti kelainan jiwa, bukan orang waras. Pasti kelainan jiwa. Nah, orang yang punya kelainan jiwa itu apakah pantas dihukum? Enggak. Tapi kemudian sosial diberikan kepadanya, hukuman sosial diberikan kepadanya bahwa dia adalah orang yang mengalami gangguan jiwa terbukti karena dia menggauli binatang. Saya kira begitu. Mantap. Jadi karena sakit jiwa ya Bang ya? Iya. Bang Nggak ada Karolin, hukuman bagi orang gila. Bang Karolin gimana tuh kalau dari penjelasan perspektif Islam tuh Bang? Bang Karolin? Ya intinya kami setuju saja perlakuan yang tidak baik kami tidak setuju saja kalau ada perlakuan seperti itu, dan kalau ada tanggapan pendapat seperti tadi penjelasan panjang lebar tentang itu ya kami setuju aja. Baiklah. Baiklah. Ada topik yang mau diangkat Bang? Ada yang mau ditanyakan terhadap Islam atau ada yang terkait bisa kita... Saya sempat mendengarkan tadi terkait bentuk bumi. Silakan Bang, silakan. Iya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya satu ayat. Al-Quran itu dikatakan disempurnakan. Makanya saya sering mengatakan satu-satunya agama yang menemukan akal itu cuma Islam melalui Al-Quranul Karim. Di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran ini dikatakan begini, wal arda ba'da dzalika dahaha. Apa maknanya? Rumah tidak akan mungkin bisa berdiri kokoh kalau tidak duduk pada dataran yang datar. Itu dulu. Harus datar rumah panggung itu baru bisa rumah itu berdiri dengan kokoh. Kalau dia medannya miring, itu pasti akan mudah rawan kena banjir, longsor, dan hal-hal yang akan merusak bangunan tersebut. Maka Al-Quran mengatakan dahaha, dihamparkan dunia itu. Karena dunia itu tidak seluas cuman 1 kilometer, 1000 kilometer. Enggak. Dia luas bumi ini. Luas, maka dia berbentuk hamparan. Tetapi bentuk secara umumnya itu berbentuk bulat. Kenapa bukti bahwa bumi itu bulat? Kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Khalaqas samawati wal arbil haqqa. Yukawwirul lail alan nahar wa yukawwirun nahar alal lail. Jelas itu. Tidak mungkin terjadi di alam semesta ini, khususnya bumi yang kita pijak ini. Tidak mungkin terjadi siang dan malam kalau dia tidak bulat, tak mungkin. Bagaimana ceritanya bisa terjadi siang dan malam? Matahari tetap. Matahari nggak berputar dia, tetap pada porosnya. Bumi yang memutari matahari. Nah, kalau bumi ini bumi ini tidak bulat, maka tidak terjadi siang malam. Yang terjadi apa? Sekali siang terus, sekali malam terus. Kenapa? Karena matahari tidak bulat. Karena matahari karena bumi ini bulat, maka terjadi siang dan malam. Aku menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Aku memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing kemudian berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah
akulah Allah yang maha mulia, yang maha mengampuni. Ini jelas artinya bahwa bumi ini bulat dalam Al-Quran. Namun cakupannya dihamparkan. Contoh misalnya, ada kita buat lingkaran besar, bulatan besar. Misalnya kita mau membuat bola. Di Indonesia misalnya bola bumi, bola. Bentuk bola kita buat karikaturnya, tapi benar-benar besar. Benar-benar besar bola bumi itu, bola bentuk bola ini. Kemudian kita ingin menutupi kemudian bola ini dengan kain. Bagaimana caranya? Ya kain itu kita hamparkan menutupi lingkaran bola tadi. Itulah yang dimaksud Al-Quran dengan mengatakan dahaha. Jadi dihamparkan. Contoh, kita berdiri di Senayan. Datar nggak? Datar. Kita di laut, naik perahu. Apakah kemudian kita melihat air yang ada di permukaan bumi datar? Datar. Jadi Al-Quran mengatakan dahaha, dihamparkan sehingga dia berbentuk seperti itu, datar. Namun kondisi bumi itu bulat. Berbeda dengan Bible. Kalau Bible benar-benar bumi itu datar. Mana dalilnya? Kita kasih. Di dalam Daniel 4 nomor 10 nomor 11. Kemudian mana lagi? Di dalam kitab Mazmur 19. Mazmur 19 nomor 4 sampai nomor 6. Jadi bumi menurut Bible itu datar. Begitu juga di dalam Lukas 4, Matius 4. Bumi itu datar. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya ada Kristen mengatakan bumi itu bulat, itu nggak ada di dalam Bible. Cuman berbentuk lingkaran. Kalau lingkaran kan beda dengan bulat. Kalau lingkaran itu koin juga lingkaran, tetapi berbentuk gepeng. Begitu saya rasa teman-teman. Silakan. Mantap, Bangku. Ini Karolin, tanya aja langsung Bang Karolin. Oh iya. Dari Al-Isra 22. Baik, Dari Al-Isra apa yang 22 ditanyakan? itu, jadi ketika contoh kasusnya ketika saya saja kalau gitu ya. Ketika saya memprioritaskan tubuh saya, kesehatan saya, maunya umur panjang, tidak sakit, tidak kena sakit macam-macam. Lalu kemudian saya berupaya sedemikian rupa sebisa mungkin, ya pokoknya saya jadi prioritas, tubuh saya jadi prioritas. Sampai-sampai harus saya memasukkan tubuh saya dengan asupan-asupan yang berasal dari hasil eksploitasi dan dari jejak karbon yang panjang dan besar. Urusannya ke Al-Isra dua-dua apa Bang? Nggak ada hubungannya itu. Belum ada ya hubungannya. Ya. Nggak ada. Jadi gini, saya bahasakan itu kan tidak boleh tidak boleh menyandingkan ya. Ya. Menyandingkan Allah yang sejati dengan Allah lain ya. Ya. Nah, kalau terjadi seperti tadi, apakah Allah yang sejati itu tidak saya sandingkan dengan diri saya sendiri? Apakah saya tidak bersikap mempraktikkan kemusyrikan ketika saya sampai harus mengorbankan A, B, C, D untuk diri saya, memasukkan diri saya dengan produk-produk yang sebenarnya mengandung jejak karbon yang tinggi dan panjang. Oke, baik. Jadi gini Bung, kalau Anda mengambil kesimpulan berdasarkan Al-Quranul Karim dengan kaidah yang Anda bangun, itu nanti akan nabrak iman saudara sendiri. La taja'al ma'allah ilahan akhara fataqa'uda masmuman mahzula. Artinya gini, apabila seseorang kemudian menyandingkan Tuhan, sembahan atau ilah lain selain daripada Allah, orang ini nanti akan menjadi tercela dan terhina. Nah, ini bukan hanya sekedar ibadah prosesi tauhid dalam mentauhidkan Tuhan, enggak, tapi dalam perspektif pemahaman terhadap semua unsur perintah. Misalnya, ketika Tuhan memerintahkan makanlah yang halal, kecuali yang diharamkan. Nah, apa makanan ini? Ya tentu hewan juga, tumbuhan juga.
Itu perintah. Kalau kemudian ada perintah seperti itu, lalu tidak dilakukan, berarti kan kita tidak mengilahkan kepada Tuhan yang memberi perintah. Tetapi kita menuhankan kepada hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Keinginan, ide sendiri, gagasan sendiri. Kemudian, di dalam Imamat 7 nomor 19, tiap-tiap orang yang suci boleh memakan dari daging korban hewan. Itu dalil. Ini perintah siapa? Perintah Tuhan. Ketika Anda tidak memenuhi perintah Tuhan tersebut, berarti Anda mengilahkan kepada Tuhan yang lain. Anda mengilahkan nafsu. Karena Anda melanggar perintah. Kejadian 1 nomor 26. Manusia dicipta untuk berkuasa kepada binatang-binatang, baik yang ada di darat, di laut maupun di udara. Kalau Anda tidak melakukan, tidak memanfaatkan kemudian kodrat ini yang telah diberikan Tuhan kepada Anda, maka justru Anda mentuhankan nafsu Anda. Karena melanggar perintah, melanggar titah. Jadi hubungannya dengan Al-Quranul Karim tadi jelas. Ketika perintah Qurannya makan binatang yang dihalalkan, jangan makan yang diharamkan. Maka ketika Anda tidak memakannya, justru Anda menuhankan Tuhan selain daripada yang telah memberi perintah. Hanya karena keegoan. Mungkin latar belakangnya kasih atau kasihan terhadap binatang, sehingga membuat pola-pola yang lain. Harusnya ketika Anda takut dihinakan, ketika Anda takut dicela, Anda jangan kemudian melakukan satu prosesi agama yang tidak berlandas kepada perintah daripada Tuhan itu sendiri. Adakah perintah untuk jangan makan hewan? Tidak ada. Yang ada jangan makan babi, jangan makan binatang yang menjijikkan, jangan makan tikus. Selain daripada yang dilarang itu boleh. Kalau kita tidak memakan yang dihalalkan, berarti kita kufur. Kita tidak mengetahui, kita tidak menyembah kepada Tuhan yang telah memerintahkan kita. Apa yang dimaksud dengan menyembah? Kenapa umat Islam itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Ketika umat Islam menyatakan tiada Tuhan selain Allah, maka seluruh instrumen perintah dan larangan harus kita lakukan. Itu bukti bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa buktinya? Sama seperti ketika percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, maka semua instrumen perintah, teori, prakteknya Yesus harus dilakukan. Itu berarti orang ini percaya. Tapi kalau dikatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kita bukan domba dari Israel, tapi kita mengatakan kita pengikut Yesus, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang di luar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang di luar Bani Israel yang mengaku pengikut Yesus, berarti orang itu tidak percaya kepada Yesus. Karena yang disebut percaya adalah melakoni, mengikuti, mentaati seluruh instrumen perintah. Baik itu berupa lisan maupun praktek pekerjaan. Nah, makanya Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku. Sekarang ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah kalian mendengar suara itu? Apakah kalian mengerti makna itu? Apakah kalian taat kepada perintah yang berupa lisan Yesus itu? Tidak, bukan? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Jelas itu. Jadi kalau Anda mendengarkan suara Yesus, berarti Anda kemudian harus mendudukkan perkara ucapan Yesus itu sebagai landasan dalam beragama. Contoh, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti menurut ucapan Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau ente percaya, Anda mengikuti pola itu, maka Anda adalah pengikut Yesus. Makanya saya mengatakan, berani mengatakan bahwa kalau kita ingin memaksakan kemudian perkara tentang siapa pengikut Yesus, maka Islam itu lebih pantas disebut pengikut Yesus. Karena ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Islam ikut kaidah itu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Eloah Abraham, Eloah Yisha, Eloah Yakub, maka umat Islam mengikuti dan mendengarkan instruksi itu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai rasul,
utusan Tuhan untuk Bani Israel, umat Islam lebih mengikuti kaidah itu. Berarti sebenarnya antara Islam dan Kristen, siapa pengikut Yesus di antara kedua kelompok ini? Saya mengatakan dengan pasti bahwa pengikut Yesus yang sejati itu adalah Islam berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam Bible itu sendiri. Demikian. Masya Allah. Mantap abangku. Ini 1000 luka katanya ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Ehonya turunin bang. Lalu buat semuanya, Bang Juma dan sahabat yang lain, semoga sehat walafiat. Nah, makasih. Saya Bang itu soundcardnya tolongin dari bang soundcard. Bang, izin Bang Luka dengar dulu bang. Bang. Gua yang mana sakit juga dengerin Eko. Bang, didengar dulu bang. Tolong ehonya diturunin karena kita yang dengar itu risih bang, karena tidak nyaman di telinga. Ya, sudah cukup. Diturunin lagi bang sedikit. Sudah pas. Bang Juma, mohon maaf ya kepada yang lainnya. Mungkin ada satu dari Katolik yang mau masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia secara kapal sudah saya bimbing untuk bersahadat, tapi dia belum begitu jelas sahadatkan. Jadi mungkin saya nanti malam untuk kehadiran Bang Juma. Jadi saya minta nomor HP Bang Juma aja. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini dengan saya Adam Sujana Malik Ibrahim. Alamat saya dari Banten, Bang. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan Dinda Goldian atau Dinda Jibril. DM saya nanti, Bang. Iya, Siap. iya boleh. Kalau saya dulu di grup WhatsApp bersama Bang Juma. Oh, Masya Allah. Siap. Tapi sudah lama saya kehilangan kontak sama Bang Juma. Baik, Oke. baik. Nanti tinggal di DM aja hostnya atau Bang Goldian di sini bang. Nanti kita atur. Iya, boleh. Di Nanti mananya. saya kirimkan nomor WhatsApp saya ya. Silakan bang. Iya, nanti kita undang seorang dari Katolik yang mau masuk Muslim. Siap. Kita nanti sahadatkan untuk bersama, Bang. Siap. Iya, cuman begitu saja. Saya minta nomor Bang Juma dan saya minta nomor kawan-kawan untuk komunikasi gitu. Siap. Nanti abang Di balik layar. abang DM aja hostnya Iya, atau Bang iya, Goldian. Nanti diaturin semua. Iya, Jangan diulang-ulang. Kita iya, nanti jadi cuman begitu aja Bang ya. Siap. Syukran Mohon maaf waktunya. sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bang. Silakan. Di bawah dulu ya, Bang ya. Yuk. Bang Karol, Ya, ada yang mau ditanggapin dari kalau begitu saya balik sebenarnya ke kasus tadi saya ya. Tapi kalau saya terlalu memprioritaskan tubuh saya sampai ada fobia kalau tidak menikmati bahan-bahan yang berasal dari karbon yang jadi jejak karbon yang panjang dan banyak, kemudian ada ketakutan macam ada fobia, apakah itu juga tidak berlebih-lebihan? Ya, makanya ada ini bang, makanya ada batasan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan makanlah yang halal dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Makan yang baik dan halal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tetapi jangan kau berlebih-lebihan, jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setan itu? Menjatuhkan manusia dari perspektif perut. Ya, kaidah perut. Umat manusia keturunan Adam itu jatuh dari sisi perut. Itu iblis itu merasuki manusia, menjatuhkan manusia dari nafsu perutnya. Orang korupsi karena perut, orang mencuri karena perut. Semua kemaksiatan itu muaranya di perut. Maka iblis datang memanfaatkan kelemahan manusia itu, yaitu dari sisi perutnya.
Nah, Tuhan memberikan perintah, Adam jangan kau makan. Iblis datang. Andaikan iblisnya datang mengajarkan jangan kau duduk, tapi duduklah. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena duduk itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan syahwat. Tapi makanan inilah yang mendatangkan syahwat, keinginan secara rohani yang berbias kepada jasmani. Maka ketika ada perintah jangan makan, disitulah ujiannya, bentuk kesempurnaan kehidupan manusia. Maka iblis datang makan, maka jatuh. Begitu ketika datang kemudian perintah kepada Nabi Musa sebagai syariat untuk Bani Yahudi, Bani Israel sebagai bangsa pilihan, Tuhan memberikan aturan-aturan, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Untuk apa? Untuk sebagai bahan ujian, karena itu menjadi senjata iblis untuk menjatuhkan manusia. Maka orang yang memakan makanan yang diharamkan jatuh kepada kebinasaan. Orang yang tidak makan kepada makanan yang dihalalkan itu jatuh kepada kekufuran. Kufur nikmat namanya. Maka jangan berlebih-lebihan, diatur dalam Islam itu. Janganlah engkau berlebih-lebihan, makanlah yang haram, yang halal, yang baik dari bumi. Itu jelas itu kaidahnya. Tapi kalau juga yang dibolehkan tidak dilakukan, ya itu sama saja. Anda diperintahkan kemudian ibadah di hari Sabat, Anda tidak ibadah. Sementara makan makanan yang dihalalkan itu adalah bagian dari ibadah, karena itu adalah perintah. Seperti itu saudaraku. Jadi makan makanan yang diperintahkan itu adalah ibadah. Makanlah makanan yang halal dari bumi. Apa yang dihalalkan diatur oleh syariat. Di mana aturan syariat itu muncul? Di kitab suci yang kita anggap suci. Baca di situ apa yang dituangkan. Oh, ini yang tidak bisa dimakan, jangan dimakan. Oh, ini boleh dimakan, silakan dimakan. Memakan apa yang dihalalkan itu adalah pahala. Nah, di anda terlalu kejam terhadap diri. Itu zalim namanya, Bang. Anda tidak makan sesuatu yang dibolehkan, itu zalim. Orang zalim itu dah halal nar, di dalam neraka tempatnya orang zalim. Tidak boleh. Nah, di sisi lain, orang yang juga Kristen berlebihan. Malah kalau bisa pesawat tempur pun dimakan. Itu berlebihan juga. Maka Islam hadir untuk mengatur ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kan Yesus sudah memberikan bukti, ikan goreng bisa dimakan. Itu sudah bukti itu. Ternyata ada yang diatur untuk dimakan, ada yang tidak diatur untuk tidak dimakan. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Begini aja, Saudara Carol. Kita kan sudah lama kenal nih. Boleh nggak Anda kemudian menunjukkan dalil di dalam Bible Anda tuh larangan memakan binatang? Ada nggak? Silakan Bro Carol. Dibuka mic-nya saudara. Silakan. Baik, sebenarnya seperti mana tadi saya sudah jujur mengungkapkan tidak ada yang secara tegas mengungkapkan larangan itu. Nah, jangan bikin aturan. Di dalam Amsal 5 nomor 3, dalam Amsal 5, di situ dikatakan bahwasanya Amsal 3 nomor 5, di situ dikatakan bahwa berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, jangan kepada pemikiranmu sendiri. Amsal 3 ya, nomor 5. Itu jelas itu. Maka orang yang disebut anak Tuhan, Amsal 3 nomor 11 nomor 11-12 adalah orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti orang anak yang mendengarkan didikan dari sang ayah. Itu dalil. Maka ketika sang ayah mengatakan makan ikan Yando, jangan nggak makan, ya makan. Itu baru disebut anak yang baik. Begitu juga hamba yang baik adalah hamba yang kemudian mentaati perintah Tuhannya seperti seorang anak mendengarkan titah ayahnya. Amsal 3, 11, 12. Jadi kalau Anda ditanya sama ayah, nak makan ikan, Anda menolak, Anda makan, itu Anda tidak taat berarti. Anda nggak boleh, kasihan dia, ikannya kasihan. Nggak boleh Anda bikin prinsip kayak gitu. Artinya Anda membuat aturan di luar aturan Tuhan. Berarti Anda lebih layak dituhankan oleh orang Kristen daripada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan dilanggar perintahnya. Lah Anda membuat aturan sendiri. Apakah Anda sadar dari sisi itunya? Kalau tidak ada larangan, kenapa Anda membuat aturan sendiri? Ketika Anda membuat aturan sendiri di luar aturan Tuhan, berarti Anda menjangkali Tuhan. Yang salah itu ketika diharamkan.
Jangan kamu makan babi. Wah, diharamkan. Itu yang keliru. Jangan kau makan tikus. Dimakan. Itu yang keliru. Tapi kalau ada perintah untuk memakan yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada di udara, silakan Anda makan selama itu tidak melanggar kaidah hukum. Di udara misalnya, tak ada perintah makan pesawat, jangan Anda makan pesawat. Di laut, jangan makan kapal laut, pelni, jangan. Di darat, jangan makan kontraktor, traktor, jangan dimakan. Itu kaidahnya ada, maka ekosistem terjadi dengan baik. Jaring-jaring makanan terjadi sesuai dengan kadar yang sudah diatur oleh pencipta kita. Saya kira begitu. Lanjut dulu sebentar, Dinda, saya makan siang dulu sebentar. Lanjut. Siap, monggo. Oke. Silakan Bang Ibal atau Bang Goldian. Gue bisa sambil kerja nih. Oke. Ya Afwan, maaf tadi ada telepon. Silakan Goldian mungkin. Udah, tadi yang disampaikan Gurunda, coba ditanggapin sama Bang Kerel. Dan ini Ya. Bro Andi, Betul. selamat siang. Bro Andi. Oke, gimana Bang Kerel? Oke, Kerel mungkin mau menanggapi dulu Goldian kali. Kerel silakan buka mute-nya. Menyambung tadi, memang saya sudah akui tidak ada secara Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Islam ya cuma coba-coba naik aja pertama Oh ya kali. sudah kalau kayak gitu. Siap. Terima kasih banyak Abangku. Izin saya turunkan, kita kasih slot buat teman-teman Kristen biar dialognya jalan. silakan. Terima kasih Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Oke Kerel, gimana Kerel? Tadi kau berbicara semuanya harus berdasarkan dalil dan data. Ketika Gurunda meminta data, kau nggak mampu kasih data. Gimana kau ini? ya saya harus akui tidak ada data setahu saya ya. Mungkin ya kalau yang Terus lain tahu. kalau tidak ada data, bagaimana caramu menanggapi Gurunda? Ya seperti yang ayat-ayat tadi yang sudah saya sampaikan itu ditafsirkan dan itu dilihat sebagai pasal-pasal untuk melihat untuk mengambil kesimpulan bahwa ketetapan awal itu dan spirit awal dari penciptaan awal di kitab Kejadian ya atau Beresit itu semuanya pada awalnya itu adalah manusia konsumsinya tumbuh-tumbuhan. Jadi ya ketika orang tahu, Ada datanya nggak itu? tahu Ada datanya nggak itu? ya kembali ke Kejadian 1 ayat 29. Apa tertulis di situ? Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Yesaya 62 ayat 25. Iya, apa tertulis di situ? Tentang konsumsi yang menjadi makanan manusia di Kejadian 1 ayat 29. Ya apa saja yang boleh dimakan? Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 tentang bagaimana ular, tedung, bagaimana hewan-hewan predator itu yang kita anggap sekarang hewan buas ya, ular apa semua, beruang, mereka itu hidup berdampingan dengan hewan-hewan yang jinak. Lu bicarakan hukum rimba atau soal makanan kau ini? Kau bicara apa sebenarnya? Saya nggak nangkap. Afwan Gurunda, silakan Gurunda mungkin. Makan siang, banget siang Bang semuanya. Oh, Disambung Bang aja. Zuma lagi makan siang. Oh ya, aku lagi makan juga nih Bang Jip. Sambil makan kali ya.
Ya, Bro Carol. Jadi apa yang disuarakan Bro Carol ini sebenarnya? Apa yang ingin Anda sampaikan terkait masalah makanan ini? Kadang orang Kristen ini kalau berbicara makanan saya rasa nggak konsisten. Karena banyak apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Contoh tadi yang disampaikan oleh Gurunda, babi dan lain-lain itu dilarang dimakan tapi Anda tetap makan itu. Ya, Anda buat aturan sendiri nih. Ya, memang demikian ya. Karena yang kami lakukan kan itu ya kami yang bukan apa yang bilang. Ya kami yang memiliki kesepahaman dalam kelompok IVS contohnya ya melakukan ini, Bro. Jadi kelompokmu ini apa namanya? Kelompokmu ini? Indonesia Vegetarian Society atau Indonesia Vegan Society. Jadi nggak makan daging? IVS. Nggak makan daging? Ya. Karena memang tidak bisa makan daging atau kau ngarang-ngarang sendiri aja memang buat aturan? Apa? Ya karena kajian ya, kajian kesehatan, lingkungan, dan biblis juga. Kalau orang Kristen yang mau itu ya ada kajian bisa mereka kaji secara biblikal. Oh, secara biblikal di mana tertulis bahwa Anda hanya diperbolehkan makan tumbuh-tumbuhan itu, tak boleh makan daging? Mana? Saya katakan tadi semangatnya ada di Kejadian 1 ayat 29. Nah, ada itu ngarang namanya tafsirmu pribadi itu. Anda baca 2 Petrus 1 nomor 20 dulu baca. Baca. Ya boleh juga sih Kejadian 1 Korintus 6 ayat 12. Nggak bisa, kitabmu tuh nggak bisa berdasarkan tafsir, Dinda. 2 Petrus 1:20 itu jelas. Segala satu nubuatan yang tertulis dalam kitab suci itu tidak boleh. Harus tidak boleh ditafsirkan Oh, ini ngarang aja, nggak kayak gitu ayatnya. Segala nubuatan yang tertulis dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya. Nah, makanya kan. Nah, terus kalau kau hanya berpatokan, begini, kalau kau hanya berpatokan kepada tafsir tak jelas, maka dasarmu tak kuat. Maka dasarmu tuh tak kuat. Ada di ensiklik. Kau ini apa? Bang Iwan Mozart, komunitas vegetarian tapi bawa-bawa ormas Kristen, nggak jelas kau ini. Organisasi kau libatkan sama agama. Aturan kau buat binatang menjijikkan. Kalau enggak kau dilempar dalam neraka. Yesaya 66 nomor 17 kau udah baca. Daging babi, tikus, binatang yang menjijikkan itu tak boleh kau makan. Kan yang kami praktekkan saja kalau gitu. Ya kalau begitu ya nggak usah kau ngaku-ngaku Kristen. Bukan Kristen kali kau ini. Ya terserah. Jelas saya membawakan foto profil saya. Karena yang mempraktekkan ini kan bukan hanya saya saja, bukan hanya Kristen saja. Bahkan mungkin Kristen jauh lebih sedikit yang mempraktekkan ini. Iya, ini Komal bukan debat soal makanan. Kalau kelompok mau makan batu juga nggak masalah, makan aja batu. Enggak, feeling saya dia salah agama, Bang. Mestinya Hindu. Nah, bener. Kok jadi Kristen Anda? Bener Bang Jip, sepakat kataku. Ya, saya pikir orang yang mau begini Carol ya. Tidak perlu Hindu, tidak perlu Buddha. Anda paham nggak Komal ini dibuka tujuannya buat apa? Hah? Supaya ada perdiskusian kan? Iya, bukan berdiskusi soal makanan. Kalau soal makanan kau diskusinya sama instrumen senam sana. Tapi bagi kami makanan itu bukan hanya soal apa ya? Makanan itu soal keberpihakan. Dan ketika kami atau saya belajar agama ya saya pikir saya harus berpihak pada yang tidak patut dikorbankan. Contoh. Chat. Aku minta contoh tak mampu jawab. Silakan jawab. Contohnya apa? Contoh apa? Ya, contohnya apa dari apa yang kau narasikan tadi? Ya soal keberpihakan kan ya ketika orang belajar soal mendapatkan tentang kasih, belas asih, mendapatkan pemahaman tentang anugerah, hidup adalah anugerah, siapa pencipta, siapa makhluk. Ya wajar saja ada beberapa contohnya saya yang mau berpihak pada yang tidak mengancam, tidak berbahaya.
Maksudnya ini apa sih? Tidak berbahaya, tidak apalagi tidak beracun. Oh, makanan-makanan ini. Yang awalnya bahan makanan itu sebelum mereka menjadi makanan. Ya terserah kau kalau itu hak kau. Terus kaitannya sama agama apa? Ya soal keberpihakan kan? Gak nyambung kau ini. Nah, Apa kalau keberpihakan? dalam agama kan kami juga diajarkan, saya tahu, saya belajar bahwa untuk itu harus peduli, berpihak. Kepada siapa harus saya berpihak, kepada yang mana saya harus peduli. Maka dari itu saya tidak mau mengorbankan asal-asalan. Gitu. Bang Jip nangkap gak dia bilang apa bang? Wallah enggak. Sama anjir. Bentar. Gue hari Ya, ini, buat- ini makan apa, Bang? kuaci ini. Kayak Bui Hanjay ngomongnya banyak isinya nggak ada. Nggak paham. Nggak paham, Wallah nggak paham. Gue juga gak paham dia ngomong apa sebenarnya. Agama itu tentang keberpihakan. Keberpihakan berkaitan dengan makanan. Makanan Ya kan, itu keberpihakan pada yang termasuk keberpihakan kepada mereka yang tidak patut lagi dikorbankan kan. korbankan Keberpihakan apa? kepada mereka yang lemah. Keberpihakan kepada mereka yang kecil, marginal. Maka dari itu dalam ensiklika Laudato Si artikel 92 ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Terus? Ya terus inilah yang saya pikir saya berusaha menerapkannya. Oh, menurutmu itu membunuh makan kambing, makan domba itu kekejaman terhadap hewan gitu. Ya bisa ada orang yang sampai Nah, jawab aja pertanyaan saya. Menurutmu makan daging iya, itu bisa ada yang seperti itu, sama seperti Kak Seto, bukan Kak Seto, Semaldo yang biasa dikenal di Komal. Enggak, kamu yang saya tanya. Kau yang saya tanya, kau. Menurutmu seperti itu tidak? Ya untuk saya ya seperti itu, karena sesuai dengan Makan ikan itu kejam. sesuai dengan Markus 4 ayat 24. Oke, baik, sebentar. Berarti kalau makan hewan itu kita sama mengorbankan hewan itu nggak baik gitu ya? Ya nggak? Iya. Anda percaya nggak Yesus itu dikorbankan untuk menebus dosa Anda? Yesus dikorbankan ya karena orang-orang tidak suka dengannya. Karena mereka bersekongkol untuk melakukan pembunuhan Ya. terhadapnya. Impactnya saja. apa? Iya, impactnya Anda mendapat jaminan penebusan dosa kan? Kalau saya tidak. Menurut Anda Keselamatan tidak? itu harus sendiri. Keselamatan itu kerjakan keselamatan. Wah, lain Kristen kau ini mungkin. Iyalah supaya foto profil di Tanya, dia tuh nggak percaya Yesus Tuhan. Hah? Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Tanya siapa Tuhan yang benar. Lo nggak tahu, Jo. Aku Kalau soal Tuhan itu saya sesuai foto profil saya 9 ini Tuhan saya. ini Manuel nih. Subun. Selamat siang, Manuel. Halo. Gol, gua makan bentar, Gol. Apa? Tuh, aku ambil makanan ini ke Nah, apa sih ini? Saya ingin bertanyakan pertanyaan tadi, mengapa ya di perjanjian lama hewan yang hewan yang diperkaos oleh manusia, hewan juga ya sekaligus juga hewan itu dibun-bun. Mengapa ada hukum seperti itu? Tadi kan udah dijawab sama Bang Zuma. Tapi kan bukan Kristen yang jawab. Tanya Kristen Immanuel nih. Iya ini yang mau tanya. Silakan Immanuel. Bisakah dikomentari? Coba, di mana ayatnya itu? Biar kita bahas sama-sama. Host Yang bisa kitabnya tidak? itu? Sudah temukan host di Immanuel. maaf. Di Keluaran 20 tadi. Keluaran, ya di situ, oke. Ya, di ayat berapa ya? Belasan lah. Iya, berapa belas? Rol. Ya, kalau gitu skip dulu lah. Saya mau cari dulu. Hah? Oke.
Ngeles. hari ini. Iya, yang lain dulu, lanjut dulu yang lain kalau gitu. Lah enggak, tuduhan lo tadi jelasin dulu bagaimana? Iya, di perjanjian lama keluaran itu ketika hewan itu diperkaos oleh manusia, hewan juga itu dibun-bun sekalian dengan manusianya. Tuh Immanuel jelasin. Ada hewan diperkaos sama manusia, maka yang dibunuh manusianya dan hewannya, begitu. Itu kata Karol. Kata Karol. Oh. Ya kalau memang seperti itu tertulis oleh kitab Musa, ya memang itu hukum Taurat yang diturunkan oleh Tuhan, ya begitu, dibunuh hewannya gitu. Tapi kan yang bersalah di situ, pihak yang bersalah kan manusianya. Maka apa hewannya juga di itu kan. Siapa yang paling pintar? Dia yang paling bersalah. Siapa? Kan manusia yang paling berotak daripada hewan. Nah, yang manusianya pun dihukum benar. Hewannya sudah pasti dihukum, sudah menajiskan juga hewan itu, menajiskan si manusia itu. Keduanya bersalah. Sama-sama sesat berdua ini anjir. Ya, tapi mengenai apa yang diperintahkan Musa tentu kan dari Tuhan. Ya, kita Nah, gimana tuh, Carol? Nggak bisa melawan firman Tuhan. Nah, gimana tuh Carol? Carol ini Kristen ya? Oh ya, Karel, kau Kristen Karel? Karol. Ya. Oh, bisa diuji lah dulu ya. Percaya kau Yesus sebagai Tuhan? Ya, sesuai saja dengan Yohanes 17 ayat 3. Sebentar. Percaya kau Yesus mati disalibkan? Ya? Percaya kau Yesus mati disalibkan di kayu salib? Oh iya. Kalau itu ya, percaya sesuai sejarah. Percaya kau, satu lagi, percaya kau kematian Yesus menyelamatkanmu dari dosa? Dari Kalau itu hukuman? belum tentu. Kalau itu belum tentu. Sekali lagi ku tanya, percaya kau bahwa sebentar, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya akan membangkitkanmu di akhir zaman? Kau percaya itu? Saya lebih percaya membangkitkan saya ketika saya taat patuh pada ajaran Yesus. Oh, Bukan berarti pada menurutmu, sebentar Karol, berarti menurutmu perbuatan baikmu lah yang menyelamatkanmu, bukan darah Yesus, gitu? Perbuatan baik. Begini, apa perbuatan baikmu lah yang atau Perbuatan amal baik dan pilihan yang tepat. Sebentar Perbuatan Karol, baik, pilihan tepat, keberpihakan pada yang lemah. itulah yang menyelamatkanmu. Ya, bisa. Tegaslah. Ya. Kau tidak percaya bahwa karya keselamatan yang dilakukan Yesus melalui kematiannya akan menyelamatkanmu dari kematian kekal. Kau nggak percaya itu? Percaya kau dengan itu? Tidak bisa. Harus patuh pada ajarannya. Patuh pada ajarannya dan tidak percaya dengan karya keselamatan itu. Patuh pada ajarannya sudah cukup. Contohlah dulu, Pak. Apalah ajaran Yesus yang kau patuhi? Ajaran Yesus. Yang kau patuhi sehingga kau yakin kau. Yohanes 14 ayat 12. Tidak makan babi. Ya, termasuk itu. Oke. Kapan Yesus? Sebentar lu, Iqbal. Kapan Yesus menyuruhmu untuk tidak makan babi? Jelas, Matius 5, 17, 18. Sebentar Iqbal. Kapan Yesus berkata di kitab suci, jangan makan babi atau bersunatlah kau pada hari yang ke-8? Adakah Yesus mengajarkanmu untuk tidak makan babi? Ada. Tunggu Iqbal. Coba sekarang. Kejadian 1 ayat 29 saja. Kejadian itu Yesus belum ada di kitab Kejadian, belum ada pembahasan Yesus di Kejadian. Mulai Matiusnya Yesus. 1 Korintus 6 ayat 12. Kok silakan coba buka Korintus. 1 Korintus. Botol Karel. Karel, kau bantu kok Karel. Matius 5 nomor 17, 18, 19 cepat. Oke. Terima kasih untuk bantuannya. Coba. Bantu dulu dia Iqbal. Matius berapa tadi itu? Buka dulu Karel. Bantu. Matius 5, 17, 18, 19 cepat.
Apa kata Yesus? Ada nggak Yesus berkata jangan makan babi? Bacalah. Bukalah Karel. Ya, saya sulit sih sebenarnya untuk sangat saya pegang itu adalah ensiklik Laudato Si artikel 92, setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Matius 5, 17, 18, 19 dikasih tahu kok. Ya oke, hanya Alkitabnya tidak ada kisah ya. Nih, bacakan. Ya, terima kasih. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik daripada hukum Taurat tidak boleh ditiadakan. Yesus datang bukan untuk ya sebentar. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Perintah larangan makan babi yang tertulis dalam kitab Imamat itu termasuk daripada hukum Taurat yang terdiri daripada 613 mitzvot. Selesai. Yesus taat kepada hukum Taurat. Di mana kitab Imamat dikatakan di mana kalau Yesus bilang jangan makan babi? Yang tertulis mana, dalam Karol? yang tertulis mana Yesus berkata tidak boleh makan babi? Macet. Matius 5, 17 nomor 18. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Taurat ya kata aja kan bukan babi. Ya. Baik, saya tanya, hukum Taurat itu ada berapa? Kok jadi kota aja? Mana Yesus berkata jangan makan babi? Hukum Taurat itu ada berapa? Hukum Taurat kan banyak ini. Ya, ada berapa? Ada berapa? Jadi di sini macet tak tahu kau. Kau aja tak tahu. Yang tidak ayamnya. Jadi di situlah kau tak paham. Dia bilang, aku datang bukan untuk. Nih, dengarkan saya. Nah, dengarkan dulu aku. Kabur kau kan, tak usah kabur. Aku sambil makan aja lawan kau ini, sepele. Nih. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota ataupun satu titik daripada hukum Taurat tak boleh kau tiadakan. Lukas pasal 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal. Saya tanya Anda, yang tertulis dalam Yesaya 66 dan kitab Imamat itu termasuk daripada hukum Taurat apa bukan? Kau yang menerang. Tunggu dulu. Pertanyaan saya, sabar pertanyaan saya. Yang tertulis dalam Yesaya pasal 66 nomor 17 dan dalam kitab Imamat terkait larangan makan babi dan binatang-binatang yang menjijikkan, apakah itu termasuk daripada hukum Taurat yang ada dalam 613 mitzvot? Iqbal, kau kan narasumber. Mampu kau jawab. Kau melemparkan ayat, masa kau menerangkan, kau bertanya, kau menerangkan, kau bertanya. Cek, Assalamualaikum Handi. Misalnya. Janganlah kau kan minta dalil. Kau minta dalil. Kau yang bertanya. Di mana Yesus melarang Anda makan babi? Ya, saya kasih tahu Anda, Yesus itu seseorang yang taat kepada hukum Taurat. Perintah ataupun larangan yang tertulis dalam Perjanjian Lama itu adalah sesuatu yang bukan datang untuk ditiadakan oleh Yesus, tapi digenapi Yesus. Salah satunya larangan makan babi. Larangan makan babi itu ditaati oleh Yesus. Maka Anda jangan makan babi. Sebab tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 nomor 6, Anda diwajibkan hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Jangan kau makan babi. Kau jadi narasumber ya Iqbal, aku jadi juru tanya ya. Kalau kau sepele aja sambil makan ayam Kentucky aku ini. Manuel dari dulu kayak gitu. Sekarang aku tanya ke Iqbal. Apa maksudnya itu Yesus mengatakan tidak ada satu iota pun? Maksudnya seperti apa itu? Ya, satu titik, satu abjad itu tidak boleh ditiadakan. Satu titik bahkan satu abjad tidak boleh ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu sebelum lenyap langit dan bumi ini, sebelum kiamat. Terjadi maksudnya apa? Garis sebelum bawah kiamat. Ya sebelum kiamat lah. Dari mana kau pandu-pandu yang mengatakan seperti itu sebelum kiamat? Aku
Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, saya tanya Anda, kalau lenyap langit dan bumi itu artinya apa? Lenyap langit dan bumi. Kiamat bukan? Dari mana kau tahu mana bumi dan langit? Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik daripada hukum Taurat tak boleh kau tiadakan. Saya tanya Anda, lenyapnya langit dan bumi ini kiamat bukan? Kau taunya maksud lenyapnya langit dan bumi? Saya tanya Anda, lenyapnya langit dan bumi ini kiamat bukan? Tak mampu kau jawab. Kau narasumber, kau juru tanya. Mana Jawab. Ya kau jawab. Kau bertanya kepadaku, kau bilang satu iota itu apa? Sebelum semuanya terjadi itu apa? Maka saya jelaskan kepadamu, lenyapnya langit dan bumi yang dimaksud dalam kitab Matius itu adalah hari kiamat. Kau tolak, kalau kau tolak, ya kau kasih aku dalil. Dari mana? Dari mana kau tahu itu artinya ke situ? Dari mana? Ya dari mana aku tahu? Semua umat beragama tahu lenyapnya langit dan bumi itu hari kiamat, botol. Kau pikir bumi dan langit ini lenyap hari apa? Hari Natal. Assalamualaikum Bang Andi. Kan sebelum semuanya terjadi, semuanya itu maksudnya kemana? Sebelum semuanya terjadi, sebelum terjadinya hari kiamat. Kok hari kiamat? Kok pandai-pandaian kau? Kok pandai-pandaian? Itu dalil, makanya kau baca. Dalil. Ini loh Bang Iqbal dilembuti kalau dia, jangan dia orang. Aku lagi makan Bang Andi, lanjut dulu Bang. Ya, Bentar, gini, Bang. Aku gini loh minum Bang dulu, minum dulu. Immanuel. Ini ya, Ya. Yesus itu tidak pernah ngomong dalam mulutnya bahwa dilarang makan babi. Betul. Karena Yesus hanya taat sebagai hamba, taat terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Tuhan. Yesus cuma ngajarin kayak gitu. Paham sampai sini dulu pembukaannya? Teruskan, paham. Nggak, udah paham nggak sampai di sini dulu? Halaman pertama. Yang kau nyatakan itu benar. Lanjut. Benar. Halaman pertama benar. Tepuk tangan. Halaman kedua. Lanjut Hendy. Halaman kedua, Yesus diutus ke muka bumi untuk Bani Israel. Dia harus taat terhadap perintah Tuhan, sebagaimana yang diperintahkan juga Nabi Musa. Yesus taat, termasuk hukum-hukum yang ada di hukum Taurat, termasuk babi itu haram. Jadi Yesus ini taat, jadi dia tidak makan babi. Halaman kedua, paham? Salah. Oke, benarkan. Oke, jadi Yesus itu datang atau turun ke dunia bukan hanya untuk Bani Israel. Jadi kenapa bisa begitu? Ada diceritakan itu tentang dua kawanan domba. Satu dari kawanan itu domba yang kawanan orang Israel, satu lagi dari non-Israel. Jadi yang domba dari Israel, dari satu kawanan ini, aku melihat ada dua kawanan domba itu. Artinya orang Israel itu sendiri itu adalah orang Israel yang beriman. Dan kawanan domba yang lain itu adalah umat-umat beriman di luar bangsa Yahudi. Oke, cukup. Jadi halaman kedua kita ralat. Sebentar, Hendy. Cukup dulu, jangan panjang. Jadi halaman kedua, Yesus bukan hanya untuk orang Israel, tetapi ya udah cukup, nggak apa-apa. seluruh bangsa-bangsa. Oke, karena kita hanya mengenai babi dulu nih. Satu lagi, kasih dulu tamumu agak ngomong panjang. Kau jangan dulu dominasi dulu tamumu. Satu lagi tentang amanat agung ya. Amanat agung itu kan Yesus sendiri yang ngomong bahwa pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka, ke seluruh bangsa disuruh loh, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu, silakan Hendy. Ya. Halaman kedua, Yesus itu taat terhadap hukum Taurat, termasuk Yesus taat terhadap perintah dilarang makan babi. Halaman kedua, setuju? Benar, itu Yesus Benar. taat terhadap Halaman ketiga ya. Halaman ketiga, Yesus di situ sebagai hamba Tuhan yang taat terhadap perintah Tuhan. Halaman ketiga, setuju? Ya udah terus setuju. Setuju.
Kalau Yesus, halaman keempat, kalau Yesus taat terhadap hukum Taurat, Ya. bolehkah Yesus mengajarkan hukum Taurat kepada para murid-muridnya, kepada pengikutnya, kepada orang yang mendengarkan bahwa Yesus berkhutbah membawakan Imamat 11:7 bahwa janganlah makan babi? Setuju atau tidak? Yesus mengajarkan hukum Taurat bisa, setuju, dia kan guru. Setuju. Artinya Yesus mengajarkan babi itu haram. Halaman kelima. Teruskanlah. Oke, terima kasih, selesai. Tepuk tangan. Pak Jibril, selesai. Tepuk tangan. Kalau kau akui Yesus tak makan babi, taat kepada hukum Taurat, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk janganlah kau makan babi, nanti kau masuk neraka. Anda mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 2 nomor 6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia hidup di dalam dia, maka dia wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Kalau Kristus tak makan babi, kenapa kau pesta pora hari-hari makan babi? Nah itu kau pikir seharusnya. Mana Yesus mengajarkan jangan makan babi? Sudah dikatakan berkali-kali dia taat kepada hukum Taurat, Dinda. Aku lu halaman kelima. Ada guru Dinda. Assalamualaikum Dinda. Sekarang sebentar. Lanjut Panglima. Sekarang gini. Lanjut Panglima. Sekarang Udah sama Panglima. Dengar saya. Ada Panglimaku. Lanjut Panglima. Sebentar. Kutunjuk kalian dulu. Apakah kalian umat Islam ini mengikuti ajaran Yesus? Kalau secara langsung perintah, tidak. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Sekarang saya balik nanya. Tidak tegas dulu. Kalian kan Adakah, mengatakan sabar. Tunggu. Yesus disunat, Yesus dikapani, Yesus Iya. puasa, kami puasa, Kutanya untuk kalian dengan tegas. Apakah kalian mengikuti apa yang diajarkan Yesus? Yang dilakukan Yesus itu adalah hukum syariat untuk kaumnya Bani Israel. Yang kami lakukan Bukan adalah itu hukum pertanyaannya. yang didatangkan Pertanyaannya ke... sekarang ini, jawab dulu pertanyaanku. Pertanyaan nggak dijawab pertanyaan. Kami bukan pengikut. Apakah kalian mengikuti ajaran tanya Yesus? pada saudara, kami tidak mengikuti ajaran Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sudah kubilang. Makanya jangan pandai-pandaian. Kalian mengikuti ajaran Muhammad. Kami tidak mengikuti ajaran Yesus. Kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, kebetulan ajaran Yesus pandai-pandaian dia. Kalian mengikuti. Kami bukan serigala yang berdomba. Sekarang dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan perkataan saya. Ini sebuah pertanyaan yang mengikuti ajaran Yesus. Itu munafik. ya, saya sudah bilang kami bukan pengikut Yesus. Gila kau itu. Woi, gila kau itu. Kau tidak waras kau itu rupanya. Saya sudah bilang kami bukan pengikut Yesus. Bahlul. Gini. Orang gila kau itu. Jadi kenapa Saya bertanya nih sekarang. Mengikuti ajaran Yesus? Saya bertanya nih sekarang samamu. Apakah ada larangan makan babi untuk orang-orang di luar Yahudi? Jawab. Jawab dulu. Apakah Ada nggak larangan makan babi? Nggak ada. Terus ngapain kau bawa Yesus dalam hal ini? Ngapain kau bawa Yesus? Kau makan babi itu karena kau bukan pengikut Yesus. Di mana Yesus Saya tanya samamu. Saya tanya samamu, ada nggak larangan untuk makan babi di luar Yahudi? Ada nggak? Dengar ya. Ada nggak? Parmalim dilarang makan babi. Parmalim orang Batak. Di suku mana? apa, Di agama Parmalim. mana firman Tuhannya? Di mana firman Tuhannya mengatakan Parmalim Tuhan melarang nggak makan makan babi babi, kepada permalin? Mana dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Mana? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Tanya sama Parmalim itu. Parmalim agama orang Batak. Dilarang makan babi. Ya. Jadi orang Kristen mau makan babi, mau makan tai sapi, mau makan kuda nil, ndak ada larangannya. Jangan kau sosok paten kau.
Kristen itu kelompok manusia yang bakal dibakar api neraka. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18 itu jelas. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Nah sekarang ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Tidak ada. Tidak ada larangan makan babi. Artinya Kristen ini memang dipersiapkan untuk jadi bahan bakar api neraka. Api neraka itu tidak akan menyala kalau tidak ada Kristen di dalam sebagai bahan bakarnya. Itu harus kau paham itu. Berarti macam kayu bakar lah kami ini cuma. Oh iya dong, kamu itu bahan bakarnya. Kalau di Islam jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Ada perintah untuk jangan makan babi. Makanya umat Islam tidak makan babi. Sedangkan rujukan kita antara Islam Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi. Yesaya 66 nomor 17 dan seterusnya. Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi dan binatang-binatang yang menjijikkan dan balau tikus. Kristen lah itu. Maka saya bertanya, ada nggak larangan makan babi di Kristen? Nggak ada. Berarti kamu makan babi. Makan babi baru berarti kamu itu akan dibakar di neraka. Solusinya supaya tidak dibakar, solusi supaya tidak dibakar api neraka ya masuk Islam. Karena di Islam dilarang makan babi, kan begitu. Sekarang ulang lagi pertanyaannya, ulang lagi. Ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Ada nggak? Ada nggak? Spesifik nggak ada. Iya berarti Kristen ini dipersiapkan untuk bahan bakar api neraka. Udah selesai. Lah, dipasrah. Pasrah jadi bahan bakar. Udah jadi bahan bakar pun nggak apa-apa lah. Janganlah. Makanya Islam datang sebagai jalan keselamatan. Islam datang menyelamatkan orang-orang yang diancam. Diancam orang-orang. Jadi kayu pun nggak apa-apa lah. Diancam orang-orang pemakan babi itu dibakar api neraka. Islam datang memberi solusi. Kalian yang tidak pernah dilarang makan babi, sekarang kau dilarang makan babi. Ini legalitasnya. Maka kalau tidak mau dibakar api neraka, masuk Islam. Paksa aku jadi kayu bakar. Tidak bisa, bukan dipaksa. Saya kan bertanya, ada nggak larangan makan babi? Ada nggak larangan makan babi di Kristen? Hanya karena nggak makan babi jadi kayu bakar. Anda baca Yesaya 66. Aku Tuhan, aku Tuhan akan datang jadi kayu bakar api neraka. Dalilnya mengatakan itu. Dalil Yesaya 66 itu dalil. Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Itu dalil. Semua. Maka sekarang muncul pertanyaan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini memberikan kemudian larangan kepada Kristen makan babi? Tidak, katamu. Berarti Tuhan membiarkan Kristen menjadi bahan bakar api neraka. Tapi ini cocok ya Bang Zuma ya berarti ya. Karena narasi saya kan selalu, sejarah akan selalu berurang. History will repeat itself. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makanan. Berarti Bang Immanuel ini juga masuk neraka gara-gara makanan. Makanan, iya harus. Dalil yang mengatakan itu dalil. Siapa yang makan babi jadi kayu bakar? Neraka. Lah dalil, Cok. Dalil ku baca. Baca dalilnya. It's sweet. Itu dalil gimana ceritanya? Sweet. Makanya saya bertanya, ada nggak larangan makan babi di Kristen? Nggak ada, Bang. Ya sudah, berarti Tuhan sudah mempersiapkan api neraka bahan bakarnya kalian Kristen. Gantian cuma ya, habis kau aku ya, enggak ya. Jadi kau sudah akui? Jadi kau enggak, tunggu dulu. Kau sudah akui bahwa kamu akan jadi bahan api neraka? Enggak. Lah dalilnya begitu. Bagaimana ceritanya? Kok paksa aku harus mengakui? Akan ada dalil. Kita beragama itu karena dalil. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api beserta kereta-keretanya, akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab
Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di... Wah, kena Gurunda, kena. Iya, violations. Kena Gurunda. Itulah Larangan tadi sih, kalau saya lihat sih walaupun tidak secara tegas sih, memang harus peka juga sih. 1 Korintus 6 ayat 12. apa itu Karol? Nah, sabar dulu Karol. Kau diam aja lah dulu. Ini sengit ini. Biar dia pintar ini. 1 Korintus 6 ayat 12 itu larangan. Karol, kau ini kan denomu tak jelas. Kau kan tak jelas. Islam bukan, Kristen bukan, kau Hindu bukan, Buddha bukan, tak jelas. Tapi kan foto profil saya jelas. Ya jelas, organisasimu vegetarian. Udah kau ikut aja itu, tuh usah bicara agama. Warnamu jelas dulu Karol, jangan abu-abu. Wah jelas lah, sesuai foto profil lah. Semangka yang lihat itu. Perlu. Ada semangka. Ini ada B2, ada water, ada world hunger. Ya justru tidak jelas ini. Kalau Mana ini justru semangkanya? tidak jelas. Enggak, gue Yang nggak merah lihat itu semangka. bukan semangka itu ada semangka di Itu piring kok. hati, itu hati. Itu cinta, compassion, ya, hati, compassion. heart, love, botol kali. Jadi semangka. Ada semangka bodoh. Pantes lo jadi bahan Mana yang bakar. semangka? Mana yang dipandang sebagai semangka? Ajar kau. Kau bilang vegetarian, makanya warna merah aku pikir semangka. Yang semangkanya apa sih? Kenapa lo kau percaya? Harus yang dua di atas supaya jelas. Kau Kalau Karol begini justru makanya tidak jelas. jelas kok Karol. Yang Kristen, Islam vegetarian. Kau gimana nya? Kau Ya jelas yang lah merah- berarti yang ini Biar berarti. jangan salah paham, aku melihat foto profilmu merah semangka, yang hijau timun. Coba Nah ini lebih jelas lah ini. mirip kayak bayam kan yang warna sebelah kiri itu. Parah kau ini. Gurunda naik lagi nggak? Pakai akun yang mana? Habis kayaknya. 01 ke band ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada tuh. Muncul Datuk. Taruh sebentar. Lanjut. Kita tunggu dulu. Kita tunggu Bang Zuma dulu, sabar. Jadi Manuel sudah jelas dalil-dalil yang dipaparkan tadi oleh Gurunda. Bahkan sudah kusampaikan juga kepada kau. Jadi janganlah kau makan babi lagi, tak boleh ya. Kita tanya dulu kata Bunda. Tunggu deh, kasih sebentar aja. Wah. Ada di atas meja ada daging babi dan kencing unta. Kau pilih mana? Kencing unta lah. Kau pilih kencing daripada daging. Iyalah kenapa? Ada BPK, babi panggang karo, babi panggang kecap dengan kencing unta. Kau pilih mana? Enggak, tunggu Kencing bentar. unta lah. Tunggu bentar. Kita tinggal di mana nih Bang, pilihan makanan itu doang. Kencing unta lah. Kami pilih kencing unta lah. Enggak, kita tinggal di mana nih, pilihannya cuma makan babi sama kencing onta. Coba aku mau nanya nih. Ada di atas meja dikasih menunjukkan orang berakal atau tidak berakal. Orang berakal di dunia ini nggak ada pilihannya itu doang Bang. Tolong tunjukkan di mana orang yang minum kencing onta akan dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Tunjukkan kepada saya sekarang juga. Sekarang juga. Kutanya Sekarang juga. Juma. Mending Kau pilih saya mana? Babi minum. panggang kecap Sekarang atau ancamannya kencing orang unta? yang saya kena laporan gara-gara menyebut api neraka dan juga babi lu teman-teman. Ganti aja babinya jadi Immanuel Bang. Kan dia pemakan. Iya, saya kena teguran gara-gara dua kata itu. Jadi jangan nyebut kata itu, bahaya. No rokok aja dengan B2. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Juma, kok Di mana? si Di Iqbal mana? tadi milih kencing daripada daging. Cobalah dulu. Saya juga. Kau pilih Saya kencing juga. daripada daging babi kecap. Iya, itulah fungsi otak. Karena kita hidup Kok di dunia bisa? ini bukan hanya. Di mana Tunggu, akalmu tunggu. kau pilih kencing Tunggu. daripada daging? Tunggu. Orang daging Saudara, bervitamin. kehidupan manusia itu bukan hanya sebatas daging dan minuman, makanan dan minuman. Tapi kehidupan manusia berakal itu adalah keberlangsungan kehidupan yang berikutnya, yaitu alam akhirat. Kita memiliki dua tempat tinggal.
Yang sekarang ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sementara yang kita tuju itu adalah akhirat. Di akhirat ada dua tempat, neraka atau surga. Di kehidupan berikutnya kita kekal. Kalau hanya gara-gara makan daging B2, saya harus mendekam di api neraka. Itu namanya bahlul. Mending saya makan yang lain, minum yang lain, selama yang lain itu tidak ada larangannya. Sekarang, mana larangannya minum kencing onta? Dan mana dalilnya? Siapa yang minum kencing onta akan dibakar api? Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya adalah Aku Tuhan akan datang membawa pedang dan api yang menyala-nyala untuk membinasakan semua pemakan babi dan juga makanan yang menjijikkan, yaitu tikus. Mau kau minum kencing? Kalau dikasih dua pilihan itu, kenapa tidak? Ayo, sekarang mana kau pilih? Minum kencing onta atau masuk neraka? Jawab, kutanya dulu. Mana kau pilih? Masuk neraka atau minum kencing onta? Daripada minum kencing onta mending aku masuk neraka. Alhamdulillah, berarti memang cocok. Kamu pilih pilihanmu, saya pilih pilihanku, udah selesai kan? Kita punya pilihan masing-masing kan? Saya minum kencing onta. Nggak minum kencing, apalagi saya minum kencing aku minum onta. kencing, lebih mending aku masuk neraka. Saya minum kencing onta, habis itu saya terbuang dalam perut saya. Daripada saya masuk ke neraka hidup kekal di sana, itulah yang Al-Quran katakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih buruk dari binatang. Jadi makanya cuma kalian ini dibilang sakit mental. Kamu gengsi Kalian minum pilih kencing onta daripada BPK, tapi tiap babi hari panggang. kau minum tua. Tua kan bukan kencing, bukan urin. Iya, walaupun tapi kencing onta itu lebih ada manfaatnya daripada kau minum tua, daripada kau minum yang lain. Kencing itu cuma itu ekresi itu loh. Dia itu adalah racun-racun di tubuh, dicuci di ginjal, keluarlah melalui urin, namanya ekresi yang tidak berguna semua. Itu kan racun. Tapi faktanya tidak ada larangan kemudian dan tidak ada keputusan kau Tuhan. minum kencing? Bodoh kali kau. Ya, ngapain juga kau makan babi? Ya, babi enak. Ya, tapi akibatnya apa? Akibatnya ya, enak, apa? Babi kecap, babi Akibatnya panggang. apa kau makan babi? Akibatnya apa secara tertulis? Apa akibatnya? Jujur kau. Apanya? Mana ada akibat apa-apa? Ya inilah aku makan babi. Nah, itu tadi babi. dikatakan sebab Tuhan akan datang dengan api beserta pedangnya untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api yang menyala-nyala. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, yaitu orang-orang yang terbunuh akan banyak, mereka yang memakan daging babi. Kamu gak peduli dengan itu? Kan sudah selesai hukum Taurat itu. Dulu memang nggak di Inilah dia. Inilah siapa bilang hukum Taurat itu selesai. Lagian sekali lagi saya katakan samamu, tidak ada hukum Taurat itu untuk kamu. Kamu itu tidak ada larangan jangan makan babi. Kamu itu Kristen. Dengan tidak adanya aturan Tuhan untuk Kristen, berarti Tuhan menjadikan Kristen itu sebagai bahan api neraka. Titik. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Sabar dulu. Kau tunjukkan kepada saya mana aturan-aturan Tuhan kepada Kristen. Tunjukkan. Satu aja. Aturan-aturan yang membuat aturan-aturan kami itu biasanya Bapak Gereja. Ya, Bapak Gereja. Berarti itulah Tuhanmu. Dah, lanjut. Kata Bible, lanjut. Masuk. Iya kan, masuk deh. Jadi Yesus mengajar kami di gereja mengikuti ajaran Yesus, kasih dan doa Bapa kami. Yesus mengajarkan berdoa. Kami Bapa kami yang di surga. Tak ada yang kau ikuti, tak ada. Tak ada sedikit pun ajaran Yesus yang kau ikuti itu tak ada. Loh, ini fakta. Bapa kami ya. Semua yang dilakukan oleh Yesus tak pernah kau ikuti. Yesus tak mengajarkan kau berdoa dengan cara melambai-lambai. Tak ada. Yesus tak mengajarkan kau makan babi. Tak ada sedikit pun yang kau ikuti dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Tak ada. Berkali-kali dikatakan kau hiduplah seperti Kristus telah hidup. Kau tak pernah mengikuti Kristus hidup seperti apa. Tak pernah. Selalu kau abaikan perkataan Yesus.
Ya, boleh. Sudah dibilang ini nabi yang diutus untuk bangsa Israel. Kau paksa-paksa untuk kau penumpang gelap. Sekarang kita Makanya tak sinkron. Makanya tak sinkron. Tak bisa ajaran Yesus itu diterapkan dalam kehidupan kita hari ini. Tak bisa. Ya, Tak cocok. boleh. Tak cocok untuk Anda, tak cocok juga untuk saya. Maka ikutilah nabi yang diutus setelah Nabi Yesus. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kau ikuti. Sekarang kau kutanya, kau kawin tidak? Ada istrimu, ada anakmu? Tunggu aku dulu bertanya. Kau Sabar menawarkan dulu. Muhammad sama aku. Sebentar, Iya, kau tawarkan kutanya. sama aku Muhammad, tetapi Kau kau bertanya kutanya dulu. Aku yang bertanya tentang Iya. Muhammad karena kau tawarkan sama aku Muhammad. Boleh, sebentar dulu saya tanya kau. Kau kawin tidak? Ada anak istrimu? Ada. Yesus tak kawin. Ya kan ya. Sebentar. Selesaikan dulu. Yesus tak kawin, kenapa kau kawin? Ayo. Adakah Yesus berkata janganlah kawin gitu? Ada nggak kata Yesus jangan kawin? 1 Yohanes pasal 2 nomor 6. Apa katanya? 1 Yohanes Coba. pasal 2 nomor 6. Barang siapa yang Yohanes itu mengatakan bahwa ia ya kau dengarlah itu kan dalil dalam kitabmu yang harus kau imani itu. Gimana sih? Yesus berkata Barang siapa yang mengatakan ia hidup di dalam dia maka ia wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Semasa hidup Kristus ia tak pernah menikah. Kenapa kalian menikah? Itu yang harus kok bisa kau jelaskan kepada kami di sini. Dasarmu beriman itu apa? Siapa yang kau ikuti sebenarnya? Benar nggak kau ini pengikut Kristus atau bukan? Atau kau pengikut Kristus yang lain? Ya. Misalkan Kan kau tawarkan sama aku Muhammad. Ikutilah Muhammad kan kau bilang. Oke, aku nanya lah. Kebenaran Muhammad ini nabi atau tidak nabi? Kan begitu, harus dibuktikan. Jangan nabi lah. Oh, nabi. Bagaimana? Dari mana kau tahu dia itu nabi? Apa buktinya dia nabi? Allah yang mengatakan. Ada tertulis dalilnya dalam Al-Quran. Kepada siapa Allah mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi? Ya kepada kami, kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia. Anda baca surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad itu suri tauladan. Itu kau ikuti. Yang diutus untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Jangan ada manusia diutus hanya untuk bangsa Israel, mengaku diutus hanya untuk bangsa Israel, kau pulang ngaku jadi bangsa Israel, padahal kau tinggal di Indonesia. Itu yang tak benar. Aku diutus hanya itu artinya khusus untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Janganlah kamu menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tapi pergilah kepada mereka yang tersesat dari bangsa Israel. Pengajaran Yesus hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Kau bangsa apa? Bangsa Kunarion. Masuk ke Yesus. Yesus sudah selesai dulu. Mari kita klarifikasi kenabian. Kok Yesus sudah selesai, kau ini gimana sih kau ini tak nyambung? Kau bilang Allah yang berkata Muhammad adalah nabi. Kepada siapa Allah mengatakan bahwa ini Muhammad ini adalah nabi? Kepada kita seluruh umat manusia. Kapan Allah bicara sama? Saya tunjukkan dalilnya. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Tapi habis ini aku tanya ya. Boleh. Sepakat dulu. Betul. Betul. Bang Jip, besarin sebelah bang. Baik. Al-Fat ayat 4 ayat 29 bukan? Enggak, aku mau kasih Al-A'raf 157 dia bang. Mantap. Nih, habis ini kau kutanya, jangan kau kalau ku minta dalil kau kabur ya. Tinju. Enggak. Harus kau kabur ya. Enggak. Lanjutlah. Baca ini. Sampai kau kabur, kau perkat kau ya.
Nih. Coba. Nih. Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa Nabi yang ummi ini? Oke. Nabi Muhammad. Oh, berarti Rasulullah SAW mengikuti Rasul Nabi yang ummi, selamat datang di kebenaran. Kalau kau mengikuti Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat ke-48 ayat 29 coba dibuka. Baik, siap. Itu ada namanya. Ada di situ Eksplisit. dikatakan bahwa Tunggu yang nama sebentar, Nabi itu Immanuel. Muhammad. Sebentar, Immanuel. Sabar sebentar. Nanti kasih aku kesempatan. Disebut. Nih. Tunjukin ke tadi, dia. tadi mau bawa juga nih Bang. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang jelas. Nah, sekarang kau kutanya. Sekarang kau kutanya. Ya sudah, sekarang kau kutanya. Satu. Tak usah kabur. Nanya lagi ya. Oh, silakan. Tak usah kabur, Dinda. Enggak. Oke, baik. Jangan kalian siksa murid-murid saya. Pelan-pelan. Silakan. Oke, baik. Ini Bang Jip apa saya Bang Jip? Tafadol, silakan. Hah? Abang Iqbal aja, Bang Iqbal. Silakan. Oke, baik. Di mana dikatakan dalam kitabmu bahwa Tuhannya Yesus mengutus Yesus sebagai Tuhan? Jawab. Tuhannya Yesus mengutus Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak ada. Kalau tak ada kenapa kau tuhankan? Kenapa kau mempertuhankan seseorang yang dia diutus itu bukan untuk menjadi Tuhan? Yesus itu punya Tuhan, dia punya Tuhan. Kami menyembah apa yang kami kenal. Bahkan ketika dicobai iblis, Yesus berkata, "Wahai iblis, dengarlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus punya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pernah tidak Tuhannya Yesus mengutus Yesus itu menjadi Tuhan, sehingga hari ini Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan? Di mana tertulis? Biar aku jawab ya. Silakan. Oke. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Kenapa Immanuel kau tuhankan Yesus itu padahal dia tidak pernah berkata bahwa aku adalah Tuhan? Kan begitu. Diutus menjadi Tuhan. Kalau dia tak pernah berkata sebagai Tuhan itu udah biasa. Kapan dia diutus sebagai Tuhan? Itu. Jawab. Aku menjawabnya Iqbal. Sebentar Iqbal ya. Nah, Yesus itu Tuhan karena Yesus sendiri ucapannya, pernyataannya sendiri yang berkata seperti ini pada Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Inilah pernyataan Yesus tanda petik 2. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini pernyataan Yesus ya. Sepakat. Jangan kau siksa muridku. Lanjut. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada. Sebentar dulu Iqbal. Yang ada. Aku sepakat ini. Jangan dulu dipotong Iqbal biar aku selesaikan banyak kata. Baik, lanjut. Ulang lagi ya. Ini ya. Ada ayat 7 lah kondak. Lihatlah ia I besar Yesus nih, datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Tanda petik 2. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang.
Ini yang paling menggelegar. Yang maha kuasa. Yesus berkata bahwa dia maha kuasa. Sudah? Siapakah yang maha kuasa? Lanjut. Ketika Yesus dikatakan Alfa dan Omega, itu artinya apa? Yang awal dan yang akhir. Betul? Dalam Lukas 1 pasal ayat 31 dikatakan, ketika Gabriel datang memberitakan kepada Maria, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan diberi nama Yesus. Maksudmu Lukas 2 Lukas 1:31. Yesus ini dari awal dia muncul, dia manusia bukan? Lukas 1, sebentar aku buka. Sebentar dulu, jawab dulu. Dari awal Yesus ini muncul, dia manusia atau bukan manusia? Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Dilahirkan sebagai manusia, betul? Bentar. Maka kalau Anda katakan Yesus itu Alfa dan Omega, aku sepakat. Dari awal dia manusia sampai akhir dia mati, dia tetap manusia. Yang awal dan yang betul. Yang awal dan yang akhir. Dari awal manusia sampai akhir manusia. Kau apa? Mana dikatakan dari awal dia Tuhan sampai akhir dia Tuhan? Mana? Aku klarifikasi satu-satu seperti Hendy Celebes tadi, kata Bibel. Kau percaya nggak bahwa Yesus itu adalah sang Alfa dan Omega? Jangan kau ikuti gayaku, muridku. Dalam bahasa Yunani, awal itu arke, akhir itu telos. Jadi di situ alfa omega artinya dia hanya AO. Kata Bibel. Tadi kan kau percaya tadi Wahyu 1 ayat 8 tadi kan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Percaya nggak kau? Percaya. Ya, betul. Percaya nggak kau ya? Di situ juga lanjutan narasinya itu bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Percaya nggak? Bukan Yesus. Ini Bukan Tuhan Yesus. yang berfirman. Pandai kali, Bah. Itu Tuhan yang berfirman. Firman Tuhan Elohim. Biar aku baca ulang lagi ya kata Bibel ya. Biar aku baca ulang Bacalah. lagi nih. Ini Yesus Bacalah. ngomong nih. Nih. Baca. Tanda petik 2 ini. Nanti bacakan Wahyu 1 nomor 1-nya, Dek. Ya. Masalah generasi. Lanjut. Yesus berkata bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Sebentar ini. Wahyu 1 ayat 8. Ini tanda petik. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Betul. Yang Maha Kuasa. Yesus adalah Maha Kuasa. Bukan Yesus. Tetap. Baca Wahyu 1 nomor 1. Baca Wahyu 1 nomor 1. Baca. Keren. Baca. Sebentar. Baca Wahyu 1 nomor 1 dong. Baca Wahyu 1. Kenapa kau cereng belum selesai? Belum selesai. Jangan kau berjoget-joget dulu. Tunggu. Belum selesai. Aku mau monitor ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Di sini dipertegas firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Yesus menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Tuhan Allah atau Tuhan Elohim. Oleh yang Maha Kuasa. Dalam Wahyu pasal 1 nomor 1 tertulis, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jedar. Keren. Jelas sekali itu. Jadi jelas. Masya Allah. Lanjut. Jadi kau percayakan kata Bibel bahwa Yesus itu Maha Kuasa kan? Bukan Yesus, Tuhannya Yesus aku percaya. Tadi kan ayatnya kita pilih-pilih. Kau percaya Yesus. Bentar dulu. Halaman ke-6. Halaman ke-6. Siapakah yang Maha Kuasa? A. Bapa. B. Yesus. C. Keduanya. Tunggu. Sesuai dengan Wahyu 1 ayat 8. Izin Bang Immanuel. Yesus Itu adalah Maha handphone-nya Kuasa. handphone-nya dilap dikit Bang. Itu blur. Nggak jelas nih kayak mana Bang nih Bang layarnya. Coba ini dibersihin. Jadi di sini jelas Immanuel.
Apa yang disampaikan oleh Yesus adalah wahyu yang datangnya dari Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Itulah yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Bukan Yesus yang mengaku dia Alfa dan Omega. Ayat ini dikonfirmasi Yesus dalam Yohanes pasal 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tuhanmu itu menyampaikan firman yang datangnya dari Bapa, lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Bukan kepada Anda. Bukan berarti dia mengaku dia Alfa dan Omega. Yesus berkata, dia Alfa dan Omega benar. Yesus berkata, kepadaku telah Dia menyampaikan wahyu. Dia menyampaikan wahyu. Tidak. Dia menyampaikan firman, menyampaikan wahyu yang datangnya dari Tuhan semesta Anda alam. boleh potong-potong teman lagi bicara. Itu kurang sehat. Lanjut. Kalau potong-potong teman mau bicara kurang sehat, gak apa-apa. Lanjut, lanjut, silakan. Sebentar ya. Jadi Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jelas, clear. Ada yang berani ngomong kayak gitu biar kena apa? Biar kena buang ke jurang neraka sana. Ada yang satu berani ngomong. Siapa? Siapa berani ngomong kayak gitu? Biar lihat orangnya. Banyak orang Kristen berani ngomong kayak gitu. Yang aku Tuhan aja ada. Hanya Yesuslah yang berkata, akulah kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi. Baik. Sudah. Betul, silakan. Sudah belum? Sudah, aku kasih Oke. lagi. Oke, kita masuk. Jadi kita mau masuk yang kemana ini? Yang tadi Alfa dan Omega? Betul, boleh yang mana aja boleh samanya sama aku. Oke, baik. Jadi Alfa dan Omega ini sudah Anda akui bahwa Yesus hanya menyampaikan wahyu yang datangnya dari Tuhan, bukan dari dia? Dia itu adalah Alfa dan Omega. Dia ini menyampaikan wahyu. Anda baca ayat 1. Ini gimana ini? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yang disampaikan Yesus kepada Yohanes ini adalah firman Tuhan semesta alam. Dia hanya menyampaikan, bukan berarti dia mengaku dia Alfa dan Omega. Sudah aku jelaskan sama kau, dikonfirmasi juga dalam kitab Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus hanya menyampaikan firman. Caramu memahami ini yang salah. Sebentar kata Bibel, ayat yang kau berikan tadi, Wahyu 1 ayat 1. Ya baca. Ini sebentar, aku yang baca, tenang aja kau. Inilah wahyu Yesus Kristus. Siapa yang berwahyu? Yesus Kau baca lanjutannya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jangan kau potong. Nah, Jangan kau potong. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya Tanya kau, Allah ini siapa? Tuhannya Yesus. Allah itu Tritunggal. Mana ada Tritunggal? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana dalam kitabmu? Di mana dalam kitabmu dikatakan Allah Tritunggal? Ada tidak? Sebentar Iqbal. Allah itu Tuhan Yesus. Biar kuterangkan kau makna ayat 1 ini apa, Iqbal? Coba. Inilah, apa maksud ayat 1 ini? Ntar, biar dengar ya Iqbal ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Siapa sih Allah ini? Itu kan pertanyaannya. Tuhannya Yesus. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Biar kuterangkan, aku belum menerangkan. Jangan kau tanya siapa katamu, ya aku jawab. Siapakah Allah yang dimaksudkan pada ayat 1 ini? Allah yang dimaksudkannya adalah ketiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Allah ini yang Di mana dikatakan dalam kitabmu Allah Tritunggal itu mana? Ada dalil seperti itu. Tapi kalau kau tanya saya, Iqbal, kau buktikan kepada saya bahwa Allah itu adalah Tuhannya Yesus. Bisa kubuktikan. Sebentar. Bisa.
Kenapa kau tak minta buktikan sama aku? Aku yang buktikan. Yang kabur. Ending daripada sebentar dulu. Jangan kau menutup dulu aku menutup kelemahan. Sebentar dulu kawan ya. Lanjut, silakan. Ending daripada perikop ini adalah pada ayat 8 yang kubaca tadi. Yesus berkata, yang akan datang dia adalah yang maha kuasa. Perikopnya apa kau baca? Perikopnya tak ada itu tulisannya judul di situ. Tidak nih. Mana Wahyu 1 nomor 1 tak ada perikop ini. Kau mau bohong lagi. Ini kan? Tar. Jadi judul Apa? Kau baca ini. Kau baca. Baca perikopnya ini. Apa nih? Wahyu Baca. ini Nah, kau baca dulu perikopnya apa nih? judul. Mana perikop apa? Judul dari keseluruhan ini Menafsir. Jadi aku tanya dulu kau kata Bibel. Yesus mengatakan bahwa dia maha kuasa, dia alfa dan omega. Sekarang ku tanya dulu kau kata Bibel, mana lebih tinggi, Yesus atau Muhammad? Setara. Oh, setara. Kemarin lebih tinggi Muhammad, sekarang setara. Cuy. Kapan aku bilang sama-sama nabi, sama-sama utusan Tuhan? Yesus yang mana yang kau bicarakan? Yesus yang mana dulu? Apa kata-kata Muhammad yang menggelegar, yang membuktikan dia luar biasa lah gitu? Banyak dalam Al-Quran itu banyak, dalam hadis banyak. Apa kata-katanya? Yang wah gitulah. Oke, Benar sudah cukup. betul. Ini masih hadis ya. Yang membuktikan Muhammad itu wow gitu loh. Coba apa yang telah kata-katanya atau perbuatannya? Woi, noise apa ini? Hadis riwayat Bukhari nomor 13. Baca. Oh, baca. Hadis riwayat Bukhari nomor 13. Hadis riwayat Muslim nomor 45. Baca Immanuel. Apa katanya? Coba bacakan aja. Lagi hujan. Ini aku bacakan. Oke, saya bacakan aja ya sama kau ya. Mute dulu. Hadis riwayat Bukhari nomor 13. Iman sejati ditandai dengan cinta, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nah itu. Apalagi yang kau minta? Apalagi? Hanya kata-kata itu. Kau minta yang luar biasa, itu luar biasa. Kau minta yang bagaimana? Yang menunjukkan otoritas Muhammad bahwa dia nomor 1 atau wow gitu. Tak perlu nabiku mengaku seperti itu. Bahkan orang Kristen. Di mana ayat? Nih, ku kasih tahu kau ya perilaku Nabi Muhammad ya. Nih. Bahkan kau, nih ku kasih tunjuk data kau. Kasih Al-Quran Jangan kabur kau. Al-Jumu'ah ayat 2, Nabi Muhammad mensucikan jiwa-jiwa manusia. Yesus tak sanggup. Siap. Yesus itu dia kayak barang untuk penebus penggadaian. Nah sekarang kalau Yesus itu Anda katakan tinggi derajatnya, enggak. Kenapa? Karena dia itu seperti tumbal. Seperti tumbal yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nabi Muhammad enggak dong. Nabi Muhammad diutus wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Masya Allah. Mensucikan jiwa-jiwa manusia. Tanpa penebusan, Nabi Muhammad mensucikan jiwa-jiwa manusia. Maksudku begini loh Juma. Bukan menebus. Kalau menebus Yesus itu tumbal. berkata, aku maha kuasa. Yesus berkata dia maha kuasa. Di mana Muhammad menyatakan bahwa dia maha kuasa? Nih, Tidak kutunjukkan ada kau. Yesus Afan mengatakan Burda. maha kuasa, tidak ada. Silakan silakan. Wahyu mundur. Nih ya, perilaku Nabi Muhammad ini yang harus kau akui sebagai seorang Kristen. Oke? Nih. Ini data dari Sinai Monastery ini. Data dari Sinai Monastery. Silakan. Ya. Ini data dari internal kekristenan. Kau mute dulu, berisik sekali. Kau simak aja. Ini data dari
internal kekristenan sendiri. Kau boleh cek ini, nih, sinaimonastery.com, ya, kau cek, kau buka di Kodeks Sinaiticus itu juga ada. Ini cerita tentang Nabi Muhammad, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia biar kau paham. Kau lihat luar biasanya nabiku ini. Nih, paten Muhammad diberikan kepada biara suci Sinai ini, orang-orang Kristen. Pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tahun 623 Masehi, sebuah delegasi dari Sinai meminta surat perlindungan dari Muhammad. Permintaan ini dikabulkan dan disahkan oleh beliau. Ketika beliau meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut, surat perlindungan ini dikenal sebagai At-Tiname, dari kata Arab Ahad yang berarti kewajiban dan name yang berarti dokumen, wasiat. Dokumen ini berperan penting dalam perlindungan biara dan sebagai sarana untuk keberlangsungan biara ini selama 14 abad pemerintahan Islam merupakan tanda kerjasama, tanda penghormatan yang diberikan kepada surat perlindungan ini dan prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama yang dijunjung tinggi di dalamnya. Pada tahun 1517 Masehi, Sultan Selim I, sebentar, Apa yang kau baca ini? Untuk apa kau baca? Ya, untuk kutunjukkan perilaku Nabi Muhammad melindungi orang Kristen. Kau tanya perilaku Nabiku kan? Ini suratnya. Orang Kristen meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Iya, ini hebat. Di ini bukti bahwa Nabiku dicinta damai. Itu Ini bukti. Dia maha kuasa terhadap alam. Ini fakta sejarah. Ini fakta. Oh, Nabi Muhammad itu tidak maha kuasa. Dia manusia, dia bukan Tuhan. Bodoh kali kau ini. Oh, berarti kau bilang dia setara dengan Yesus. Loh, Yesus juga tidak maha kuasa. Kapan dia mengaku Yesus yang maha kuasa? di Wahyu 1 ayat 8 dia maha kuasa. Itu wahyu Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Itu wahyu Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, bukan Yesus yang mengatakan atau mengklaim dirinya maha kuasa. Kalau kau mau tahu apakah perilaku Muhammad Nabiku adalah Alfa dan Omega? Ya bukan, Nabi Muhammad manusia. Oh, berarti Yesus itu mengatakan dia Alfa dan Omega. Bukan dia yang mengatakan Alfa dan Omega, dia menyampaikan firman Tuhan, bukan klaim atas dirinya. Loh, saya tanya kau sekarang, Alfa dan Omega itu artinya apa? sang awal dan sang akhir. Apakah dia bisa berakhir? Dia tidak berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir ini bisa mati tidak? Bisa mati tidak? Awal, dia adalah awal dari segala sesuatu kau yang sekali. ada. Yang awal dan yang akhir ini bisa mati tidak? Awal dan yang akhir. Yesus mati di kayu salib. Berarti bisa mati. Alfa dan Omega bisa mati. Tetapi yang mati kan tubuh jasmani. Jangan ngecas dulu, itu noise sekali nih, noise. Coba kau cabut dulu charger, cari tempat yang aman. Silakan Gurunda, mungkin ada yang mau ditambahkan Gurunda. Udah bagus nggak? Masih noise? Masih noise kah? Masih agak noise sedikit, nggak apa-apa, lanjut. Boleh. Ya, apa definisi daripada Alfa dan Omega? Alfa dan Omega adalah yang awal dan yang akhir. Apakah Alfa Omega ini bisa mati? Bisa. Jadi yang Alfa dan yang Omega ini bisa mati? Bisa. Waduh. Apakah yang Maha Kuasa itu bisa mati? Bisa. Yang Maha Kuasa bisa mati? Bisa. Sakit. Di mana letak kemahakuasaan Tuhanmu kalau dia mati? Berkuasa atas apa dia? Dialah yang menggantikan kematian manusia sehingga dia yang mati. Menggantikan manusia. Kalau dia menggantikan kematian manusia, manusia tak lagi mati. Saya tanya Anda, bagi orang Kristen yang percaya bahwa Yesus Tuhan masih mati tidak? Masih mati untuk dia terus kenapa? Kembali. Kenapa kau bilang menggantikan orang mati? Ya. Noise sekali. Noise sekali kau Immanuel, sumpah. Aku pakai earphone mungkin. Hujan lebat. Nah, kau mute dulu lah. Jadi tak nyambung.
Yesus mati untuk menggantikan orang mati. Bagi Anda yang beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, hari ini Anda masih mati. Tak jelas. Tapi kematian yang kumaksudkan itu adalah kematian kekal. Seharusnya kami menanggung Yang namanya mati tetap aja mati. Tahu tetap kekal mati. Jadi, tetapi siapa yang tidak percaya dengan penyelamatan yang dilakukan Yesus, dia akan mengalami kematian yang kekal. Tetap aja kau mati. Yang namanya mati tetap mati. Hukuman. Noise sekali ini. Iqbal, sambut dulu. Itu Pak Arsepan, sambut dulu. Iya. Assalamualaikum Bang Rahman, Masya Allah. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Dah? Salam untuk semua. Siap Bang Dah. Iya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bang Rahman Dari ini dulu, kan? Iya Bang Rahman. Iya, Den. Agak tuh kareba. Iya, madeceng. Disambut adik saya nanti, Bang. Beliau kata Bible mau jadi ketua API di sana nanti, insya Allah. Siap, Masya Allah. Oh iya. Sudah masuk Gerunda di kita di API Kaltim Bang Rahman juga. Sering komunikasi. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Siap aja, siap. Kita Sering komunikasi Gerunda. Iya, lanjut. datang nanti kalau peresmiannya, Indah. Ya, ini masih diupayakan secepatnya, cari waktu para guru kita, mudah-mudahan Bang Zuma hadir. Amin. Masya Allah, amin. Amin. Siap. Masih cari waktu. Lanjut lagi. Iya, siap. Oke, Bang Rahman. Oke, Shadow. Selamat siang, Shadow. Dinda. Iya. Dinda. Jaminan Rasulullah. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin kamu surga. Tanyakan balik kepada mereka, mana jaminan Yesus kepada Karisteng. Siap. Immanuel. Mantap. Bukan saya Immanuel. jari diingatkan, mengingatkan. Iya, siap. Ya lagi kehujanan itu Bang. Oh, Shadow Islam Kristen? Saya Muslim Bang. Oh iya, siap Bang. Ibu sampaikan Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Tidak Bang, saya lagi mendengar ini percakapan. Oke, terima kasih waktunya Bang, supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung, silakan. Siap, Immanuel, silakan. Itu tadi pertanyaan langsung dari Gurunda. Di mana Yesus menjamin Anda semua sebagai Kristen masuk surga? Ayo. Anak. Oke, masih noise ini, hujan lebat kali. Ya, wah noise parah. Di mana Yesus menjamin Anda semua, seluruh umat Kristen termasuk Anda, bagi mereka yang percaya bahwa Anda semua akan masuk ke dalam surga. Mana jaminannya? Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan ke surga, ditanya jaminan ke surga. keselamatan itu artinya keselamatan setelah di dunia ini. Dengar Iqbal. Dengar. Baik. Kita ini percaya pada Tuhan dan beragama. Kenapa? Kok bisa kita punya agama? Kenapa kita bertuhan? Kenapa kita takut pada Tuhan dan berdoa tiap hari, tiap jangan pagi, curhat. siang dan malam? Di mana Yesus menjamin kau masuk surga itu di mana? Sebentar dulu. Kenapa kau potong-potong aku? Sebentarlah. Noise sekali kau soalnya. Jaminan bagi kami surga itu adalah jaminan keselamatan, selamat di bumi, dari bumi dunia ini, dari nerakanya, maksudnya itu sebenarnya. Baik. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup yang kekal, itu jatuh. Dan hidup Jangan itu artinya, jangan mengarang. loh, Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai Iya. kepada Bapa jika tidak melalui aku. Pertanyaan saya, Iqbal, apakah jaminan ini berlaku untuk seluruh umat manusia, termasuk Jaminan mereka yang hidup? Sebentar. Iya, Apakah silakan. jaminan ini berlaku untuk komit dulu lah. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, apakah jaminan ini berlaku kepada seluruh umat manusia, termasuk seluruh umat manusia yang hidup sebelum adanya Yesus? Jawab. benar, Betul, yakin? yakin. Jadi tidak ada orang yang bisa pergi ke surga tanpa melalui Yesus. Tidak ada yang bisa pergi ke surga tanpa melalui Yesus. Baik,
Ya, mute kau sekarang. Ya, kita lihat. Saya kasih kau dalil. Nih. Silakan. Dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kenapa Elia ke sorga tanpa melalui Yesus justru naik kereta? Jawab. 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 Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Allah itu tak nyambung. Sebentar. Kau tadi mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Katamu tadi, jaminan ini berlaku termasuk kepada mereka yang hidup sebelum adanya Yesus di muka bumi. Di mana dikatakan bahwa Elia pergi ke sorga ini melalui Yesus? Di mana tertulis? Sebentar. Dengarkanlah, kenapa langsung dipotong? Yesus itu secara body, secara tubuhnya itu memang ada di abad ke-20 sana. Abad 0 itu 2000 tahun yang lalu tubuh Yesus. Sebentar, salah, 2000 tahun yang lalu. Nah, tetapi ingat, Yesus kan sudah berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum dunia dijadikan, aku sudah ada. Bahwasanya, ya kan, itu kan kesepakatnya kita di situ. Baik, sebentar dulu. Sabar. Ketika Yesus potong-potongin aku silakan potongin aku terus. Setiap kau mengutip, bukan potong-potong, setiap kau mengutip dalil, ya aku tanggapi. Boleh aku tanggapi? Belum selesai pun aku udah kau potong-potong, aku potong lanjut sampai habis. Lanjut. Ya. Udah sebentar ya. Bahwa Yesus itu sebelum dunia dijadikan pun Yesus sudah ada. Nah, pertanyaannya, menurut iman Kristen ya, mungkin iman Yahudi berbeda karena Yahudi tidak percaya iman Kristen. Menurut iman Kristen, kapan Yesus ini muncul? Sebelum kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Di mana aja dia? Kan itu pertanyaannya. Ngapain aja kerjanya? Ya tak ada dia. Sebentar, makanya kan orang dia baru lahir. Itu pertanyaannya itu yang menggigit lah, yang to the point, yang kena ke sasaran. Jangan pertanyaan logical fallacy. Gitu, artinya gini. Kemana Yesus ini sebelum kelahirannya di kandang domba? Ngapain dia? Ya nggak ada lah. Nggak ada dia. Di mana dikatakan ada? Jadi kau yang jawab, aku dulu yang jawab. Udahlah, sekarang kau yang terangkan karena kau lebih ahli. Kalau kau menganggap lebih ahli dari aku, terangkanlah. Ya tak ada. Aku diam aja, aku mute. Ya sudah, kau mute. Tak ada. Kalau kau mengatakan di mana Yesus sebelum ia dilahirkan, ya nggak ada. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Ya nggak ada. Maka buktikan kepada aku kalau dia memang sudah ada sebelum dunia ada. Udah, enggak, kau lah terangkanlah, kan kau lebih ahli dari aku. Iya, kau buktikan kepadaku pada saat dia mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Yesus yang mengaku? Iya, tidak ada dia. Jawabannya simpel. Apalagi? Ya udah, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Ya sudah. Memang dia nggak ada. Sebelum dia dilahirkan dia nggak pernah ada. Dari mana dia ada? Dari Firman. Lah kita dari Firman juga. Ya udah, kalau nggak ada ya udah, ya nggak apa salahnya itu. Marah, meraju. Itu aja meraju, marah. Tapi kau bilang nggak ada. Ya memang nggak ada. Buktikan kalau ada. Buktikan, mana buktinya? Belum kubuktikan udah langsung kau bilang nggak ada. Ya itu apalagi kubuktikan. Ya sekarang kau buktikan. Ku kasih kau kesempatan untuk membuktikan. Buktikan kalau dia sudah ada. Kaulah yang membuktikan dia nggak ada karena langsung kau jawab aku nggak ada. Nggak ada karena memang tak ada. Lanjut Brunda. Bukti Yesus tak ada sebelum dia dilahirkan. Yohanes 8:42. Lanjut Dinda, lanjut. Siap Brunda, saya bacakan. Saya bacakan Yohanes 8 nomor 42. Nih. Yohanes 8 nomor 42. Silakan. Bukti Yesus tidak ada. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendak aku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Setelah Yesus diutus, baru dia ada. Betul. Sebelum dia diutus, dia tidak ada. Jadi pernyataan Yesus mengatakan aku sudah ada sebelum dunia dijadikan bohong.
Nah, bohong, harus kita buktikan. Ketika Yesus mengatakan aku sudah ada. Sebentar, sabar. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum dunia ada, pertanyaan saya, apakah Yesus yang mengaku bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini ada adalah Tuhan yang disembah? Jadi gini, karena kau sudah tidak percaya dengan Buktikan. Sebentar, kawan. Iqbal, Yesus kalau kau tidak percaya pernyataan Yohanes, Matius, Markus, maka nggak perlu lagi dilanjutkan debat ini. Orang dia nggak betul kok kau bilang bohong. parah ini. Lanjut Garuda. Itu apa lagi dilanjutkan debatnya kalau udah putus kayak gitu, patah kayak gitu debatnya. Gampang Garuda kali deh ini sekarang. Nyerah. Pasrah kali. Iya, pasrah. Udah jadi kayu. Betul. Kayu neraka. Kalau kau tanya aku gampang penjelasannya. Sekarang tadi kan gantian, cara cerita kita gantian. Sekarang kok Yesus Muhammad tadi belum dibuktikan, langsung kau tanya lagi aku. Loh, Nabi Muhammad sudah kukatakan. Kalau kau katakan Nabi Muhammad itu maha kuasa, tidak. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Wow. Pertanyaan masih tentang Muhammad langsung kau seret aku ke Yesus. Sabar dulu, kita selesaikan dulu di Muhammad. Loh, ini dulu kau jelaskan. Ada nggak Tuhanmu ini sebelum dunia ada? Ini kan dikelebu. Kenapa kau tak clearkan? Macet. Aku masih memberikan 2 pertanyaan, kau udah 300 pertanyaan. Lah ini kenapa tak kau clearkan? Sekarang kita membandingkan Yesus dan Muhammad, kan itu ya kerjaan kita ini. Yesus sudah aku jawab. Kan ku bilang mana lebih besar? Nabi versus Tuhan ini. Nabi versus Tuhan. Paulus tepuk tangan nih dia. Paulus asik, aku disembunyikan asik. Sebentar, janganlah dipotong. Cuma, come on, sebentar, berikanlah dulu tamumu kesempatan. Kamu sadar nggak kalau kau membandingkan nabiku dengan Tuhanmu? Sebentar, biarkan aku dulu bicara cuma. Sebentar. Kenapa bukan nabimu juga kau dorong sini? Sebentar dulu, biarkanlah dulu aku yang berbicara. Begini, junjungannya orang Islam adalah Muhammad, junjungannya orang Kristen adalah Yesus. Paulus, bukan sebentar, bukan. Kalau kau mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, berarti kami harus memajukan Tuhan kami Allah. Sekarang kau bilang ke aku ya, sebentar cuma. Junjunganmu adalah Muhammad, junjunganmu Paulus. Yesus, bukan. Kenapa? Sekarang gini pulang. Paulus? Kenapa kau paksakan junjunganku Paulus? Ya, karena yang mengajarkan Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Lihat. Kau perkosa aku. Enggak dong, saya menyadarkan Kenapa kau yang mendirikan agama Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus. Sebentar, kamu malu? Harus kau majukan Paulus dong. Kok jadi Yesus? Sebentar, mari kita apple to apple membandingkan junjungan kita masing-masing. Ya Paulus dengan nabiku dong, nabi versus nabi, rasul versus rasul, Tuhan versus Sekarang ku tanya kau coba, tanyalah junjunganmu siapa coba? Berarti deal dulu ya, jadi Yesus junjungan bukan Tuhan dulu ya. Yesus junjungan kami, Yesus Tuhan kami, Yesus. Ya, junjungan ke Tuhan. Gimana ceritanya nih? Paulus apa posisinya Paulus? Sekarang gustiku itu Paulus Yesus. Paulus dulu apa posisinya Paulus? Paulus itu rasul. Nah sama berarti Nabi Muhammad rasul juga. Oh, sekarang aku tanya kau dulu cuma, mana lebih tinggi, Yesus atau Muhammad? Nabi tinggi Yesus dengan Nabi Muhammad sama-sama nabinya. Mana lebih tinggi, lebih besar, Yesus atau Muhammad? Dari segi apa dulu? Ya, jelas sekali ku bilang mana lebih tinggi. Ya dari segi apa dulu? Dari segi apa? Dari segi pengajaran lebih tinggi Nabi Muhammad. Dari segi kemuliaan lebih tinggi Nabi Muhammad. Apalagi? Dari segi aspek keberhasilan pengajaran lebih sukses Nabi Muhammad, lebih tinggi. Dari banyaknya pengikut lebih sukses, lebih tinggi Nabi Muhammad. Makanya berarti kesimpulan jelas lah. Berarti dari semua aspek lebih tinggi Satu-satunya Tuhan yang gagal menjadi Tuhan hanya Yesus. Nabi yang gagal menjadi nabi hanya Yesus. Nabi yang gagal menjadi rasul hanya Yesus. Apa tingginya Yesus itu dari aspek mana dia tinggi? Dia disetarakan dengan binatang.
Apa? Kenapa kau larikan ke Nabi Muhammad masalah tinggi? Yesus tak ada apa-apanya dia Yesus. Sekarang mari kita berarti lebih tinggi Muhammad ya dari Yesus ya. Oh jelas dong. Oke. Yesus lebih tinggi apanya? Dari segi apa Yesus dianggap tinggi? Lebih besar kuasanya lah dulu. Mana lebih besar kuasa Yesus atau Muhammad? Kuasanya Yesus mana? Kuasanya Yesus mana? Aku tanya jawab dulu. Mana kuasanya Kenapa kau Yesus? tanya aku? Mana lebih berkuasa Yesus atau Muhammad? Lebih berkuasa Nabi Muhammad daripada Yesus dong. Kapan Muhammad menunjukkan kuasanya? Nabi Muhammad berkuasa mengajarkan ajaran agama Islam. Sejazirah Arab menjadi Islam. Keren. Yesus datang di tengah Bani Israel. Dikatakan oleh orang Israel apa? Wih. Untuk menaklukkan 12 orang saja dia nggak sanggup. Muridnya cuma 12 orang nggak sanggup. Malah ketika dia muncul, murid-muridnya menganggapnya hantu. Apa yang bisa diharapkan dari Yesus? Apanya? Murid-muridnya mengiranya hantu. Apa nggak menyakitkan itu? Gantian dulu. Ya kan Anda bertanya. Apa yang kuasa Yesus itu? Mana ada? Mana kuasanya? Ada kuasa apa? Yang kamu jual kuasanya itu sibilisisis yang memakai nama Yesus Kristus yang kalian pakai di gereja ngobatin orang bermujizat mengusir. Ya itu yang kuasa. Karena iblis memang diberi kuasa. Lihat netizen ini. Beginilah strategi apologet untuk memenangkan debat. Menguasai Anda bertanya kepada saya, mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi? Ya jelas Nabi Muhammad lah. Sekarang mana Yesus punya pengikut? Ada nggak? Sekarang ini ada nggak pengikut Yesus? Anak Maria ada nggak pengikutnya sekarang? Nggak ada. Kalian itu bukan pengikut anak Maria. Kalian itu pengikut makhluk yang keluar dari tanah. Cuma, kapan Muhammad menunjukkan kuasanya di depan semua orang? La haula wala quwata illa billah. Sampai 1400 tahun kuasanya masih bertahta sampai hari ini. Nanti ku tunjukkan kuasa Yesus ya. Bangsa Arab masih tunduk kepada titahnya. Titah Nabi Muhammad, bayangkan 1400 tahun tidak goyah sedikit pun. Mana titah Yesus yang tegak hari ini? Mana? Di nara. Tidak ada. Ketetapan Yesus hari ini yang tegak mana? Di atas muka bumi ada? Nggak ada. Mana coba? Aku diutusannya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hancur. Dihancurkan oleh Romawi. Mana? Kenapa jadi kau yang itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Hancur. Dihancurkan oleh gereja. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hancur. Dihancurkan oleh para pendeta. Netizen. Apa titanya Yesus yang masih tegak sampai hari ini? Mendominasi mic. Ayo. Oke. Ayo. Aku ya dulu ya. Silakan. Mana titah Yesus yang masih tegak sampai hari ini? Tunjukkan saya. Silakan. Oke. Ketika berlayar terjadilah badai, ya. Ya ampun. Lalu sebentar dulu jam. Ketika kau bernarasi aku nggak ketawa-tawain. Ya ampun. Dia berlayar, terjadi badai katamu kan? Terjadi badai. Lalu apa kata teman-temannya? Apa kata muridnya? Hantu. Apa? Tunggu dulu Juma. Hantu. Yesus, dengar dulu Juma, dengar. Yesus memerintah. Sebentar, kenapa kau nggak kasih kesempatan orang bicara? Saya sudah tahu itu. Juma, kemudian kau menang dalam debat ini, tapi kau penuh dusta. Oke. Tapi apa kata Quran saya? Biiznillah, dengan izin Allah. Yesus juga mengatakan itu biiznillah. Yohanes 4 nomor 34. Di mana Yesus ketika membentak badai, Juma? Kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 36 biiznillah. Apa yang jago? Enggak ada yang jago. Biarkanlah aku menyelesaikan narasiku. Narasi basi. Lanjut. Jadi Yesus membentak badai di hadapan orang-orangnya yang tidak percaya, di hadapan para murid-murid. Dia membentak badai. Berhentilah katanya. Dan badai itu berhenti. Di situ Yesus menunjukkan kuasanya, menyatakan kepada murid-murid bahwa inilah aku berkuasa atas alam ini. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, di mana ada dalil
dalil? Penipu, pembohong, penyesat, mana Sekarang ku dalilnya tanya itu? dulu kau coba. Tunggu. Kamu Sebentar. kalau tidak bisa menunjukkan data itu, kamu turun. Kamu menipu. Di mana Yesus mengatakan menaklukkan alam semesta ini? Mana dalilnya? Yesus membentak badai di laut. Benar atau tidak? Terus? Benar. Betul. Terus? Yesus Terus apa? dan berhentikah apa badai yang itu bisa? atau tidak? Apa yang bisa? Apa yang bisa? Apa manfaatnya ketika dia menghardik badai? Sebentar dulu. Dia menghardik badai, benar. Pertanyaannya, apakah badai itu berhenti atau tidak? Berhenti. Betul. Apa efeknya terhadap Bani Sekarang Israel? Apa efeknya terhadap Bani Israel? Apa efeknya? Apa efeknya untuk Bani Israel? Come on. Enggak ada Apa cerita. efeknya untuk Bani Come on, ini Israel? cuma, Apa efeknya? Aku tanya Apa kau. efeknya? Kapan Muhammad menunjukkan otoritasnya, kekuasaannya terhadap alam tahap kayak itu? Coba tunjukkan. Oke, baik. Ketika Yesus datang nih, kau katakan dia mengherdak alam, mengherdak kemudian badai, tenang dia. Apa efeknya kemudian? Berefek? Enggak Yesus sama sekali. Muhammad Tunggu, sekarang, tunggu. Muhammad Saya sekarang. datang, Jangan saya Yesus datang, lagi. Yesus akan menjelaskan tentang nabiku. tunjukkan kuasa Muhammad, bukan aku yang menunjukkan kuasa. Kau bertanya kepadaku. Nabi Muhammad tidak perlu kemudian menghentikan badai. Nabi Muhammad cukup mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka seluruh jazirah Arab tunduk terhadap ucapan tersebut. Hebat mana nabiku? Hayo. Hebat mana? Yesus mengherdik badai. Iya Nyai, berhenti badai. Apa efeknya? Apa efeknya terhadap Yerusalem? Digantung, ditombak, mampus. Nabi Muhammad hanya dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Sejazirah Arab tunduk kepada titah Nabi Muhammad. Keren. Itu baru mujizat. Ini ada orang baku sihir dengan badai, menang dia, tapi orang yang melihatnya menganggapnya sihir, tidak percaya. Belum lagi dia jalan di atas air, murid-muridnya menganggapnya hantu. Hantu. Sampai berujung kepada pembunuhan di atas salib. Ditombak lambungnya, mampus. Itu kau bilang hebat? Itu. Nabiku hanya mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bergemuruh kalimat itu, sejazirah Arab tunduk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Wow, keren. Yesus membangkitkan mayat dari kubur, diludahin sama Yahudi. Apa hebatnya? Apa luar biasanya mana? Sampai hari ini orang Yahudi tak percaya samanya. Nabi Muhammad 1400 tahun kerajaannya tetap kokoh bertahta sampai hari kiamat. Hayo, Tuhan katanya, tapi diludahin. Nabi Muhammad hanya seorang nabi, tapi kegagahannya sampai hari kiamat. Allahu Akbar, takbir. Yang menggaungkan kehebatan Yesus itu hanya bangsa Roma. Karena sejatinya yang kau perjuangkan ini bukan anak Maria. Yang kau perjuangkan ini adalah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Yesus itu tak ada apa-apanya. Di mata orang Yahudi itu hanya sihir. Di mata orang Yahudi itu hanya lelucon. Jangankan Yesus, Nabi Musa bola lautan cuman dianggap permen. Apalagi cuman yang kayak gitu-gitunya. Apa sih menghalau badai, kemudian jalan di atas air, terus orang buta melihat, terus orang lumpuh berdiri. Apa itu? Apa itu? Apa endingnya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya bagi alam semesta ini? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad, sekiranya bangsa beringas, bangsa Arab jahiliyah tidak ditenangkan, tidak dirangkul oleh kekuatan dahsyat dari lisan Nabi Muhammad, maka dunia ini bisa hancur berantak dibuatnya. Yesus datang ke Israel. Kasihilah musuhmu. Apa pula kau kasih musuh? Ketepak. Kau yang harus mampus, hilang dari muka bumi. Hilang dia. Apa hebatnya?
Nggak ada. Nabi Muhammad hanya mengatakan, Kul, wahai sejazirah Arab penyembah berhala, katakan, Huwallahu ahad, dialah Allah pencipta alam semesta. Sejazirah Arab bergemuruh. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Oh, sepeninggal Nabi Muhammad, orang-orang ini karena terpaksa doang. Mereka kembali menyembah berhala. Apa? Tidak sama sekali. 1400 tahun titahnya masih kokoh sampai hari ini. Tak ada kekuatan yang mampu melumpuhkan. Kalau membuat orang mata melihat, banyak dokter sekarang bisa orang buta dilihatnya. Kemudian apa lagi? Apa lagi kemudian? Orang yang kena harusnya mati jantung, sekarang sudah bisa. Jantungnya diganti dengan cincin, dimasukkan kemudian cincin, bisa. Apalagi orang lumpuh bisa berjalan, banyak. Apa? Berjalan di atas air, wah keren. Saya baru-baru ke pantai bisa berjalan di atas air, pakai perahu tapi apa yang luar biasa? Nggak ada dari Yesus itu, nggak ada, nonsen. Jadi jangan kau banding-bandingkan antara Tuhanmu dengan nabiku, karena sebagai Tuhan pun dia tak mampu tak berdaya, apalagi hanya sekedar nabi. Harusnya kau itu sadar, hadapkan nabi dengan nabi, rasul dengan rasul, Tuhan dengan Tuhan. Tiap hari Yesus itu berdoa kepada Tuhanku, ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Masya Allah. Jadi sudahlah kawan, sudahlah. Kembali tadi ke materimu saja dengan adik saya. Bahas itu yang pertama tadi. Nggak usah kemana-mana, mampus nanti kau. Nah kembali, Dinda kata Bible, lanjut, masuk. Siap Gurunda. Dengar itu kau, Manuel. Paham? Sudah jelas. Tangan si cuma membantu kau apa Iqbal? Kenapa memangnya? Guruku? Enggak, bukan. Kenapa? Bukan. Beliau ini kan ketua. Beliau ini ketua apologet Islam Kaltim. Kan KL udah mau pingsan-pingsan si kata Bibel akhirnya kan. Baru karena si cuma. Oh, parah kali. Kau ditanya tak mampu jawab, banyak gayamu. Tunggu, saya sapa dulu yang lain nih, Bang Immanuel. Sebentar Bang Immanuel, sebentar. Sabar. Saya sapa dulu yang lain. Bro, selamat siang, bro. Gak nyaut. Siap. Ya. Bang Agung aja, selamat siang. Siang. Iya, Muslim, non-Muslim Bang? Aku Muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Waalaikumsalam. Nah, Oke, siap. Terima kasih, Bang. Hamba ini 4. Ini Allah mungkin maksudnya, Bang. Hamba. Siap. Oke, disambung. Ini juga tak bisa jawab si Emmanuel ini. Mana Emmanuel? Silakan. Emmanuel. Apa itu Bang? Iya, silakan. Selesai kau kan? Tak mampu kau menjawab, macet kau terbera-bera. Kenapa kau lucu lihat Bang Zuma? Kau yang lucu itu kau tak mampu. Turun tangan si cuma apa? Yang lucu itu kau tak mampu. Aku dan kau. Adikku Sikbal tuh kau hajar habis-habisan Sikbal. Aku yang Noise. Kau betulin dulu kabelmu itu. Betulin kabel. Ngomong. Pada prinsipnya, kalau apologet Islam yang berbicara bukan membantu, tetapi memberikan ilmu kepada setiap pendengarnya. Jadi sumber dari Dinda Iqbal dengan saya itu sama-sama ilmu. Bukan saling kemudian mengajar satu sama lain, tidak. Tadi kamu dihantam dari aspek kirinya, kamu tak berdaya. Saya hantam dari kanan, kau tidak berdaya. Mampuslah kau. Dihantam kau kiri kanan, ini ceritanya. Itu bukan berarti saya sedang ngajar, ada-ada aja kau. Kau sudah tak berdaya, jangan kau pakai gaya Paulus kau. Turun dia. Gurunda. Situ bilang tak merah, dia pergi cebok.
Allahu Akbar, Masya Allah. Lihat, Ada hal menarik adik-adik sekalian di dalam hadis Muslim ya. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad menjelaskan terkait dengan keberadaan beliau yang mengatakan bahwa jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Itu jelas sekali itu. 6 perkara ini kemudian mencerminkan bahwasanya Nabi Muhammad ini benar-benar sebagai jalan satu-satunya di akhir zaman untuk menuju kepada pencipta langit dan bumi. Jujur dalam berbicara, kemudian menunaikan janji, kemudian melaksanakan amanah, kemudian menjaga kelamin untuk tidak berzina, menjaga mata dari hal-hal yang tidak baik, kemudian menjaga tangan kita untuk tidak mengambil hak milik orang lain. 6 perkara ini kita jamin tidak kita lakukan, maka Rasulullah mengatakan, aku jamin engkau surga. Nah, sekarang implementasi yang sama kita minta di dalam Kristen. Mana jaminan Yesus kalau orang tidak bersunat, makan babi, ibadah minggu, Natalan, menyembah dirinya, Yesus jamin masuk surga? Ada nggak? Nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini materi sudah sering saya dengarkan, baik dari Dinda Iqbal juga. Yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad ini diutus ke atas muka bumi ini bukan untuk menebus dosa. Yang disebut menebus dosa itu dalam kaidah Yudaism, kita lihat di dalam Imamat 1 nomor 2, Imamat 4 dan seterusnya, itu menceritakan bahwa yang digunakan sebagai penebus dosa itu level hewan, binatang. Makanya tidak malu-malu di dalam Yohanes 1 nomor 29. Keliru enggak saya tuh? Di mana penulis Yohanes mengatakan bahwa inilah domba, anak domba Tuhan yang menghapuskan dosa dunia. Itu Yohanes 1 kan ya? Nomor 29 kan ya? Betul, 129. Betul, 129. Di situ secara langsung, alhamdulillah, mereka begitu langsung mengatakan dan mengimani, meyakini Yesus itu diselevelkan dengan tumbal, hewan, binatang. Ini bukan kata kita, tapi itu adalah kata mereka, iman mereka, kepercayaan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad ketika diutus di atas muka bumi, dia bukan menebus, dia bukan disetarakan binatang, tetapi dia adalah yang mensucikan jiwa-jiwa manusia. Kalau kita berbicara dalam ilmu kalam umum ini kita bicara. Kita dalam pengantar ilmu kalam umum, ketika dia sebagai penebus, maka dia disetarakan dengan benda, makhluk, atau barang, atau tumbal dalam bahasa agama. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu mensucikan doang. Kalau dia tumbal, berarti ada yang menerima tumbal. Contoh, ketika kemudian Tuhan minta kepada Bani Israel, apabila engkau berdosa, maka cara untuk mendamaikan dosamu itu adalah beri tumbal, beri korban, berupa domba. Kemana domba ini diserahkan? Kepada Tuhan. Jadi Tuhan menerima tumbal. Bahasa kita, menerima tumbal atau menerima korban. Berupa domba, kambing, sapi, lembu. Sekarang kalau mereka mempersembahkan Yesus atau Yesus dipersembahkan, mereka mempersembahkannya kepada siapa? Kan harus ada yang menerima tumbal, harus ada yang menerima kurban ini. Maka ketika Yesus menjadi kurban dosa-dosa, pertanyaannya, Yesusnya dikurbankan, dipersembahkan kepada siapa? Atau ditumbalkan kepada siapa? Nah, sedangkan Nabi Muhammad mensucikan itu tidak ditumbalkan kepada siapa-siapa, tidak diserahkan kepada siapa-siapa. Itu dalam ilmu kalam umum. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad ketika mensucikan manusia, derajatnya jauh lebih tinggi daripada benda atau binatang yang disetarakan sebagai tumbal korban penebus dosa. Maka tadi kenapa ini muncul? Karena dia bertanya, tinggi mana Nabi Muhammad dengan Yesus? Oh, tinggi. Nabi Muhammad hanya mensucikan, bukan menjadi penebus. Yesus penebus dosa. Berarti kalau dia jadi penebus, setara dengan apa dalam perspektif Yudaism? Dalam kurbanot? Setara dengan? Kambing. Nah, itu bukan salah kita, salah mereka. Berdasarkan dalil juga ada kan, Yohanes 1 nomor 29. Tapi kalau Nabi Muhammad mensucikan nih,
mohon maaf nih, dalam ilmu makrifat, pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha kudus. Maka Nur Muhammad jatuh kepada Nabi Muhammad mensucikan dengan cara apa? Dengan cara dia menyampaikan pola kehendak Elohim, kehendak ilahi. Apa itu? Jika engkau bersalah dalam sehari, dosamu terhapuskan dengan sujudmu di salatmu. Jika engkau berdosa dalam sebulan, maka engkau kalau dia kemudian dosa harian, maka dia dihapus dengan salat setiap saat 5 waktu. Jika engkau kemudian berdosa harian, maka engkau dihapuskan dengan cara salat Jumatmu. Jika engkau berdosa kemudian bulanan, maka dosa-dosamu itu include dihapuskan pada bulan suci Ramadan. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan jiwa manusia. Dosa kita selama 11 bulan akan dihapuskan dengan puasa kita dalam sebulan. Dosa kita dalam seminggu akan dihapuskan dengan ibadah sholat Jumat kita dalam sepekan. Dosa kita dalam sehari akan dihapuskan lintas ibadah waktu sholat. Subhanallah. Nabi Muhammad diutus kepada manusia untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, dengan cara sholat, dengan cara berinfak, dengan cara berpuasa dan seterusnya. Itulah tugas Nabi Muhammad. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Lah kalau manusia itu sudah suci, kemana perginya? Jannah. Tapi Yesus, maaf nih, Yesus harus jadi korban. Anehnya, coba kita renungkan rame-rame. Anehnya, orang-orang Israel memiliki syariat hukum. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban pendamaian dosa dengan Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan korban binatang. Domba, kambing, sapi, lembu. Dengan kata lain, juru selamat mereka, kalau pola gereja yang kita pakai, juru selamat orang Yahudi atas dosa-dosanya itu adalah kambing. Juru selamat dosa-dosa orang Yahudi itu adalah sapi, lembu. Kalau itu dijadikan sebagai sandaran, muncul pertanyaan. Adakah domba dan kambing ini ketika dikorbankan kepada Tuhan, mereka kambing dombanya disalib? Adakah domba dibunuh dengan cara disalib? Adakah sapi dibunuh dengan cara disalib? Enggak ada. Kenapa? Karena salib bagi Yahudi itu adalah tempat hukuman orang yang dikutuk oleh Elohim. Kedua, adakah orang Yahudi menyembah kambing? Adakah orang Yahudi menyembah domba? Adakah orang Yahudi menyembah sapi? Di mana binatang-binatang ini adalah juru selamat mereka, penebus dosa mereka? Sama-sama tidak ada. Indahnya ajaran tauhid di Islam. Nabi Muhammad ditugasi oleh Allah untuk mensucikan manusia. Tapi tak ada sedikit pun dalam benak umat Islam untuk mensucikan sang yang mensucikan jiwa-jiwa manusia tadi, yaitu Nabi Muhammad. Tetap saja mereka berfokus, bertumpuh kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sekalipun Nabi Muhammad ditugasi untuk mensucikan manusia, tetapi dia tidak layak dituhankan sesempurna apapun ajarannya, disebabkan beliau adalah makhluk, bukan khalik. Berbeda dengan yang di sebelah. Orang Yahudi, kurban penebus dosanya adalah kambing dan sapi, adalah domba dan lembu, tapi mereka tidak menyalibkan dan tidak menyembah korban penebus dosa mereka. Tapi aliteng menyembah makhluk yang mereka setarakan dengan binatang yang mati di atas salib untuk dosa-dosa mereka. Inilah yang Al-Quran katakan, laqad kafaral ladina qalu. Kafirlah orang yang berkata Tuhan itu adalah satu di antara 3 Tuhan. Di mana orang-orang kafir? Tempatnya, kata Quran, di dalam neraka. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bisa jadi edukasi, khususnya umat Islam yang menjadi sasaran pemurtadan. Ingat, kita berapologet Islam ini untuk menghalau
gerakan pemurtadan, karena dalam Kristen ada amanat agung, ada misi agung, yaitu jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kita tidak mau kan? Maka harus ada edukasi seperti ini. Demikian. Lanjut adik-adik saya sekalian. Masya Allah, mantap abangku. Ini Ude. Iya, Assalamualaikum. Muslim, bang? Muslim, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang request ada 7 kali, saya reject naik lagi. Ada apa bang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diajak ta'aruf atau diajak berantem di atas ini bang? Gimana? Ya, Bang Gip, izin Bang Gip. Saya mau sedikit komentar. Dulu Bang Gip ya. Saya mau komentari sedikit. Tadi yang Pak Immanuel itu, sebenarnya kita harus pakai bahasa Indonesia baik yang benar ya. Karena kalimat dia itu kan sebenarnya tadi dia omega, kalau kata dia itu kata ganti seseorang kan gitu sebenarnya. Saya tadi mau jawab itu, kalau naik itu dia kan menjadi seseorang, kalau dia itu berarti orang lain. Dan Yesus mengatakan dia Alfa dan Omega, berarti kalau menurut dia Alfa dan Omega kan Tuhan. Berarti dia berkata bahwa selain dia ada gitu kalimatnya. Siap. Sebenarnya itu saya mau komentar. Udah terjawab itu bang, masya Allah. Saya selalu percayain sama narasumber kita aja di sini. Syukuran ya bang, supportnya dan waktunya. Saya menanggapi sedikit. Kalau ada kalimat-kalimat bahasanya, saya mau lurusin gitu kalimat bahasa yang benar yang mana gitu. Siap. Syukuran abangku, terima kasih supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kong Ain. Barusan komen minta naik. Kong? Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Muslim bang? Ini bang, saya awalnya Muslim. Saya awalnya Muslim. Cuma karena ada satu dan lain hal masalah, akhirnya saya dipungut oleh pendeta untuk masuk Kristen. Cuman selama saya pelajari kurang lebih 9 bulan, yang diiming-imingkan saya kan dari Makassar, saya lari ke provinsi lain karena ada sangkut paut masalah utang piutang kredit motor. Nah, terus setelah itu saya ada kesusahan di satu provinsi, didapati oleh pendeta dan diambil mis saya. Terus sampai sekarang abang masih kafir? Iya, tapi saya sudah terlepas dari rumah pendeta kan. Saya sudah terlepas dari situ. Alhamdulillah. Nah, terus? Jadi saya tuh bingung, saya punya hidup terkatung-katung. Dan saya pelajari agama Kristen pada waktu saya masih di rumah pendeta itu ada problem masalah sedikit. Karena pas hari Minggu kan subuhnya saya nggak pulang di rumah. Ada telepon sama pendeta, akhirnya pagi pas mau masuk gereja saya datang. Setelah saya datang saya mandi saya ambil Alkitab, saya masuk di gereja. Kebetulan sebelum saya masuk pendeta masih ada di luar di parkiran. Terus saya bilang, "Bapak, kenapa itu ada kotoran di itu tai sapi di sepatu?" Nah, dia tengok saya, dia bilang, sudah, enggak usah kamu pedulikan sepatu. Ayo masuk dalam karena sudah mau ibadah sekarang. Sudah jam berapa ini?" Saya masuk, saya ikut juga kan, saya ikut ibadah juga. Gitu. Lama kelamaan ada problem juga, saya nggak pulang karena saya tuh bingung. Saya dijanji mau dikerjakan, tapi saya tidak kerja, malah saya tukang sapu terus di dalam pekarangan gereja, tukang pembersihan di rumahnya, ya kan. Sedangkan saya juga kan butuh mungkin merokok, saya punya anak juga mungkin butuh uang, jadi serba bingung pada waktu itu. Nah, akhirnya ketika saya kabur lagi dari rumah, kurang lebih 13 hari ditelepon, dijemput saya di taman, ya kan? Nah, dijemput saya di taman, dibawa pulang lagi ke rumah, saya ikuti lagi. Karena memang saya hidup terkatung-katung pada waktu itu. Susah sekali saya dapat kerja. Saya melamar di bangunan juga, tidak dapat kerja, tidak terima misalnya juga. Pokoknya semua pekerjaan yang saya ajukan permohonan untuk mau bekerja itu tidak terima saya. Jadi saya tuh bingung begitu. Terus saya di telepon, saya pulang lagi kembali. Pulang kembali setelah itu. Tapi sebelum itu waktu saya di rumah beliau itu kurang lebih 4 hari langsung saya dibaptis, dibawa di kuala air begitu. Terus disuruh dijadiin teh celup lah. Iya, disuruh saya menyelam beberapa detik baru dibangkit. Di videoin saya juga ya.
Dijadiin teh celup lah. Iya. Terus? Nah, cuma setelah itu saya kabur dari rumah, yang saya beralih ke pembicaraan saya yang terakhir tadi ini. Saya kabur karena saya susah sampai saya makan nasi sisa di KFC, daging sisa yang dibuang di tong sampah di KFC. Tapi sekarang keadaannya gimana bang? Saya ini sekarang tinggal di bangunan, di pekerjaan bangunan sekarang. Saya sudah tidak tinggal lagi di pendeta karena bermasalah dengan beliau kan, janji saya. Terus saya punya anak juga kan, dia janji saya mau kerja di koperasi begitu, satu koperasi, tapi tidak terlaksana apa yang dia janji itu, tidak kesampaian buat saya. Nah, terus saya hari-hari kerja terus, nyuci oto, nyapu pekerangan, saya capek juga. Nah, akhirnya saya tantang, beliau marah kan, beliau marah saya tantang. Terus kan saya hidup itu bawa badik terus, saya pakai stagen, saya simpan di paha badik saya. Pas saya cabut pisau karena dia sudah kasar di saya cabut badik, saya mau menikang, langsung dia teriak. Jadi itu kebetulan waktu sore itu ada kegiatan mau ibadah sore begitu. Jadi banyak jemaat. Jadi tapi saya lihat profil abang, kayaknya abang udah sukses nih bang, Masya Allah. Ya itu kan saya cuman rekayasa bagaimana supaya akun bisa FYP Pak. Oh enggak, ya, karena saya lihat mobilnya berubah-berubah nih, dari Mercy ke BMW. Itu kan video orang itu bang. Oke, siap. Enggak, jadi poinnya apa nih bang? Abang masih kafir sampai sekarang, apa gimana nih? Iya, makanya saya minta perlindungan. Saya mau bagaimana kira-kira solusinya, ya kan? Karena saya punya hidup tidak akan merasakan ketenangan. Saya tuh bingung bagaimana harus saya mengambil keputusan, bagaimana harus saya melangkah. Seperti itu. Ini banyak terjadi memang bang. Iya, sasaran mereka memang adalah orang-orang yang dalam keguncangan ekonomi. Itu memang pola kerja mereka itu begitu. Kami baru-baru, alhamdulillah, saya katakan kami karena kerjasama dengan apologet dari pihak Arimatea juga menyelamatkan ada 3 anak yang dibawa juga dari Makassar yang dimurtadkan oleh seorang misionaris. Nah, hal-hal seperti ini, kenapa Makassar itu menjadi sasaran? Karena kalau Bugis Makassar itu dimurtadkan, itu nilainya sangat-sangat jauh beda, tinggi dibandingkan mohon maaf dari suku lain. Kalau suku Batak mereka murtadkan itu biasa aja, atau orang Jawa dimurtadkan itu menurut mereka biasa aja karena sudah sering terjadi. Tapi kalau dari orang Aceh, orang Melayu, kemudian orang Bugis Makassar, itu nilainya sangat memukul dan sangat membanggakan bagi mereka. Nah, jadi sekarang Anda silakan sampaikan apa yang Anda ingin sampaikan, kami sambil nyimak. Mudah-mudahan teman-teman kita, tim kita nyimak di bawah, nanti insya Allah akan kalau diperlukan ambil tindakan, kita ambil tindakan. Silakan bang, lanjut. Iya, terus kalau boleh. Sekarang posisi di mana? Silakan. Kalau boleh kameranya dibuka, boleh bang? Iya, saya pakai baju dulu. Ada di Pasawi Dalam, Kecamatan Macini Sombala. Cuma saya sudah jual rumah saya. Iya, Macini itu termasuk wilayah kelas 1 di Makassar. Silakan dibuka kameranya, nanti teman-teman insya Allah ada solusi. Silakan bang. Iya. Aku baru dengar nih, kenapa dia? Kira-kira bagaimana saya ini saya mau kembali ke Makassar, harus saya dalam posisi Islam begitu.
Yang kami butuhkan itu Bang, bukti-bukti bahwa Anda dimurtadkan karena faktor ekonomi, lalu kemudian Anda tidak merasa nyaman dengan kondisi itu. Ya boleh dibilang karena terpaksa lah, kan terpaksa dan dimanfaatkan kemudian oleh gembala-gembala mereka ini. Kemudian Anda dengan dimurtadkan ini ingin masuk kembali kepada Islam. Ada enggak hal yang bisa kami jadikan sebagai bahan pertimbangan? Silakan. Sangat-sangat sekali saya ingin kembali. Karena saya merasa apa yang saya jalani di Kristen ini tidak ada faedah hidup tidak ada faedah kesenangan dalam hidup saya selama hampir setahun. Gitu. Ada bukti kalau Anda dimurtadkan atau Anda dibaptis? Waktu itu saya 2 orang, saya sama ada orang Toraja 1 juga kan. Tapi nanti saya lihat, saya coba nanti hubungi dia kalau memang dapat ada tuh video yang di rekaman mereka tuh pendeta dengan anunya bawahannya di air itu. Nanti saya coba tanya dulu karena sempat waktu itu kan saya tuh nggak punya HP, saya tidak punya HP itu, jadi istilahnya mereka yang saya yang video saya waktu saya di dalam air itu. Tahun berapa itu Bang? 2024 tuh. 2024 tahun kemarin? Iya. Berarti sekarang ini di HP Anda ada foto-foto bersama orang-orang Kristen, apakah di gereja atau di mana bersama dengan mereka? Saya waktu itu udah punya HP, susah makan saja susah sekali saya makan itu. Identitas KTP-nya agamanya apa sekarang? Islam, KTP tetap Islam. Karena waktu itu mereka tidak sempat juga ambil KTP saya, cuma tanya saya bilang saya Islam. Kamu mau ikut saya? Kalau kamu mau ikut saya nanti saya naungi hidupmu, carikan kamu kerja, biar jangan kamu terkatung-katung seperti ini. Jadi saya ikuti ke rumahnya pendeta itu, gitu. Ya ini sekarang Anda di mana? Saya di daerah Manado Bang. Di Manado. Ini rumahnya siapa? Ini rumah teman kerja saya. Oh gitu. Sekarang Anda punya HP kan ya? Bisa enggak ada sedikit aja bukti bahwa memang ada link, ada hubungan orang-orang Kristen. Oh, kalau begitu, nama pendeta atau nama gerejanya aja Bang? Kalau begitu nanti kapan ya kalau ada ibadah PAM nanti saya ke gereja saja kan. Mereka kan masih ini biar. Atau bagaimana solusinya? Saya tidak mau nanti ada saya diancam atau saya dimarahin. Kalau bilang saya mau masuk gereja masih bisa gitu karena mereka kan belum tahu kalau ada surat baptis. Waktu itu begini, diambil saya dari taman, dikasih naik 2 orang saya dengan teman saya itu, Herlin. Kita naik mobil pendeta sama temannya 1. Kita langsung menuju ke Kuala, tapi mereka sudah bawa pakaian ganti kan, celana bola dan baju kaos dalam mobil. Jadi mereka langsung ajak saya dengan teman itu Herlin langsung ke air Kuala begitu, di kanal begitu yang mengalir, tapi di bawah jembatan gitu. Di situ. Tapi waktu itu mereka yang video, temannya yang video. Nama bapak gereja sama nama ininya aja Bang. Jadi nggak kita nggak menimbulkan fitnah gitu loh. Kalau namanya, kecuali mungkin saya mampir lagi ke sana Bang. Nama pendetanya Bang, yang memurtadkan Abang. Saya lupa, nanti saya tanya di warkop karena pendeta itu kan punya adik itu ada punya warkop. Ya karena saya tanya pelayan di situ kan, pendeta namanya siapa gitu. Nama gerejanya? GKI. GKI di? Manado. Iya kan banyak tuh. Di jalan apa? Itu juga saya lupa jalan juga. Soalnya itu kan hidup terkatung-katung gitu, tidak satu tempat. Jadi nanti saya cek lagi, insya Allah nanti saya lewat jalan situ baru saya lihat papannya itu kan ada tertulis di papan itu alamat jalannya. Nanti saya ini. Oke.
terkait ketika di Makassar, di mana tadi, di Macini mana? Saya di Jalan Depasawi, Jalan Depasawi Dalam, Kecamatan Macini Sombala, jalan porosnya Tanjung Alang, Jembatan Merah masuk belok kanan sedikit, ada lorong masuk belok kanan. SD, SMP, SMA di Makassar. Iya, saya SD SMIA di Makassar. Asli Makassar. SD mana? Orang tua SD orang mana, Ki? Samata. Saya SD Goa. 5. Iya, di Goa. Ibu? Ibu masih ada, cuma bapak sudah tidak ada. Ibunya maksudnya orang mana? Orang Makassar juga atau orang mana? Kalau ibu orang Ternate, bapak yang Makassar. Tapi ibu punya mama Makassar, bapaknya yang Ternate. Cuman karena mungkin masalah harta lah, jadi ibu kembali ke Makassar, tidak pernah pulang di Ternate. Jadi baku dapat bapakku menikah selama-lamanya di Makassar, di Sungguh Minasa. Sungguh Minasa ya? Iya. Tinggalkan kota Makassar tahun 2024. Iya. 2024. Berarti masih banyak teman-temannya di Makassar. Iya, saya di Makassar banyak teman-teman nih. Cuma dengan adanya nama utang-utang itu saya juga malu gitu. Jadinya keberangkatan kepergian saya tinggalkan kota Daeng itu kebanyakan teman tidak tahu nih, gitu. Sebelum tinggalkan kota Makassar kan sudah pasti kerja dulu, ada tempat beraktivitas gitu. Iya, saya makelar. Makassar itu makelar. Iya, makelar mana Ki? Dari agen mana? Saya dengan Daeng Kana, dengan Daeng City, dengan Daeng Emba, itu ada kita punya kayak bentuk forum begitu, jual beli tanah dan rumah sekitar area Barombong, Macini Sombala, daerah-daerah pokoknya kecamatan Macini Sombala, Barombong itu kita ambil lokasi wilayah itu. Iya. Jadi dari kecil di Makassar tinggal? Iya, dari kecil memang di Makassar. Berarti cara dia ini bahasa Makassar nih? Iya, kuising aja bahasa Makassar. Kisah je, kemana ki mantan baik? Anjuri di Pasar Wilalang. Jalan Tanjung Alang. Oh iya. Merah, iya. Oke, terus ini yang kami butuhkan sekarang ini sebenarnya adalah Anda kan KTP-nya Islam tuh. Iya. Ya kan ya. Nah, sekarang ingin kembali ke Makassar kan gitu ya. Nah, itu bisa kita fasilitasi. Cuman permasalahannya sekarang ini kami butuh bukti kalau saudara kami ini memang dibawa tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa pernah dibaptis, pernah di gereja, pernah masuk Kristen. Dan nanti ketika bukti-bukti itu ada, nanti kita minta KTP-nya untuk diperlihatkan bahwa memang saudara kita ini Islam. Karena tugas kami sebagai seorang Muslim yang membantu sesama Muslim itu udah pasti. Tapi curiga tetap ada ya, karena kami juga harus waspada, saudaraku ya. Kami dari pihak Islam juga harus kemudian waspada kepada riak kecil, meskipun saya anggap ini riak kecil karena ada ribuan kasus-kasus seperti ini di tengah-tengah kita. Seperti itu saudaraku. Jadi kalau misalnya Anda butuh bantuan, butuh pertolongan, kami umat Islam membuka tangan terbuka, insya Allah kami bisa bantu. Cuman itu tadi kami butuh diyakinkan karena acap kali kena tipu kami. Pura-pura Islam, pura-pura ini ternyata dia punya misi untuk merusak Islam dari dalam. Mbak, kan gitu. Ini yang masalah transportasi bagi saya, namanya kita laki-laki kan pasti bisa cari dengan cara bagaimana mungkin naik trek yang 12-24 roda yang antar barang-barang ke Makassar, mungkin bisa saja kan saya jadi kenek atau angka barang bisa saya tembus Makassar. Yang saya ingin pertanyakan, apakah saya yang sudah murtad, yang sudah dibaptis ini dengan secara Islam, bagaimana saya lakukan sehingga saya punya diri ini, pikirannya bisa tenang, dibersihkan dengan cara istinja atau dengan apa saja, sehingga saya punya diri ini bisa tenang, pikiran tidak sembrono kemana-mana, begitu maksudku.
gitu. Iya. Jalan keluarnya gitu. Oke. Di dalam Al-Quran dikatakan kemudian barang siapa yang kufur keluar meninggalkan Islam lalu kembali kemudian bertaubatan nasuha, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya seluruhnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 137 dan juga ada dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Kalau orang itu kemudian melakukan perbuatan dosa termasuk kufur kafir seperti ini, itu ketika dia taubatan nasuha, itu dosa-dosa kekafirannya kemarin itu dihapuskan oleh Allah selama benar-benar taubatan nasuha dan memandang kemudian apa yang dia lakukan kemarin itu adalah hal yang menjijikkan dan tidak akan mau lagi menyentuhnya. Itu taubatan nasuha. Jadi nggak usah khawatir atas apa yang pernah terjadi. Yang penting benar-benar kembali ke Islam dengan kafah dan belajar untuk istiqomah, insya Allah. Insya Allah. Tapi Bang Juma, saya sudah ibadah juga, maksudnya sholat taubat. Sholat taubat kan dikerjakan, saya sudah sholat maghrib menunggu sholat isya di pertengahan kan, dengan niatnya itu usali sunnat taubati rokaatain mustaqbil kiblati ada anilah mustaqbil kiblati faranillahi ta'ala. Saya sudah pernah lakukan juga, tapi kayak saya hidup kayak macam gimana begitu. Makanya saya minta solusi atau bagaimana secara yang Abang Juma lebih mendalami Islam. Kira-kira apa yang bisa berikan saya supaya sebelum saya kembali ke Makassar saya punya pikiran ini tenang dan saya pulang ke sana. Insya Allah saya punya hidup lebih tenang di sana. Sudah tidak ada berbaur pikiran yang ini itu lagi. Begitu maksud saya begitu Mi. Ya, itu tadi saudaraku, taubatan nasuha. Jadi bukan hanya saudara yang mengalami hal yang sama. Kami pun yang Islam yang tak tersentuh dengan kekufuran pun kami merasakan itu. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Itu. Jadi Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, saudara bersih dari hal ini. Saudara bersih dari hal ini. Kenapa? Karena Anda tidak bertambah kekafirannya, tetapi menyesali kekafirannya. Artinya Anda akan tetap mendapatkan petunjuk dari Allah dan akan diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Seperti itu saudaraku. Jadi berbanggalah karena Anda kemudian bisa menyelamatkan diri Anda dari kekufuran dengan kembali kepada Islam. Tugas kami menyambut saudara. Ya, kalau ada yang bisa kami bantu, tapi dengan catatan itu tadi, kawanku, sahabatku, seribatangku, tunjukkan kepada kami bahwa memang Anda ini adalah korban pemurtadan. Kami siap membantu. Iya, insya Allah. Iya, kami siap membantu. Nah, ini salah satu visi apologet Islam Indonesia dibangun. Ya, untuk membantu saudara-saudara yang keadaannya sama seperti ini. Ini sudah terlanjur dimurtadkan. Api datang hadir kemudian untuk menyelamatkan orang-orang yang mengalami nasib seperti saudara. Jadi kalau tidak ada ketenangan, teruslah baca Quran. Bisa baca Quran kan ya? Bisa Ji, bisa baca Quran. Bisa Ji. Saya juga khatam Ji, khatam Al-Quran saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca Quran saja. Al-Quran itu sangat indah ketika dibaca dengan apa, meskipun suara kita itu nggak bagus, tapi ketika kita menyadari apa yang kita baca itu adalah firman Allah dengan penuh kehususan itu insya Allah akan menenangkan jiwa kita, akan membuat kita itu terbawa oleh suasana bacaan. Anda duduk habis wudu subuh hari, Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattakullah wa
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Baca Quran habis wudu, habis sholat subuh, duduk, dibaca aja tuh surah Al-Anfal mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Dibaca, direnungkan, ditadaburi, kemudian supaya hati kita itu menjadi tenang kita telah meninggalkan Allah lalu kemudian kembali kepada Allah. Yas'alunaka 'anil anfal. Yang kerasukan ya si Kong ini. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattakullah wa aslihu zata bainikum wa anti'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Insyaallah kalau Anda membacanya dengan tartil pelan-pelan, kemudian Anda resapi meskipun suara kita jelek, tapi kita baca dengan khusyuk, insya Allah kita akan tenang. Jadi kita membaca Quran itu ya sudah mendapatkan pahala, menenangkan diri kita juga kita dapatkan, tenang di dalam hidup juga insya Allah akan datang. Itu modal utama sebagai seorang muslim. Kemenangan kita itu ada di situ. Kemenangan Islam itu ada di kitab sucinya. Maka siapa yang mencintai bacaan-bacaan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, maka itu adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Seperti itu saudara. Ya, jadi yang kami butuhkan sekarang ini adalah bukti akurat kalau tadinya Anda adalah korban pemurtadan. Demikian, silakan sahabat yang lain diambil alih. Iya, Bang Kong, tadi saya mute karena suara tangisan abang agak mengganggu. Ini masih di mute. Tolong di unmute, Bang. Waduh, direbahan. Ya, gimana Bang? Loh, rasukan atau gimana nih Bang Jib? Men, gue sih
Kalau gue dengerin ayat Al-Quran sih memang agak, kalau memang nusuk men, gimana? Enggak, ini kayak kerasukan gitu sambil rebah gitu, tadi suaranya agak lain. Iya makanya. Ini rambutku. Coba Bang Kong dibuka mute dulu Bang Kong, bisa dibuka. Oh iya. Mau dicabut rambutku, kepalaku dia kayak macam ditarik rambut itu. Baru leherku panas, si kepalaku panas. Oh, keluar jin kafirnya itu Bang. Saudara ini sudah makan babi juga? Belum untuk babi, belum. syukur. Yang ada acara belum? di gereja Enggak. itu. Maksudnya belum pernah gitu. Oh iya, jangan belum, kayaknya nanti ya. Oh iya. Enggak berarti ya? Iya, ada acara juga di gereja itu juga, ada makan bersama, tapi saya cuma makan yang ayam-ayamnya saja. Iya. Oke. Iya. Oke. Saya menemukan beberapa kasus seperti ini, Bang. Jadi ya mudah-mudahan saudara kita ini bisa komunikasi. Saya orang Makassar juga. Kebetulan saya tinggal di daerah bandara. Nanti kalau kembali ke Makassar mau ketemu saya juga boleh. Tapi lebih awal supaya komunikasi ini tidak terputus, nanti bisa menghubungi saudara kita Bang Handi atau Dinda Jibril atau Kata Bible untuk tukar nomor HP gitu ya kan ya, supaya nanti saya sendiri dan tim yang akan memberikan bukti akurat di depan umat bahwa saudara Kong ini memang korban misionaris, dan insya Allah kami umat Islam siap membantu. Waduh. Jangan situ Bang. Jangan situ Bang, di belakang. Maaf. Ya. Saya matiin nih kameranya. Maaf, ini yang di bawah tolong typingnya dijaga teman-teman. Ini katanya kayak Paulus sampai rebah ke tanah, astagfirullah. Iya, alhamdulillah ini ada informasi dari Bang Arif, Mahkamah Agung, tanggal 22 sampai tanggal 24 beliau ada di Manado. Beliau minta alamat saudara Kong. Bisa nggak segera kita jalin komunikasi dengan cara gini, saudara Kong segera siapkan data, minta data-data kalau saudara pernah di gereja, pernah dibaptis, serahkan kepada kami. Kebetulan ada tim kita, Masya Allah, yang akan ke Manado tanggal 22 sampai 24, ada sahabat kita yang akan ke sana, bisa menemui saudara langsung dan memberikan solusi dari apa yang menjadi permasalahan. Baik, insya Allah. Kapan bisa ada kami dapatkan bukti-bukti Anda korban pemurtadan? Kami segera teruskan ke abang kami yang begitu baik, begitu Masya Allah luar biasa ya. Beliau seketika menghubungi saya menyampaikan bahwa tanggal 22 sampai 24 beliau ada di Manado memberikan materi. Mungkin bisa menemui Anda di sana. Iya, saya siap. Nanti saya ke foto-foto itu, saya hubungi juga temanku yang satu itu, yang Islam juga itu. Ada di nomor kontaknya toh sama kita? Iya, bahaya ada. Oke. Siap. Dan supaya saya panggil dengan temanku yang satu itu juga. Dia dimurtadkan juga? Iya, dua orang. Kita berdua dicelup kepala dalam air itu. Padahal setiap hari jika mandi-mandi di Jetnet Berang. Iya, biasa tuh di mandi di itu di Kandia 3. Di mana? Di Bokona. Oh, di Kandia. SD Layan 3. Itu biasa. Iya. Juga di Al-Markas itu masih bersih-bersih Iya, airnya itu. Betul. Oke. Bang Hendi langsung kasih nomor telepon aja Bang Hendi. Iya, Bang Hendi silakan Bang Hendi. Nanti Bisa tukar nomor nggak Bang? Iya, bisa Ji. Ya tulis nomorku Bang. Baik. Udah siap pulpen. Waduh, gimana ini? Dia keluar aplikasi, nggak apa-apa, sebutin aja, dia bisa denger kok. Dengar ya, 0813 9233 7800. 0813 9233 7800. Oh iya, saya sudah simpan kemarin, padahal waktu saya ada dengar ini live kemarin saya sudah simpan, ternyata saya ketik langsung muncul Abang Andika. Ya, coba WA ke saya nanti ya. Iya. Ya nanti nomornya iya. antum saya kasih ke Pak Arif.
Iya, kalau saya di Komal begini saya buka WA langsung saya jatuh Mi. Jadi nanti habis ini baru Iya, saya di WhatsApp aja langsung Bang. Jangan mau lagi kalau diajak sama Laskar Teh Celup ya Bang. Ya, mungkin ya namanya manusia Bang ya kan. Iya makanya. Nanti memang kalau mau pulang ke Makassar ya bisa difasilitasi. Nanti tinggal sama Sudirman itu di masjid itu Bang Cuma. Bisa tinggal di masjid situ sama Sudirman. Kakak saya ada 2 orang di Kendea 3 situ ada 2 orang. Iya, gampang sih paling. 27. Nah, jadi yang saya mau tanyakan ini sama Bang Juma melangkah kira-kira faktor apa solusi apa, masukan apa yang bisa saya menenangkan saya punya jiwa ini dengan cara apa yang saya bilang tadi. Mungkin saya sudah dibaptis, saya harus mandi bersih, mandi junub atau mandi apa, istinja diri, jasa tulang tubuh, darah, roh, daging dan segala macam, atau bagaimana sehingga saya punya hidup bisa tenang. Jadi saya sholat itu bisa khusyuk begitu. Iya, salat taubat aja, salat taubat aja. Ya, Perlu istinja diri, jasa tulang tubuh, darah, roh, daging itu tidak perlu ya. Jelas mandi besar juga. Baca niat, ya niatkan untuk mandi besar untuk menghilangkan kekufuran, ya kekafirannya. Iya. Karena Allah. Nah, Bismillah, udah mandi, gosok baik-baik badan. Setelah itu wudhu 2 rakaat, kemudian sholat, taubat dan seterusnya. Gitu aja. Yang kita butuhkan sekarang ini dulu adalah bukti supaya ada dasar hukum kami untuk bekerja, untuk ngambil tindakan, gitu ya. Iya. Tapi saya nanti panggil anuku juga, temanku juga kan, 2 orang itu, supaya sama-sama juga kembali. Iya. Siapa tahu banyak yang mau ikut juga, kasih ikut semua Mi. Sekalian pendetanya. Sebenarnya banyak Ki. Ada juga orang Ternate juga, ada orang Taliabu juga. Ada banyak kita waktu di taman itu. Cuma kan sudah terpisah-pisah gitu. Kalau saya itu dengan Toraja iya, 2 orang sama dia. Itu yang dicelup-celup dalam air itu. Nah, itu berdua sama itu. Habis itu dikasih bawa ke nasi kuning. Saya mau tanya. Iya. Yang kita ungkap tadi dari awal sampai akhir, satu pertanyaan. Ini apa serius atau ada intrik itu doang sih yang saya mau tanyakan. Demi orang tuaku yang lahirkan saya ke muka bumi ini, itu bicara yang saya ungkapkan dengan kata ini ada juga disaksikan, ya kan? Saya tidak dengar dari orang dan tidak ada suruhan dari orang. Ini dari nawa itu sendiri, dari hati sendiri, dan apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami pada waktu itu. Makanya saya ungkapkan demi Allah tanpa ada kebohongan. Dan masih ingat kau bersyahadat abangku? Masih bisa bersyahadat. Coba diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan abdahu wa rasuluh. Masya Allah. Ya aman sudah ya. Cuma nanti tim Pak Arif ya temui di sana 22 nanti. Setelah nomornya koordinasi ya seperti apa kan gitu. WhatsApp Bang Hendy aja, tunjukin buktinya kalau dia pernah dikafirkan dan segala macam. Itu dari situ kita mulai bisa bergerak. Kalau enggak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Iya, nanti kalau macam sudah ada WhatsApp, nanti saya ke nanti saya video kan, harus saya kasih lihat gitu. Siap. Mana saya tempat ibadah itu. Tapi kalau untuk sekarang juga kan mereka tidak tahu kalau saya itu kembali ke Islam. Mereka mereka itu tahu saya masih tetap berteduh dan berpegang dengan agama itu, agama mereka ya kan. Iya, tapi abang paham kan? Kita perlu datanya. Paham. Saya sudah paham itu kata itu. Makanya tadi saya bilang saya bersumpah demi orang tua yang melahirkan saya dan saya bersumpah atas nama Allah. Ucapan saya ini saya pertanggungjawabkan karena ada saksi dan ini yang saya alami pada bulan-bulan kemarin atau tahun kemarin. Makanya sampai saya ungkapkan dengan kata-kata lewat mulut saya tanpa ada dusta. Ini kejujuran apa yang saya rasakan pada waktu di lokasi tersebut atau di tempat tersebut. Kalau boleh tahu dulu abang itu tiba-tiba mau dibaptis itu apa? Intrik-intriknya apa? Janji-janji apa gitu? Ekonomi Bang, ekonomi. Oh ekonomi. Pertama saya diketemu malam kan.
malam. Itu saya sempat, kan kita duduk di taman, saya dengan teman satu nih Herlin ini duduk di tempat duduk, tiba-tiba ada mobil lewat, mobil pick up, ada bawa karung tapi isinya arang. Dia lewati itu, arangnya jatuh, satu karung jatuh, terus dia tidak kembali, itu mobil tidak berhenti, tidak tengok ke belakang. Jadi saya dengan si Arlin ini, kita kasih pindah itu karung dari jalan poros, kasih pindah, jangan ada yang tabrak gitu, kasih pindah di samping. Tunggu-tunggu itu mobil tidak melewat. Akhirnya kita simpang karung di depan tempat duduk itu. Tiba-tiba datang mobil. Apa itu, ditanya, apa itu? Saya bilang, kurang tahu juga apa isinya ini. Tapi sepertinya kayak arang gitu. Kalau Makassar bilang kadaro, kalau Makassar bilang kadaro. Arang ini. Saya langsung bilang, mau bawa di mana itu barang? Saya bilang, tidak. Mana? Mau ini dari mana? Saya bilang, pendatang dia juga di sini. Terus, kenapa jam begini belum pulang? Kenapa jam begini Ngana belum pulang? Mau ini belum pulang? Saya bilang, mau pulang di mana? Tidak punya tempat tinggal. Buka pintu mobilnya. Dia turun baru dia tanya-tanya. Saya jelaskan, begini, dan seterusnya. Nah, terus dia bilang, kalau begitu ada anaknya, anak laki-lakinya, dia bilang, Dek, beli nasi kuning 2 bungkus, kasih makan dulu nih, mereka belum makan. Padahal rencanaku, kalau memang tidak ketemu, berarti ini arang, kita mau jual itu, mau takalah kan kita mencuri rencanaku begitu, tapi datang itu pendeta, kasih makan kita nasi kuning. Dia nasihat, besok pagi, dia datang lagi, dia bilang kemana-mana, nanti saya bawakan pakaian ganti buat kalian. Datang dia bawa celana pendek dengan baju kos, satu orang 2 kan baju kos 2 lembar, Arlin satu, saya 2 lembar, Arlin 2 lembar, saya 2 lembar celana puntung, saya 1, Arlin 1, begitu. Dia 4 hari kemudian dipanggil ke rumahnya, begitu. 4 hari kemudian dia sudah telepon, dia pagi dia kasih tahu kita di taman, saya dengan Arlin, siap-siap jam 9, setengah 9 saya datang di sini, ambil kamu dengan Arlin, kita langsung ke kanal, langsung kamu 2 dibaptis. Sudah siap? Saya bilang, Arlin yang jawab duluan, iya siap Ji. Saya bilang, kalau kamu, iya siap. Sudah kita naik di mobil, kasih naik di mobil, dikasih aku. Enggak, tapi pernah dikasih apa aja Bang? Untuk karena kalau di Jakarta sini, di dekat Istiqlal itu, kalau mau dicelup, dikasih 500.000. Abang tidak dikasih apa-apa, cuma habis dicelup, dibaptis itu, dipanggil makan nasi kuning yang harga 10.000 dengan telur, itu 2 orang. Itu saja. Oke. Kenapa tiba-tiba main celup aja? Dipaksa kah atau main langsung main celup aja? Saya pada waktu itu antara sadar dan tidak, saya juga nggak tahu bagaimana. Jadi diganti celana puntung, pakai celana bola, jalan di tengah-tengah kanal itu, di air itu, satu duluan, ini si Arlin duluan dicelup, di video kan, di video sama temannya itu, pendeta itu, di video. Habis itu ganti saya, dicelup lagi beberapa detik gitu, diangkat, gitu. Itu berarti di kolam ya Bang ya? Karena saya lihat badan Abang lumayan. Di kanal, di air begitu, kayak jembatan, ada kanal besar. Sungai? Iya, sungai, betul. Oh, sungai apa Bang? Gitu. Saya lupa itu namanya sungai itu, tapi besar. Keren ya. Air Tuhannya dicelup di Sungai Jordan, Abang di sungai juga gitu ya. Mantap. Nah, setelah itu saya punya pikiran agak sudah lain, tidak sama waktu saya di Makassar kan. Makassar walaupun bagaimana saya dapat kesulitan itu, saya sudah berpikir mungkin saya banyak dosa, mungkin saya dulu zikir. Tapi pada waktu saya dibaptis ini, tidak ada pikiran saya di Islam lagi. Pokoknya saya harus bagaimana, saya cuma berdoa, Bapak tolong saya Bapak, karena saya tahu Bapak punya kasih lebih besar daripada kasih yang lain. Itu yang selalu saya sebut. Saya udah ingat Bang Jibril. Nggak, dosa, ini doanya sama Bapak begitu dicelup. Gimana Bang? Waktu saya dicelup itu kan, saya dibaptis itu, maksudnya saya sudah pikiran kayak antara macam sudah dengan apa yang saya di gereja itu kan, saya kan sempat gereja juga berapa kali. Saya masuk gereja. Itu sampai langsung jadi anak teos gitu ya Bang ya, begitu dicelup. Iya. Yang kurang hati pendeta itu karena saya tegur kan, sepatunya ada tai itu kan, ada kotoran tai. Nah itu mungkin di situ yang tidak senang, yang marah saya. Akhirnya saya juga simpang hati kan, begitu ceritanya sampai ya
sampai Dicelup apa dibaca, Bang? Waktu dicelup apa dibaca? Saya sudah lupa lagi, Bang. Ada pendeta berkata, baru saya ikut, baru langsung Oh, didikte. Dia pegang testa saya dengan tangan, suruh masuk dalam air kan, tiduri saya dalam air begitu. Beberapa detik baru dia angkat tangannya, saya bangun lagi dari air. 2 orang kami. Mau tahu nggak pendeta itu namanya siapa? Ya itu misalnya lupa tadi. Saya masih ingat ini dengar. Ini samping saya namanya Immanuel ini. Emang ini Immanuel ini suka main celup orang. Wih, di sebelah saya. Laskar teh celup, ya nggak, Bang Immanuel? Immanuel tanggung jawab lu, main celup anak orang lu. Enggak, tapi Bang Kong bisa kan buktiin nanti, Bang, ceritanya ini? Insya Allah bisa. Oh, Dan orang di gereja itu sudah banyak kenal saya. Karena saya awal masuk gereja, dimasuki pendeta, harus saya memperkenalkan diri, ya kan, sama jemaat, bahwa pendeta sampaikan, saya berdiri di depan, bahwa ini ada hamba Tuhan yang baru kami baptis, sekian bla 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 bla. Nah, itu. Jadi saya dikenal sama jemaat pada waktu itu yang ikut ibadah itu kan. Gitu. Mereka kenal Emang saya bukan maksudnya kita muslim Bang, susah dibegoin. Kita bukan oten. Kalau oten gampang dibegoin, ya kan? Jadi mesti ada buktinya, mesti ada ininya, baru kita insya Allah. Iya, insya Allah. Nanti kalau memang mau nanti insya Allah kalau ada waktu ketemu di Manado sini, nanti saya pakai Erlin juga kan, ya supaya cocokan saya bicara dengan Erlin sama ndak, kita rekayasa apa ndak. Bila perlu sama-sama kita ke rumah pendeta juga saya siap, iya kan? Ke gereja saya siap. Mantap. Oke deh. Jadi mungkin begitu saja, karena saya mau menyimpan juga semen karena saya kerja bangunan juga ini di sini. Saya mau beres mau hujan, jadi menyimpan semen dulu. Intinya gini, bukti-buktinya saja kan, Anda WA ke saya, bukti yang paling otentik yang buat kita bisa percaya, gitu ya Bang Jibril ya? Iya, betul. Nah itu, oke, kasih. Nanti saya berikan. Oke, semua akhir kalam. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nih kelakuan Laskar Teh Celup nih agak ngeri ya. Meleng dikit dikapirin orang. Ini Immanuel. Teri begitu memang berlaku sampai saat ini. Itu kan misi mereka mengkristenkan dunia. Itu kan misinya. Jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Jadi saya percaya, sampai detik ini saya percaya saudara kita yang tadi meleng dikit dicelup anak orang. Ketika ditegur, yang lucu tadi itu pendeta ditegur kalau di sepatunya ada teh sapi. Yang lucu itu. Terus yang membuat saya heran juga, setiap kali ada mualaf atau ada yang berbau seperti ini, abang kita Bang Arif ada saja di wilayah tersebut. Heran saya juga. Masya Allah beliau ini. Ada yang mau syahadat di Kalimantan misalnya, tiba-tiba aja dia ada di sana. Ada yang di Sumatera, tiba-tiba di Sumatera. Ada di Sulawesi, tiba-tiba di Sulawesi. Nah ini di Sulawesi, ada lagi nanti tanggal 22 sampai 24 di Sulawesi. Ini Bang Arif ini sebenarnya apa ini Bang Arif Hidayat kan? Luar biasa kan? Omnipresent, iya, omnipresent. Omnipresent, betul. Di mana-mana dia ada, Masya Allah. Saya juga barusan di WhatsApp sama dia. Membutuhkan bantuan, beliau hadir di sana. Allahu Akbar. Nah ini nih omnipresent. Panjang umur sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Betul lah. Saya itu sambil kerja sambil nyimak terus sih. Nah ini ada pahala nih, saya bilang kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi yang saya nggak habis pikir ini Bang, ini kan ada teman kita butuh bantuan nih di Manado lagi. Tiba-tiba masuk Japrian, saya tanggal 22 sampai tanggal 24 ke Manado.
Waktu itu di Kalimantan, saya ada dekat lagi ke Kalimantan. Waktu itu di Mamuju, saya tanggal sekian ada di Mamuju. Itu di Sumatera, saya tanggal sekian ada di Pekanbaru dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Saya insya Allah Bang Jumat. Angkat topi saya bangku, angkat topi. Ya. Luar biasa. Insya Allah jadwal 1922 di Makassar. Itu lanjut ke 22, 24 Manado. Keren sekali, Bah. Baru dari Bandung. Itu baru-baru umroh. Besoknya sudah ada di Mamuju Banyumas. Sekarang banyak orang. Ke Bandung dulu. Kita di Bandung kajian. Tiba-tiba muncul subuh-subuh beliau sudah ada di Bandung. Lebih dulu dia nyampe daripada panitia acara. Allahu Akbar. Dan ajaibnya bersama dengan ibu lagi beliau datang. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Saya juga kaget pertama kenal dengan beliau ini. Tiba-tiba ada di ruang tamu saya. Yang dia bawa kalau nggak salah orangnya pengadilan agama waktu itu kan ya. Terus dia perkenalkan saya dari Mahkamah Agung. Waduh. Kenapa kesasar ke sini Bapak ini, aku bilang kan ya. Begitu ku perhatikan dia ngomong lama, beliau tulus, Masya Allah, luar biasa. Dan akhirnya berlanjut sampai hari ini. Pernah nggak teman-teman bermimpi didatangin rumahnya orang penting di Mahkamah Agung? Jangan, enggak lah. Oh iya dong. Anak saya kan KKN di kantor beliau. Anak saya diterima sama beliau KKN di Jakarta. Masya Allah, luar biasa. Keren. Tidak semua orang menggampangkan anaknya atau mahasiswanya masuk tembus untuk praktek di Mahkamah Agung. Anak saya hanya modal chat aja, abang, ponaan antum mau ini di tempat antum, boleh nggak? Boleh. Berapa orang kata beliau? Ada 16 atau 12 orang gitu. Ya sudah ditampung semua di sini. Wah keren kali Bang Arif. Masya Allah, Masya Allah. Kalau satu orang sih biasa cuma ini bawa rombongan 12 orang. Masalahnya juga dari kota provinsi ke pusat kan itu enggak gampang. Kalau misalnya di seputaran kota di Jakarta ini maksud saya ya wajar lah kan ya. Kalau di DKI ini dari kota Makassar tiba-tiba aja tanpa ada syarat tertentu, ya udah kirimkan anak saya diterima di sini untuk praktek. Wah keren kali Pak. Terus dibilang anakku bilang gini, Om Arif itu ternyata abah dia suka bernyanyi katanya, suka bernyanyi, suka melucu, dan memang beliau jarang di kantor, dia patroli ke staf-stafnya di lapangan. Wah keren bah. Angkat topi saya. Banyak orang, Bang Arif, mohon maaf, saya ketika di Medan kemarin, ketika kemudian saya di Medan, ya tahulah keadaannya waktu gentingnya waktu itu tiba-tiba ada orang datang bertiga, salamin saya, lalu berbisik di kuping saya, Bang Suma, siapa? Kenalkan saya suruhannya Mahkamah Agung. Bang Arif, saya merinding Bang itu Bang. Masya Allah. Kita ada tempat bicara nggak Abang? Kita geser dari sini biar nggak disorot banyak orang. Kita cari tempat ini yuk. Jadinya kami waktu itu dari tempat kegiatan bergeser cari tempat yang remang-remang dibicarakan di situ. Begini. Ada pesan, insya Allah kita aman lah gini. Wah luar biasa Bang Arif ini wah. Keren. Sampai orang-orang kejaksaan turun tangan dibuatnya wah. Angkat topi saya Bangku. Ya. Saya 1922 itu udah janjian sama Kanda Petalempu ngopi di Makassar. Masya Allah. Iya. Beliau juga orang baik. Allahu Akbar. Beliau itu juga orang baik beliau itu. Seorang aparat tapi sipil tanpa ada batasan. Luar biasa. Yang paling cepat kemarin itu kan Lani yang antum syaratkan kan, Mbak Lani itu nggak nyampe 3 hari tim sudah ke Mbak Lani dengan bantuannya dari Pak Arif. Aman.
Ya itu dia, makanya aku heran. Makanya luar biasa. Kalaupun beliau ini tidak hadir di tempat, dia perintahkan orang-orang sana. Yang datang bukan main-main Bapak Yang datang mobil dinas. Wah gile. Orang pada kaget. Nah dari mana? Ada instruksi dari pusat. Dari orangnya API. Ada abang kita di sana perintahkan kami datang. Wah gercepnya luar biasa lah. Super ini kalau misalnya seluruh umat Islam yang punya potensi, yang punya wewenang, yang punya jabatan sama seperti Bang Arif, aman Indonesia ini, aman Indonesia. Luar biasa. Di bawah ini banyak jamaah saya, Bang. Ya taping banyak jamaah ini. Waduh. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Rektor kan, Rektor Unhas diundang kemudian ke Unhas kan ya, Bang Soma diundang ke kampus. Temulah kami dengan beberapa termasuk pembantu Rektor 3 situ, kumpulan profesor-profesor guru besar di Unhas Universitas Hasanuddin itu kumpul sama kita, sarapan bareng hanya untuk kemudian konsen terhadap informasi-informasi terkini terkait dengan mu'alaf, dengan apologet, dan sedang ngobrol di situ. Tiba-tiba pembantu Rektor 3 datang. Bang Suma kenal dengan ini enggak? Diperlihatkan foto. Ini siapa? Ini kan abang saya Pak Prof. Iya, beliau itu guru kami di sini. Wih keren. Guru kami katanya, ya Allah ya Karim. Orang profesor berkumpul di hadapan kami satu meja, ngomong, perlihatkan foto beliau, lantas dia mengatakan, ini guru kami Bang Suma. Ya Allah, aku bilang itu abang saya Prof. Akhirnya kami pelukan. Masya Allah luar biasa. Keren. Hebat. Hebat sekali. Makanya aku bilang sekali lagi, kalau seluruh umat Islam bersatu, orang-orang yang punya wewenang seperti Bang Arif ini, umat Islam ini di Indonesia tak ada lagi yang lapar, gak ada lagi yang tak ada rumah tinggal, tak ada lagi yang miskin, karena mereka akan terbantu. Yang penting yang dibantu juga jujur kan ya, tak ada neko-neko untuk nipu-nipu dan seterusnya. Saya yakin semuanya bisa menjadi baik umat Islam ini. Allah dan ya kita nanti juga ini Bang Arif. Iya Bang. Melalui forum ini juga dengan hormat saya minta nanti Bang Arif kan selalu bikin podcast pribadi tuh. Nanti minta tolong Bang, minta buat podcastnya untuk video pendek aja lah, untuk ajakan kepada umat Islam agar melancarkan pembangunan pondok pesantren apologet Islam kita. Karena ketika alam terbuka Indonesia membuka diri untuk orang-orang di luar Islam membangun tempat-tempat religius mereka yang sasarannya adalah umat Islam. Kalau hari ini terjadi di Solo misalnya, bisa jadi besok di Makassar, bisa jadi kalau mereka sudah duduk di pemerintahan itu semua bisa terjadi, terrealisasi. Nah, salah satu cara kita membendung kemudian aksi-aksi mereka, tentu kita mengentaskan, meluluskan ratusan bahkan ribuan, kalau perlu puluhan ribu para apologet Islam yang sudah dibekali materi-materi kristologi dan islamologi. Nah, itu cara kita, yaitu membangun pondok pesantren apologet yang kita harapkan untuk ke lapangan, membingkai satu keinginan umat Islam untuk mendengarkan materi-materi apologet. Sama seperti yang saya sajikan kemarin pada saat penyampaian materi terkait pentingnya pendalaman kristologi terhadap generasi Islam, itu disambut baik oleh ulama-ulama, guru-guru besar yang ada di Jabar. Lalu kemudian saya menghimbau dengan hormat kepada mereka agar setiap kali mereka melakukan ceramah itu disisipkan kemudian isi Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 79, kemudian dalil-dalil yang bercerita tentang perintah untuk menghalau pergerakan kristenisasi. Itu ayat Al-Qurannya banyak.
Sehingga mereka alhamdulillah menyambut itu, bahwasanya ternyata memang ayat-ayat yang menyeru kepada orang-orang kafir itu bukan mau dibaca di Quran, di masjid, tetapi harus diserukan di depan musuh. Nah, untuk itu saya minta ke Pak Arif untuk nanti bikin video pendek menghimbau, meminta kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk bahu-membahu membentuk pondok pesantren apologet Islam Indonesia di bawah naungan Yayasan API, karena sangat cepat kalau misalnya kita hanya membutuhkan dana sekitar 11 miliar itu untuk mendirikan sampai finishing, itu bukan hal yang berat bagi umat Islam. Kita punya jumlah di Indonesia ini 200 juta lebih, 10.000 aja satu umat Islam itu sudah melampaui daripada target. Oleh itu kami butuhkan sahabat kami Bang Arif, sama seperti Kang Deddy Miswar, kami juga minta beliau, dan alhamdulillah justru ide ini muncul dari beliau. Nanti Bang Suma saya akan bikin video mengajak kemudian umat Islam untuk bahu-membahu membangun apa yang kita cita-citakan. Masya Allah, luar biasa. Bersediakah abangku Bang Arif yang ganteng dan cakep untuk memberikan kami? Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bang. Barakallah. Ini saya kembalikan kepada host Bang Jip. Ya. Assalamualaikum. Kita ngopi malam ini Bang Jip. Sama Bang Handi kita ngopi malam ini. Ini baru saya ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang. Saya saya baru mau izin nih ya. Ada jam 4 saya ada mesti rapat. Tapi nanti disambung dulu, masih ada setengah jam. Gimana Bang Abi? Ada yang mau disampaikan? Kayaknya penting banget di komen. Ya, sebentar saja. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ana udah lama nih mau konsultasi dikit. Ana ini di Kalimantan Barat, di perbatasan Malaysia Indonesia, Kecamatan Badau. Jadi gimana suara saya bisa diterima? Merdu Bang, merdu. Bisa. Masya Allah. Mohon maaf ya mengganggu sebentar. Kepingin mohon saran ini. Saya di sini kan sebelumnya memang di di pergerakan di dakwah Pak. Jadi kami sebenarnya sedikit berputus asa dalam hal ini. Jadi mohon saran dan penguat bagaimana ini sebenarnya Gurunda. Ini kami terima kasih bisa bicara langsung sama Gurunda sudah lama ini. Tafadhol Gurunda. Bisa disimpulkan tadi? Sorry putus-putus jaringan saya. Oh iya, kesimpulannya minta dikuatkan minta dikuatkan ini semangat kami di sini juga berdakwah membina para mualaf di perbatasan Malaysia Indonesia. Dan satu yang sedikit kami agak lemah karena memang kami berusaha untuk mendirikan masjid di suatu tempat, tapi daerah situ tidak memperkenankan karena kita memang di situ minoritas, sementara belum terdirikan. Mohon saran Gurunda. Apakah memenuhi syarat jumlah umat Islam untuk mendirikan masjid? Memang di situ kita minoritas, sehingga di situ tapi jumlah kita untuk sehingga aparatnya mengambil kesimpulan musolahnya ditempatkan di tempat polsek. Jadi kami yang biasa dakwah keliling ya kadang nebeng di situ, Gurunda. Ini memang kendala juga, Gurunda. Maksud saya di sana musola sudah ada? Belum ada. Itu kemarin rencana mau kita dirikan, tapi wilayah setempat kayaknya tidak diperkenankan. Karena memang kita sih minoritas di situ, tapi ada pegawai-pegawai, petugas ada gitu. Minimal kan maksud kita itu musolahnya ada, jadi pada saat orang lewat atau apa ya bisa digunakan. Di samping itu juga di situ ada beberapa kakak yang sudah mualaf, ya binaan kita juga gitu.
Artinya pelarangan mendirikan rumah ibadah di situ itu dari pemerintah atau dari warga mayoritas? Kayaknya dari warga mayoritas. Jadi orang-orang Kristen di sana melarang umat Islam dirikan rumah ibadahnya gitu? Iya, dan ini memang sudah berlangsung lama. Sehingga ini dia meskipun hanya sekedar musola saja. Iya. Hanya sekedar musola, orang Kristen di sana yang mayoritas itu melarang umat Islam yang memiliki kemenangan untuk beribadah berdasarkan dengan amanat Pancasila itu dilarang sama mereka. Iya, enggak boleh. Jadi sementara ini enggak ada musola di situ. Padahal di situ ada beberapa orang yang sudah mualaf. Kita kan Muslim mau ibadah, jadi gimana kita mau ibadah? Nah, itulah kira-kira. Kita kan Muslim, wajib bagi kita ibadah di masjid minimal musola. Dan negara ini kan menjamin tiap-tiap penduduk untuk beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Betul. Jadi di sana nggak pernah sholat Jumat berarti? Terpaksa orang-orang yang di daerah situ harus pergi jauh ke tempat yang memang ada tempat masjidnya. Kalau tidak ya para mualaf di situ yang nggak sholat. Nah. Waduh, sementara di negara sendiri tidak bisa dirikan rumah ibadah, sementara mereka mau ibadah, gitu kan ya? Iya, betul. Itu nama daerahnya apa, Bang? Halo? Iya, nama daerahnya apa? Kalimantan Barat, Kapuasulu. Daerah Kalimantan, umat Islam dilarang mendirikan rumah ibadahnya. Gurunda, kira-kira minta penguat aja untuk kami-kami yang masih berupaya ini. Kami-kami yang masih mungkin ingin merintis untuk pendirian mungkin ke depan, karena kami juga masih membina mualaf di sini. Minta penguat saja bagi kami. Semoga Gurunda di sini dengan kawan-kawan semuanya luar biasa. Subhanallah, barakallahu fikum, bergerak di bidang media. Kami juga di bawah Pak ini Gurunda. Mohon doanya, mohon penguatnya. Iya, Masya Allah. Kalau bisa saran saya, ada rumah warga yang sementara ini untuk dijadikan tempat ibadah. Informasikan kepada aparat kepolisian bahwa karena kami ini Islam, kami dijamin negara untuk beribadah, dan salah satu unsur rukun ibadah kami itu harus berjamaah. Kami harus ada tempat untuk berjamaah, khususnya ibadah sholat Jumat dan sholat wajib. Maka kami sementara ini menggunakan rumah warga untuk beribadah di situ. Kalaupun itu masih dilarang, dipublish. Kita perlihatkan bahwa ternyata isu yang selama ini disampaikan ke publik bahwa mereka yang dilarang mendirikan rumah ibadah, ternyata umat Islam justru dipersulit untuk mendirikan rumah ibadah mereka di tengah-tengah ketika mereka mayoritas. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ya. Jangankan di perbatasan antar negara. Saya dengan Bang Handi waktu itu menjumpai salah seorang aparat berpangkat jenderal. Di kompleks itu Islam juga minoritas, mereka mayoritas di dalam kompleks itu. Nah, ini di masjid itu dilarang membunyikan kemudian toa sama mereka. Benar ya Bang Handi ya? Bang ingat nggak Bang Handi? Ketika kita turun langsung ke masjid itu langsung azannya tidak pakai mic. Padahal masjid itu berhadapan langsung dengan rumah sang jenderal, dan bukan jenderal kaleng-kaleng karena beliau punya posisi yang sangat berpengaruh di Mabes Polri. Tapi sebagai umat Islam, saya katakan jenderal kenapa bisa ya biarlah kita kan umat Islam ini harus mengayomi, harus menjadi rahmat bagi mereka. Yang penting jangan kita diusir ibadah di sini. Aduh, kurang ajar betul kalau umat Islam mau diusir hanya gara-gara kita minoritas dalam satu kompleks, lalu kemudian mereka sudah melarang kita membunyikan toa, habis itu kita mau dilarang lagi ibadah. Wah, itu sudah benar-benar kebangetan itu.
Dan itu kami buktikan karena kami ikut ibadah di masjid itu. Iya. Baik, Oleh karena itu Bang, yang tadi itu tolong ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Itu tadi yang saya katakan, coba nanti hubungi aparat di sana kalau misalnya masih ada ya aparat yang bisa netral terhadap keadaan ini, karena ini bersentuhan dengan keyakinan. Nah, kalau belum bisa mendirikan kemudian musola, apalagi masjid, jadikan aja satu rumah warga itu tempat perkumpulan. Dari situ perkumpulan ini nanti anak-anak kita diajari Quran di sana, kemudian bergantian untuk kemudian menjadi imam, bergantian kemudian untuk menjadi membawa materi-materi. Sesekali mendatangkan ustadz-ustadz kita dari luar untuk datang ke sana memberikan pencerahan, kan gitu Bang. Ya, tetap sementara, semangat. Pak Gurunda, sementara ini kami masih mengupayakan di rumah warga juga ngajar anak-anak ngaji. Oke. Nah, itu untuk sementara itu silakan. Baik. Terima kasih Bunda Gurunda. Sementara itu dulu karena saya izin menambahkan Bang. Terima kasih semuanya ya. Saya mau ngajar ngaji dulu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin Bang Abi masih bisa mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman kita yang ada di sini. Silakan Dinda dan juga Bang Arif. Iya, kalau untuk izin rumah seperti masjid dan seterusnya itu cuma 2 kok. FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama, suratnya rekomendasinya dari situ sama 90 warga yang sekitar. Jadi kalau syaratnya itu 2 udah ini kabarin kita Bang. Karena itu syarat pentingnya. Kalau 2 itu nggak ada ya nggak bisa. Karena 90 warga di sekitar harus mengiyakan. Gimana Bang Arif? Ya, saya pikir tadi Kapuas Hulu itu masuk wilayah Putus Ibau. Tadi pengen saya sounding dengan teman-teman di sana biar koordinasi gitu loh. Cuman orangnya udah baru turun. Iya. Itu kan masuk wilayah Putus Mungkin Ibau. Mungkin nanti bisa di DM. Iya. Oke. Tapi apa nama akunnya tadi itu ya? Apa tadi? Abikia. Oh, Abikia. Ya teman-teman, mungkin Bang Handi mungkin nanti bisa DM atau Dinda Jibril terkait informasi. Nanti kita kawal bagaimana ke depannya suatu wilayah yang sulit ada musola gara-gara minoritas. Inilah cerminan bahwa apa yang mereka gaungkan itu sebenarnya hanya playing victim aja. Kenapa? Karena justru umat Islam ketika dia minoritas juga dipersulit. Di Tolikara juga begitu adanya beberapa tahun yang lalu. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan adanya pelarangan mendirikan musola itu daerah Manado. Itu juga terjadi kisruh sampai ribut di media sosial di TikTok. Kalau umat Islam misalnya tidak mengizinkan mereka mendirikan itu mungkin karena faktor izin-izin dan seterusnya. Dan umat Islam kan tidak mengusung sebagai agama kasih seperti yang mereka gaung-gaungkan kan gitu. Nah kalau mereka yang melakukan hal seperti itu maka ya kasihnya mana? Apakah itu hanya simbol doang? Tapi ternyata ketika umat Islam mau mendirikan tempat ibadah malah dilarang. Gitu. Silakan. Dinda Jibril mungkin mau rehat, ada kegiatan barangkali? Itu dari tadi nggak ada kapir juga yang request Bang? Naik? Oh iya, direhat dulu aja. Udah 6 jam juga kita di sini. Kita sambung ntar malam. 6 jam lewat 2 menit loh.